zat itu sesuatu yang bukan yang hidup. Oh, berarti Tuhanmu seperti itu. Oh, Tuhan kami hidup dong. Hidup Tuhan di mana kami Tuhanmu, Bu? Hidup di mana Tuhanmu? Hidup di surga. Hidup di surga ngapain? Iya jelas dong. Yang penting zat itu nggak ada yang hidup. Jadi Tuhanmu laki-laki ya? Tuhan kami ya jelas dong, karena kami panggil Bapa ya hidup, dan dia Loh, laki-laki bisa. yang kau panggil Bapak Yesus atau bapaknya? Hah? Yesus itu Bapak. Yesus mau Bapa, pokoknya kami memanggil Tuhan kami dengan sebutan Bapa. Yesus sama Bapak, Yesus sama Bapak beda atau sama? Yesus sama Bapak. Yesus sama Bapa sama, kenapa? Bapak punya fisik atau tidak? Kenapa? Bapak tidak punya fisik, Yesus punya fisik, kok sama? Oh, pokoknya kami punya Tuhan yang hidup, gitu aja. Berapa Tuhan kamu? Tuhan kamu ada berapa? Tuhan kami ada satu. Siapa yang satu itu? Ya satu. Siapa namanya? Namanya? Ya. Namanya Yesus. Anaknya Maria. Hah? Anaknya Maria. Anaknya Maria nggak apa-apa. Jadi Tuhan nggak dalam bentuk zat aja. Jadi tuannya Ibu Elizabeth anaknya orang. Ya nggak masalah kan, Tuhan juga nggak marah kok nyembah manusia. Oh, nggak marah nyembah manusia. Iya dong. Yesus pernah nyembah manusia nggak? Yesus pernah nyembah manusia nggak? Ya Yesus nggak mungkin loh menyembah dirinya sendiri. Loh, terus dia berdoa kepada siapa? Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yesus, waktu Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Yesus berdoa, ya jawab. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bangga sekali dia menuhankan manusia, menyembah manusia. Dia menyerang kepada saat Allah gitu loh. Saat itu yang kau maksud itu adalah bahasa Indonesia yang kau baca. Padahal yang arti sebenarnya itu adalah hakikat Allah. Gitu loh. Apa itu hakikat Allah? Artinya ya Allah yang sebenarnya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia. Makanya kalau dijelasin, didengerin, biar nggak diulang-ulang. Itu melulu jawabannya kalau masuk sini. Ibu pemakan babi ini. Bangga sekali menuhankan, menyembah anak orang. Itu loh teman-teman munafiri begitu loh. Bangga sekali dia menyembah anak orang munafiri. Ya karena apa? Bangga karena ada jaminan surga. Kata Yesus apa kalau menyembah dirinya? Kata Yesus gini. Kata Yesus. Bang Juma udah siap? Ini ada pasien satu nih. Iya Bang Hendi, siap 86. Dilanjutkan. Bang Juma siap gepeng lagi kita diskusi? Iya, siap. Gepeng. Siap. Oke. Saya punya satu pertanyaan aja nih, simple aja buat Bang Juma. Iya, gimana Bang? Apakah manusia bisa masuk surga tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Monggo jawab. Tidak bisa. Tidak bisa. Tegas saya ngomong kan. Oke. Di dalam ajaran Yesus juga orang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu nggak bisa masuk surga. Oke, berarti kakek Muhammad, bapak Muhammad, ibu Muhammad tidak masuk surga. Siapa bilang? Kan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat orang tua. Syariat tidak ada datang kepada mereka tentang itu. Beliau datang, Islam datang setelah mereka. Anda datang setelah Islam. Anda kena hukum. Berarti Pak Juma ini menjilat ludah sendiri berarti. Kenapa? Maksudnya gimana? Iya gimana? Ya
perasaan dia udah turun, kok bisa dia masih ada? Biarin aja di situ dia, biarin aja. Iya, tapi dia udah itu loh, nanti susah mute-nya. Soalnya kecil kok ditabok aja. Ketawa dia. Kok bingung pula. Ya, Anda diam dulu ya, dijelaskan Banyuma. Kita menyembah, itu serangannya terus Banyuma, menyembah. Anda diam dulu ya, Bu. Anda orang beradab kan? Ibu Anda orang beradab ya? Oke. Ya. Yesus kan mengajari Anda beradab. Ya, lanjut Banyuma. Jadi pada diri Yesus itu saat apa yang nggak ada? Kira-kira coba. Pada diri Yesus itu saat apa yang nggak ada? Bukan tubuh manusia, tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang saya tanya, sembahan ibu. Yang saya tanya itu sembahan ibu, saat apa yang tidak ada di dalam tubuhnya? Jangan bawa-bawa manusia, Yesus aja, Yesus. Saat apa yang tidak ada di dalam tubuh sembahan ibu? Oh, kok jadi pokoknya ini? Tubuh. Kok jadi pokoknya? Kok jadi pokoknya? Ya apa? Saat itu apa? Saat itu apa? Saat itu apa? Saat itu apa? Makanya saya tanya, saat apa yang tidak ada pada diri Yesus? Saat apa yang nggak ada di dalam tubuh Yesus? Ya, saat apa kalau gitu? Saat apa yang tidak hidup itu yang ada pada diri Yesus itu? Bukan pada tubuh manusia. Yang saya tanya manusianya Yesus. Coba. Yang saya tanya, saat apa? Coba kita belajar ya. Kita belajar saat itu apa? Saat itu apa? Dalam benda ini apa? Benda ini apa? Ya. Oke. Oke, baik. Ya. Oke, giliran saya menjelaskan ya. Oke. Jadi saat ini kalau kita lihat dari KBBI, substansi yang berarti bentuk. Jadi yang membuat sesuatu ada itu zat, materi yang membentuk objek, elemen. Dengan kata lain, zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya, Yesus pernah memiliki ruang dalam rahim. Dia menjadi mayat di dalam gua. Ketika dia di dunia, dia menempati ruang dan dia memiliki massa. Dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya nonot, dia punya zakar, dia punya anus, dia punya buah dada, gitu ya. Jadi makanya muncul pertanyaan, sama dulu gantian kita. Jangan oke-oke aja. Anda gemetaran ini, ya. Menurut ilmu pengetahuan, dengarkan. Dengarkan. Menurut ilmu pengetahuan. Apa ini? Santai aja napa? Santai. Anda sudah gemetaran ini. Karena ternyata terbukti Tuhan Anda itu zat. Karena zat itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu zat. Ya, itu urusan ibu. Karena dia hidup itulah makanya dengarkan. Karena dia hiduplah itu makanya menurut ilmu pengetahuan istilah zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Apapun yang menempati ruang dan memiliki massa disebut zat atau disebut substansi atau disebut objek. Jadi zat ini adalah sesuatu yang ada dengan sendirinya dan terus ada ketika kondisi dan sifat itu berubah.
Sat ini sendiri, kalau kita belajar mengingat pelajaran yang dulu waktu kita masih SD, SMP, itu terdiri dari dua jenis, sat tunggal atau unsur dan senyawa, dan campuran atau campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, perubahan kimia yang menyebabkan suatu sat muncul dengan jenis dan sifat yang berbeda dari sat asalnya, dalam hal ini bisa kita lihat pada fisik yang ada pada diri Tuhan Anda, Yesus. Perubahan fisik, adanya perubahan materi yang tidak melibatkan pembentukan jenis materi baru. Misalnya pada saat dia bayi, ya, ketika disuplai dengan makanan, disuplai dengan susu netek sama ibunya, maka massa yang ada pada dirinya ini kemudian, dan ruang yang dibutuhkan oleh tubuh daripada massa ini itu ada mengalami perkembangan. Maka muncul pertanyaan, sat apa yang kurang dari Yesus? Sat air ada, sat besi ada, sat padat ada, sat cair ada, semua sat itu ada pada diri Tuhan Anda. Nah, sekarang Anda coba tunjukkan kepada saya, sat apa yang ada pada diri Allah? Coba. Saya kan sudah menjelaskan, sat yang ada pada diri Yesus, sat gas, kentut, sat padat, tulang, sat cair, pipis, spermanya Yesus ketika dia mimpi basah. Nah, sekarang giliran Anda, tolong tunjukkan sat apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Oke Bang, izin bentar ya Bang. Nah, teman-teman, Bang Juma tidak monolog. Bang Juma bicara sama Ibu Elizabeth. Nggak usah ditanggapi yang itu. Nggak usah tanggapi yang di bawah. Ibu, Bang Juma, di YouTube juga dia nggak kedengeran dia. Di YouTube juga dia nggak kedengeran. Oh. Jadi kalau bisa Ibu dengerin dulu Bu. Ibu keluar dulu Bu TikTok, ntar masuk lagi Bu. Keluar dulu sebentar, baru minta naik lagi ya. Nggak kedengeran Ibu nggak ada di layar. Iya, Ibunya juga nggak ada di layar. Iya, nanti saya yang ngatur. Ya, kalian diam dulu. Ibu keluar dulu, nanti minta naik lagi ya Bu. Ibu nggak ada di daftar. Oke? Iya. Keluar dulu baru naik lagi ya Bu. Oke, coba keluar di TikTok dulu, baru Ibu naik lagi gitu. Oke. Oke, terima kasih. Ya Ibu nggak. Aduh. Ya keluar dulu. Tolonglah satu aja yang ngatur. Iya, keluar TikTok dulu, nanti Ibu masuk lagi. Oke, udah keluar ya. Silakan Bang Juma dijelaskan dulu tadi sambil menunggu ibunya. Monggo. Iya. Jadi saya sudah menjelaskan ya. Tadi kan kita dituduh menyembah sat. Nah, tunjukkan sat itu kan sesuatu yang kemudian menempati ruang dan waktu. Sat itu terdiri dalam kondisi di mana itu dia merupakan suatu substansi atau objek. Ini adalah sat. Jadi benda atau sesuatu objek yang menempati ruang dan memiliki massa. Ketika Bunda Maria kemudian perutnya semakin besar, sudah tentu ya massa yang ada dalam rahimnya itu membesar dan menempati ruang yang jauh lebih besar dari rahim yang normal. Ketika massa ini keluar dari rahim, maka massa ini akan semakin membesar dikarenakan adanya unsur yang mensuplai kemudian yang dibutuhkan oleh tubuh Yesus, seperti zat tepung dan yang lain-lain, zat besi, ya, karbohidrat, apalagi vitamin. Itu adalah zat yang dibutuhkan oleh Tuhannya saudara kita Kristen. Jadi yang menyembah zat di sini adalah Kristen. Nah, kita sudah menjelaskan tadi. Nah, sekarang giliran ibu ini menunjukkan zat apa yang ada pada diri Allah. Silakan. Sambil nunggu dulu ibunya Bang Juma, belum nongol dia. Ini Bu Yani bukan? Yani tanya Kristen Bang Handi. Iya, nanti ke Ibu Yani lagi. Silakan baik Ibu Yani. Nah, ini saya selamat malam ya. Ini saya bertanya sama Bang Juma ini. Coba jelaskan di Al-Hijrah ayat 6 itu, bisa jelaskan Kak? Saya penasaran soalnya. Surat Al-Hijrah ayat 6, saya penasaran. Al-Hijrah, tidak ada Al-Quran surah Al-Hijrah. Anda penasaran mungkin karena Anda tidak belajar Quran.
Tidak, saya mau bertanya aja. Oke. Yang Nggak ada tertulis, hijrah, Bang. yang Nggak ada tertulis, al-hijrah. yang tertulis begini, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Bisa jelaskan kah itu? Bisa. Ya, Sangat gimana? bisa. Iya, Wah, ini baik. ketampol Mungkin Anda ini. iya. Tapi tenang duduknya ya, Pak ya. Oke deh. Iya, jadi mereka di sini dikatakan wakalu. Ya, wakalu ini ada tanda baca dhamma dan waw sukun. Wakalu. Jadi mereka bukan wakul, tapi wakalu berarti merujuk kepada oknum orang ketiga nih di sini. Siapa ini? Orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini berkata kemudian, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Jadi orang kafir menunjukkan tipikal buruk mereka untuk menghina Rasulullah dengan mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang kafir, orang gila. Ini tuduhan orang gila, Pak. Orang gila yang kemudian menuduh orang kafir yang menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang gila. Jadi tuduhan ini muncul dari luar kepada oknum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila, bagaimana mungkin sejazirah Arab bisa ikut kepada beliau? Maka kelihatannya Bapak yang harus periksa kejiwaan ini. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang kepada bangsa jahiliyah lalu membentuk perubahan yang sangat signifikan sampai Arab yang jahiliyah tidak dipandang kemudian sebagai bangsa pada masa itu bisa melakukan satu keadaan perubahan peradaban yang sangat luar biasa sampai hari ini. Sedangkan kalau kita melihat kekaisaran Romawi, kekaisaran Mesir, kekaisaran India, peradaban Yunani hilang. Tapi peradaban Islam dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, peradaban yang tertua dan semakin jaya setiap hari. 1400 tahun negara semua dunia tunduk kepada tempat beliau mendirikan kerajaan sampai hari ini. Nah, jadi terjawab bahwa orang-orang kafir yang benci kepada Rasulullah menuduh kemudian Rasulullah itu gila, tapi terbukti tidaklah mungkin kemudian beliau gila. Beliau yang menjelaskan dan meluruskan ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir Roma Yunani yang melahirkan agama Roma, Katolik, Protestan dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat. Saya juga ingin bertanya, saya juga penasaran di dalam kitab saudara kenapa keluarganya Yesus menuduh Yesus gila. Di dalam Yohanes 10 nomor 20. Di dalam Markus 3 nomor 21 keluarga Yesus menuduh Yesus gila. Ini keluarganya loh. Padahal keluarga Yesus adalah keluarga Tuhan. Yesus Tuhan, adiknya Tuhan, ponakannya adalah ponakan Tuhan, mamanya Tuhan, omnya adalah omnya Tuhan, opunya adalah opunya Tuhan. Tapi kenapa orang-orang sekelilingnya keluarganya sendiri, bukan orang kafir, tapi keluarganya sendiri menganggap Yesus ini adalah orang gila. Bahkan di dalam Yohanes 10 nomor 20, Yesus kerasukan setan dan disebut sebagai orang gila. Itu kenapa, Pak? Saya penasaran. Sama kita. Tapi tugas saya sudah jawab tadi. Sekarang giliran Bapak, kenapa Yesus disebut kerasukan setan dan adalah orang gila oleh keluarganya? Bisa jelaskan? Saya akan bertanya itu aja. Ya, saya juga bertanya itu aja, Pak. Sama. Saya bertanya itu yang dibilang kafir yang menjelaskan itu ada dalilnya kah? Ya itu orang orang kafir yang menuduh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila. Yang siapa yang itu kan ada tertulis biasanya itu. Ya, mereka di sini adalah orang gila, Pak. Maksudnya ini kan wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Yang bilang itu siapa? Kafir ada dalilnya kah? Itu yang maksud orang kafir yang sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tabiat kemudian orang-orang terdahulu adalah gemar kemudian menghina Rasulullah, menghina utusan Allah. Yesus datang dibilangi makhluk terkutuk. Yesus datang dibilangi orang gila. Semua. Lot dibilang apa? Lebih gila lagi, perkosa anaknya. Daud apa lagi? Dibilang lebih gila lagi, dia perkosa istrinya orang. Di situ di kitab Anda itu begitu.
Nabi Musa juga demikian, Yesus juga demikian. Tak ada satupun utusan Allah yang tidak lepas dari olok-olokan orang-orang kafir. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diolok-olok, Yesus diolok-olok oleh orang kafir. Paulus laknatullah sama dengan pengikutnya menuduh Yesus itu adalah makhluk terkutuk yang harus mati di atas tiang salib. Itulah kalian. Padahal Al-Quran sudah menjawab ayat setelahnya. Ayat 7, ayat 8, ayat 9 dalam surah Al-Hijr itu, Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak gila. Kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadanya dan pasti kami juga akan memeliharanya. Ini ayat selanjutnya menerangkan itu, Pak. Jadi tuduhan-tuduhan ini datang kepada orang kafir, Rasulullah kemudian dituduh sebagai orang kafir. Makanya di ayat selanjutnya mengatakan begini, walaqad arsalna min qablika fi siyaqin awwalin, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu termasuk kepada Bani Israel. Lalu apa kata Allah? Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Tadi saya kasih bukti data Yohanes 10 nomor 20, Yesus diolok bahwa Yesus kerasukan setan dan Yesus gila. Mengapa kamu mendengarkan Yesus? Ini sakit memang, Pak, sakit. Tapi mau kayak mana? Itu dalil. Yesus kerasukan setan dan Yesus gila. Mengapa kau mendengarkan Yesus? Markus 3 nomor 21, keluarga Yesus menuduh Yesus gila. Markus 3 nomor 2, ahli Taurat berkata Yesus kerasukan setan. Tolong jawab saya, kenapa orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan juga ibu bapaknya Yesus mengatakan Yesus kerasukan setan dan gila? Silakan. Lukas 8 dan 28, ada orang gila nyembah orang gila. Ayo lanjut. Silakan, Pak. Tadi istrinya membahas tentang zat. Saya sudah buktikan Yesus mulai dari gigi, rambut semuanya adalah zat. Kristen penyembah zat. Giliran istri Anda saya tanya, tolong tunjukkan kalau dalam diri Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu ada unsur zat. Tunjukkan. Lari, nggak bisa. Nah, sekarang Anda muncul, Anda menuduh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan menuduh, Anda bertanya tentang Al-Quran surah Hijr ayat 6, mengapa beliau disebut gila? Ternyata yang menyebutnya gila itu adalah orang kafir, karena Allah mengatakan setiap rasul pasti dituduh, pasti diolok-olokkan. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tolong tunjukkan satu utusan Tuhan di dalam Bible yang tidak diolok-olok. Nabi Lut, Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Abraham diolok juga, tak lolos dia, diolok pastinya Nabi Abraham. Dibilang anaknya anak haram, dibilang istrinya budak, apalagi dibilang Abraham berzina, tidak sabaran. Ngintip cewek mandi. Daud ngintip istrinya orang mandi. Siapa lagi? Salomo juga demikian, memiliki istri sampai 700. Siapa lagi? Siapa lagi nabinya yang tidak diolok? Semua di nabinya diolok. Yesus datang mati terkutuk di atas tiang salib, bahkan dibilang gila. Kalianlah yang perlu dipertanyakan. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila, kita lihat kemudian ajaran Yesus. Ada Bani Israel yang mengikuti ajaran Yesus, cuman 11 orang. Kemungkinan dia gila beneran. Kemungkinan dia gila beneran. Tapi kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan gila, mustahil. Kenapa? Sejazirah Arab menjadi bangsa yang beradab seketika. Coba. Ada kemudian kita melihat orang Arab yang menolak Rasulullah paling dua. Abu Lahab, Abu Jahal, memang tabiatnya seperti Paulus. Tapi kalau kemudian orang-orang yang ada di sekeliling mereka, ahli syair, ya, orang Yahudi, orang Nasrani, semua ikut sama dia. Nah, sekarang yang permasalahan ini adalah Yesus. Kenapa justru keluarganya yang menuduhnya gila? Bahkan keluarganya yang menuduhnya kerasukan setan. Bahkan keluarganya sendiri yang memproklamirkan bahwa Yesus ini sudah tidak waras lagi. Dalilnya lengkap. Yohanes 10 nomor 20. Yesus kerasukan setan dan Yesus gila. Markus 3 nomor 2 jelas itu. Data. Jadi mau dikemanakan ini? Yesus kerasukan setan. Yesus gila. Mengapa kamu mendengarkan Yesus padahal dia adalah orang gila dan dia adalah orang kerasukan setan?
Kalau Markus 3 nomor 21 itu sadis itu. Kalau Markus 3:21 itu karena keluarganya sendiri yang mengatakan si Yesusnya gila, bukan orang-orang pembencinya tapi keluarga. Pada waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata keluarganya Yesus tidak waras lagi. Sadis ini, Pak. Ini penghinaan. Makanya Al-Quran itu tidak pernah keliru. Al-Quran mengatakan, wa ma yantihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkan. Yesus itu rasul. Ibrani 3 nomor 1. Dialah Yesus, rasul dan imam besar kita. Sadis, Pak. Yesus datang diolok, dihina. Makanya Islam datang untuk menyelamatkan kalian agar tidak hidup di dalam ajaran agama yang menyesatkan, yang mengajak untuk menghina Yesus. Satu-satunya agama yang mengaku pengikut Yesus menghina Yesus hanya Kristen. Kalau Yahudi menghina Yesus wajar, karena Yahudi tidak mengaku jadi pengikut Yesus. Tapi Kristen mengaku pengikut, tapi berdiri di atas pondasi penghinaan. Terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Siapa yang ada di atas tiang salib? Yesus. Nah, kenapa dia terkutuk? Sedangkan orang terkutuk itu bukan ke surga. Yesus terangkat ke langit, ke surga. Bagaimana ceritanya? Oh, dia orang terkutuk, masa ke surga? Tidak ada itu, Pak. Makanya terima kasih Anda bertanya. Kami sebagai Muslim meluruskan ini. Semoga Anda bisa tersadarkan. Demikian. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat untuk Islam? Al-Quran surah berapa, ayat berapa? Tapi hati-hati serangan balik, karena saya apologet. Jaringan saya kali ya, Kenapa wifi diam saya Yani? mati. Gak kuat ya? Yani tangel. Oh, Yani tangel. Yani tangel. Kenapa jadi berhala? Mungkin agak mendengar kebenaran, memang agak pahit, tapi ya Pak Yani tolong aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin menyapa saja. Setelah ini saya turun lagi, cuman menyapa Bang Zuma. Sudah kangen dengar suaranya, udah lama. Saya cari komalnya tadi pagi juga nggak ada. Masya Allah, sehat selalu gurundaku ya. Amin, amin Ukti. Doa yang sama. Amin. Saya izin turun. Tadi dari roomnya si Salomo, mereka mengatakan bahwa baginda Rasulullah itu juga melakukan kawin mut'ah. Saya bacakan itu adalah bab haji, tapi mereka tidak terima, nggak apa-apa. Saya tampol dengan bilangan 3135. Tuhan yang menginginkan 32.000 perempuan yang masih perawan, yang masih ayu ting-ting. Tapi mereka nggak bisa jawab. Ya udah, saya turun aja gitu. Masya Allah. Iya. Saya itu. Saya izin 31? turunnya bilangan 31 nomor 35 mengenai jarahan. Pernah baca nomor 18-nya enggak? Yang bilangan 31-nya juga ya Bang Zuma. Iya. Bahwa boleh menikahi anak bayi. Nah, maunya itu pula tadi saya bacakan ya ketika mereka sudah menghujat baginda Rasulullah ya. Tapi yang saya Kita baca ini pula apologet. bilangan 3135. Iya, betul Bang Kita Zuma. lebih paham Masya Allah. Bible daripada mereka sebenarnya. Karena mereka hanya doktrin. Dikatakan begini. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup untukmu. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kau bunuh semuanya. Tetapi anak gadis yang masih belia, perempuan yang masih perawan, yang tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup
untukmu. Sadis kan? Sadis. Itu anak gadis perempuan itu kapan bisa dihitung perawan? Sejak kapan? Allah. Sejak kapan anak perempuan itu bisa dibilang perawan? Sejak Sejak apa? haid ya. Sejak dilahirkan tidak baik. Sejak haid pula. Jadi dia lahir itu nggak perawan, nanti haid baru perawan gitu. Sejak dilahirkan bang. Sejak Waduh, dilahirkan. parah juga guru saya ini. Bunda Rama tuh. Oh iya ya. Gitu ya. Ambillah dia menjadi punyamu selama dia masih perawan. Nah, saya tanya, sejak kapan gadis itu perawan? Sejak dilahirkan. Sejak dilahirkan. Hari pertama perawan nggak? Perawan lah bang. Ya ambillah untukmu. Iya benar ya. Ya iyalah. Saya perkenalkan nama saya. Nama saya Suma. Saya murid paling teladan terhadap guru saya Akhi Sugi. Jadi kalau tuduhan-tuduhan subhat kayak begitu, makanannya ada di kita, tiktokannya ada sama kita. Rasulullah 6 tahun, ini 1 hari. Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Oh dinikahi, kirain dikawinin. Kok dikawinin kan beda. Tapi kalau dinikahin bisa 2 hari dinikahin, tapi nanti dikawinin pada saat balik, boleh. Nah, ini masalahnya ini pada saat masih perawan. Pertanyaannya kapan anak perempuan itu mulai perawan? Kata Bunda Rahma nanti setelah haid dia perawan. Gimana tuh? Ralat. Enggak, saya tahu kan. Ya, saya kan tadi chat ibu Bunda. Nanti kalau saya tanya gini jawab gitu, biar lucu kita. Ingat gak? Nah, gitu. Jadi orang Kristen kalau dia punya Bible, mengaku Bible Perjanjian Lama milik Yahudi ini adalah miliknya, maka lihat Barat hari ini. Lihat Barat hari ini. Masihkah Anda bisa menemukan perawan selaput darah pada anak 10 tahun di Barat? Bisa. Bisa Anda temukan anak Barat sana yang usia 10 tahun masih perawan? Apa agama mereka? Ketika anak orang Islam ingin kemudian bertamasya bersama teman laki-lakinya, apa kata ibunya? Wahai anak gadisku, engkau mau kemana? Aku mau pergi bertamasya, perintah sekolah mama. Masya Allah anaknya mama, jangan lupa bawa mukena dan sejadah ya sayang. Iya mam. Tapi ketika mereka yang mau pergi sama Syah, mam, ya kenapa lu? Gue mau pergi tamasya sama kawan-kawan saya. Dengan siapa? Teman sekolah. Oh ya, ingat ya, jangan sampai lupa bawa kondom ya anak gadisku. Iya mam, makasih. Itu perbedaan kita bung. Karena memang gak ada standar nikah, usia nikah di Kristen itu 3118, ya 1 hari juga bisa diamat. Kalau tega. Islam datang untuk meluruskan otak kalian yang sudah ponyok, benyok, gepeng dari dulu. Yang membentuk karakter kalian seperti itu ya penjajah. Yani Tengik kabur. Dia tuh pernah ngaku cucunya Yesus loh. Dia itu yang pernah ngaku cucunya Yesus, udah kabur. Bertanya sifatnya untuk menyudutkan. Ingat, kuburan kalian adalah Bible kalian sendiri. Dulu enak, dulu belum ada Bang Suma, belum ada Bang Handi, belum ada Guru Sugi, belum ada Bunda Blokir, belum ada Bunda Rahma, belum ada Bunda Nora, belum ada Lan Aja dan semua kita apologi Islam. Sekarang tak bisa lagi, Bung. Kalian nggak bisa lagi. Pergerakan kalian makin sempit. Pergerakan kalian makin sempit. Doakan saja supaya Bang Suma dan teman-teman panjang umur, supaya kalian bisa jadi pohon bonsai. Mati di dalam kurung sendiri. Tidak ada pergerakan lagi kalian. Lari nggak sopan itu tadi, nggak sopan dia. Nggak bisa sopan jawab dia. bang. Kabur Pingsan dia, pingsan. Terkejut. Nggak bisa jawab dia bang, udah jadi berhala dia bang. Nggak bisa jawab bang, ya. Pertanyaan abang. Tapi Loh, bang ngomong-ngomong kalau dia janda yang perawan nggak bertanya bang? kok. Kenapa?
Kalau janda perawan nggak bang? Ada. Astagfirullahaladzim. Ada. Ada janda perawan banyak. Iya. Karena pas menikah suaminya itu seperti Pak Bom Bom. Besar di atas, kecil di bawah, kayak lombok biji. Astagfirullahaladzim. Hanya cocok untuk dipakai seperti lipstick. Oles kiri, oles kanan. Lombok biji. Udah. Mau diapain lombok biji? Disentil aja nggak cukup. Jadi kalau disunat kasihan hilang, sudah hilang itu. Makanya mereka nggak sunat. Apanya yang mau disunat? Bijinya yang mau dikasih pindah. Biji juga kayak biji lengkeng kecil, tidak mengalami pertumbuhan. Pan rasa gue bombong. Saya jadi kayak Oten ya, main kabur pula tadi ya. Udah kecil perut gede pula ya kan bang? Ya itu dia. Lemaknya yang tadinya diucok naik semua di perut. Ayo Ten, naik Ten. Yuk pasien selanjutnya silakan naik. Ayo biar diterapi sama abang kami. Ayo. Ibu tadi mana Elizabeth tadi nggak naik deh. Oten kalau nggak bisa ngejawab kita punya data ya kan, langsung larinya ke penghujatan ya. Aduh. Stres mereka itu, mereka mau menarasikan kebenaran lewat agamanya. Gimana ceritanya? Kebenaran apa itu? Kebenaran semu. Kebenaran apa yang dinarasikan bang? Gak ada kebenaran sama mereka bang. Nah itu dia makanya. Kalau dipikir ya Bang Zuma, sebenarnya satu saja pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada Bible, di mana sih Yesus mengaku dirinya Tuhan, itu saja sebenarnya sudah membantah bahwa Bible mereka itu tidak ada kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan. Itu aja sebenarnya simpelnya sih. Cuman mereka nggak mau buka otak mereka. Takut mereka sholat 5 waktu Bang Zuma. Benar. Benar itu, benar. Oke. Benar sekali. Ten, silakan kalian naik. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Ini banyak di bawah Ten. Banyak di bawah. Ini si siapa nih? Si Gayuk Pret katanya. Apa lah ini? Gayuk Pret katanya. Apa? Santai ya teman-teman, kita nunggu pasien ya. Langsung turun dia Bang, gara-gara itu Bang. Ten, silakan. Bahaya katanya ini, agama kita ini bahaya. Itu ada Napiri ingin menjelaskan Tuhannya katanya 3 dimensi. Tuhan 3 dimensi. Pola nanti. Bagaimana Napiri Tuhanmu 3 dimensi itu? Ya, Tuhan bisa dilihat di dimensi manusia, itu dimensi pertama. Tuhan bisa dilihat oleh setan yang di dimensi roh. Bisa dilihat oleh setan. Nah, Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia dan oleh setan, itulah di dimensi ketiga, dimensi Tuhan itu sendiri, begitu. Itu ada dalih atau hanya akal-akalan? Oh, ini langsung wahyu. Dari mana? Ya, dari Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, Bang Juma belum jawab tadi, diskusi kita belum selesai. Apa itu? Apakah bisa manusia masuk surga tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Monggo dijawab. Tidak bisa. Tidak bisa, alasannya? Alasannya karena syarat untuk masuk surga menurut umat masing-masing nabi harus syahadatain. Harus syahadatain, nggak boleh tidak.
Maksudnya syahadatain itu apa? Harus mempersaksikan utusannya adalah utusan Tuhan, dan utusan ini mengajarkan adanya satu Tuhan, yaitu yang datang kepada dia sebagai pengantar. Contoh misalnya nih, di dalam Yesaya berapa bagus? Kita ambil di Yesaya 19 nomor 20. Itu akan menjadi saksi bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang menindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Maka orang-orang yang ditolong, orang-orang yang dimerdekakan, orang-orang yang diselamatkan oleh juru selamat yang dikirim oleh Tuhan pada masa penindasan yang dialami, yang dilakukan oleh Mesir Fir'aun, harus berterima kasih kepada juru selamat yang datang itu kepada mereka. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Mereka harus mengakui Nabi Musa adalah utusan. Tak boleh tidak. Yang mengutusnya siapa? PBB? Bukan. Yang mengutusnya setan? Bukan. Yang mengutusnya malaikat? Bukan juga. Yang mengutusnya siapa? Presiden? Bukan. Yang mengutusnya adalah Al-Khaliq, pencipta langit dan bumi. Maka mereka harus mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang mengutus Nabi Musa, dan Nabi Musa adalah Rasulullah. Itu syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Ketika Yesus datang, maka bukan hanya Nabi Musa yang mereka harus persaksikan, tetapi mereka harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa begitu Yesus datang kepada mereka, mereka harus percaya dengan sepenuh hati dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang telah mengutus Yesus, dan Yesus adalah Rasulullah. Itu syarat. Itu syarat untuk kemudian masuk ke dalam surga. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17 nomor 8. Tak boleh tidak. Harus, wajib. Syarat masuk surga tuh. Makanya dikatakan dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 22, antikristus itu, pendusta itu, penyesat itu adalah mereka yang menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus Tuhan, berarti dia menyangkal Yesus itu utusan. Kalau ada orang yang menyangkal Yesus itu utusan, maka tempatnya di neraka. Mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 15, Matius 7 nomor 5 sampai nomor 23. Syarat untuk masuk neraka menjadi Kristen. Kalau mau masuk neraka, masuk Kristen. Jangan masuk Kristen kalau tidak mau masuk neraka. Kalau mau masuk neraka, Kristen. Kalau mau masuk surga, Islam. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, dia datang membawa risalah kenabian sebagai penutup para nabi. Beliau Rasul, beliau utusan kemudian. Nah, ketika orang beriman kepada beliau, maka wajib hukumnya dia menyatakan persaksian. Tidak ada Tuhan selain yang telah mengutus Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Rasul dan penutup para nabi. Baru bisa selamat. Kalau Kristen gimana? Nyembah Yesus selamat, makan babi selamat, tidak sunat selamat, ibadah 3 Tuhan selamat. Yang ngajarin sopo? Yang ngajarin sopo? Yang ngajarin menjadi Kristen siapa? Ini yang membuat Pak Bom Bom, si Congorpedia, Wahyu Ilahi dan seterusnya, mereka itu ada 8 orang hari itu tidak pernah tersentuh sedikit pun jawaban. Kristen ini yang ngajarin sopo? Yang ngajarin nyembah Yesus siapa? Paulus. Coba. Yang ngajarin nyembah Yesus siapa? Tuhan Yesus. Paulus. Nah, tuh. Di mana kemudian Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Makanya gila ayat. Yuk sama-sama nepiri biar nyembah Yesus gitu maksudnya. Baca ayat, jangan pilih-pilih aja mana cocok. Ya, saya kan minta ayatnya mana? Saya kan minta ayatnya. Mana ayatnya? Yesus kemudian mengajarkan Kristen, mengajarkan menyembah dirinya. Mana ayatnya? Yohanes 3 ayat nomor 16. 16. Apa yang dikatakan di sana Yohanes 3 nomor 13? Adakah data yang mengatakan bahwasanya Yesus mengajarkan untuk disembah? Ayat 16. Saya tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan hambanya yang tunggal.
hanya menuju surga, tidak ada jalan lain. Itu ajaran siapa? Loh, ajaran ayat itu tadi. Loh, ini tidak dikatakan seperti itu. Dia hanya mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Allah ini siapa? Allah itu ya Allah Tuhan, ini bukan adalah- Allah SWT, Bang. Allah Tuhan di situ dengan adalah nama. Theos. Allah di sini Tuhan. Ya kan? Bapak yang ngutus Yesus. Ya, Bapak yang mengutus Yesus. Ya. Apakah yang mengutus Yesus itu adalah Yesus? Ya bukan Nah, lah. bukan. Pintar berarti. Nah, sedangkan Allah yang mengutus Yesus ini mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya Yesus sebagai utusan atau pengutus. Ya dua-duanya. Nah, itu mulai sakit kan? Mustahil orang menjadi Kristen kalau waras, mustahil, pasti gila. Enggak Pasti gila. lagi, Bang Jun. Pasti Kami gila. Enggak gila. Kami kenal Pasti Tuhan gila. kami. Nih, coba lihat. Karena begitu besar kasih Allah akan karunia akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, hambanya, Bang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus menurut Yesus, dengar. jangan Yesus Allah, menurut, Allah, dengarkan. Allah, jangan Allah. Jangan Allah, beda tuh. Di mana Anda mengambil kata Allah ini? Dari mana ini? Ini dari mana akar kata Allah ini yang ada di kitab saudara ini? Di mana? Ngambil kata Allah ini dari mana? Kok mau ngajarin kita? Ini kata Allah ini dari mana diambil? Pokoknya lapasnya beda. Kami Allah. Dan Allah beda. Maling teriak maling. Ini kata Allah ini ambil dan curi dari mana? Allah, kata Allah aja, Bang. Zuma dengan Iya, dari Zuma mana beda. ambilnya ini? Dari mana? Dari mana ambilnya kata Allah ini? Dari mana? Sekarang saya tanya Abang Zuma, saya ganti dengan Zumo, mau nggak? Saya tanya dulu, ini kata Allah ngambil dari mana? Kami menyebut Allah, bukan Allah, beda. Iya, dari mana ngambilnya kata Allah ini? Pokoknya kami menggunakan kata Allah. Pokoknya. Jangan- Kan udah aku bilang dari tadi, Bukan. mustahil orang menjadi Kristen kalau tidak sinting. Kan udah aku bilang kan? Udah, Bang. Mustahil. Kami kata Allah sekarang, bukan kata Allah. Beda dong. Iya, saya tanya, kata Allah ini kalian curi dari mana? Kami tidak mencuri. Lalu dari Kata itu mana? tidak ada. Kata itu Dari tidak mana? ada sebelum Islam. Dari ada. mana? Aduh, Dari mana kata Allah ini diambil? Bang. Aduh. Kalau Allah Tak itu akan mungkin orang Kristen dalam keadaan waras bisa paham Bible. Tak mungkin. kalau kata Allah SWT dari mana, Bang? Ayo. Ya, dari Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran Ya. ada dia babad keberapa ya, Bang? Abad ke-7 kayaknya. Abad ke-7. Terus Iya. Anda mengambil kata Allah dari mana? Abad keberapa? Kristen mula-mula pun ada di Arab kok. Ya kan? Arab ada kitabnya. Di Arab ada kitabnya. Ya ada dong. Aduh. Wah, dasar penipu. Sekarang saya Kitabnya baru orang baca. Kristen Arab itu nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ke-9. Bang Zumo. Bang Zumo. Allahu Akbar. Gak ada malunya. Orang Kristen itu tak ada malunya memang. Aduh, Bang Kristen Zumo. itu didirikan di atas hasil curian. Aduh, Ya, kalau dia mengatakan sorry ya. Elohim, Tuhannya Bani Sorry ya. Israel. Coba, Tuhannya Yahudi diambil lagi. Kalau dia mengatakan Yehova, Tuhannya orang Yahudi. Kalau dia katakan Yahweh, Tuhannya orang Mesir. Karena kami mengenal Tuhan. Kalau yang dia sama. mengatakan Theos, Tuhannya orang Yunani. Kami Apa? mengenal Kalau dia Tuhan. mengatakan God, Tuhannya orang Barat. Kalau dia mengatakan Allah, Tuhannya umat Islam. Orang Kristen Tuhannya siapa sih? Aduh, panas nih. Enggak, saya tanya orang Kristen itu Tuhannya mana? Kami kan mengenal kata Allah, bukan kata Allah. Kok Iya, Allah ini kalian curi dari mana? beda bunyinya. Lo nggak bisa begitu. Mau tidak nama Yesus ku ambil? Mau nggak nama Yesus ku ambil? Kuletakkan sebagai ayam di buku saya. Mau nggak? Mau nggak nama Bang Zumo saya ganti jadi Zumo? Mau nggak? Ya, itu makanya kenapa nama Allah kalian baca Allah? Kami baca Allah, kok memang Allah. Kenapa kamu baca Allah? Ejaan apa itu?
ganti, yang harus mengganti itu Islam, harusnya ganti O, jangan A. Lah, dia sudah mencuri, dia lagi yang mengatur. Dia mencuri, dia yang mengatur. Nggak ada malunya memang ini pengikut Paulus. Sudah mencuri kitabnya Yahudi, sekarang mencuri lagi ajaran Islam. Nggak ada malunya. Nggak ada malunya. Nggak ada malunya. Nggak ada malunya. Yang mencuri Nggak ada kitab malunya. Yahudi itu siapa ya? Nggak ada malunya. Muhammad kali. Yang nempel perjanjian lama di kitabnya siapa? Aduh, jelas riwayat nabinya nggak pernah kami ganti kan? Kalau di Enggak, saya tanya dulu. Yang mengambil kitabnya Yahudi perjanjian lama itu siapa? kami tidak meninggalkan, kami tidak mengganti, Dari mana asalnya orang Kristen punya perjanjian lama? Dari mana? Bang Juma, dari mana Al-Quran mempunyai kisah para nabi di kitab Taurat? Ayo. Oh, jadi Yang maksudnya saya tanya, kalau iya. ada sebuah buku bercerita tentang orang lain, berarti itu bukunya orang tersebut gitu. Ya iyalah. Nah, Masa jadi kalau buku sejarah di Indonesia yang dicetak oleh orang Indonesia berbicara tentang Columbus, berarti itu punyanya Columbus gitu. Sekarang begini, yang punya kisah itu orang Israel, dan kami tidak Dasar dablek. Dasar dablek. Makanya aku bilang mustahil orang itu belajar Bible dalam keadaan waras, dia juga Kristen, mustahil. Pasti miring otaknya. Pasti miring otaknya. Sekarang begini. Coba bukti. Kita buktikan bahwa itu adalah hasil curian yang kamu sembunyikan. Ada apa? Huruf A ditambah A tambah A tambah A huruf A tambah L tambah L tambah A tambah H dibaca apa? Kan gitu kan? Dibaca apa? Nggak Allah, Bang. Nggak Allah. Ya nggak Allah memang, karena itu adalah huruf ejaan apa? Latin Indonesia tuh. Nah, sekarang A tambah L tambah L tambah A tambah H dibaca apa? Allah. Oh, jadi Allah bukan Allah. Ya iyalah, Bu. Allah. Nah, coba kamu baca Yohanes 3 nomor 16. Saya ingin dengar. Allah. Bukan Allah. Coba kamu baca Yohanes 3 nomor 16. Saya ingin dengar. Coba. Baca coba. Yohanes 3 ayat 16. Karena iya. begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Selesai. Nah, itu Allah. Ya Allah, bukan Allah. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau Anda mengatakan Allah, Allah ini apa? Allah ini apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Allah ini apa? Saya tanya, Allah ini apa? Allah itu sesembahan, Bang. Tapi Dari mana Anda mengatakan Allah itu sesembahan? Dari mana? Dari mana Anda mengatakan Allah itu sesembahan? Dari mana? Bukan Allah SWP ya. Ya, saya tidak tanya itu, yang saya tanya dari mana kata Allah ini Anda ambil? Kami tidak pernah mengambil dari mana-mana itu, Bang. Nah, terus kenapa muncul di kitab Anda? Ya iyalah, Alkitab kami lebih dulu ada daripada Quran yang ditulis oleh para apa tuh? Karena Apa? Muhammad kan nggak tahu menulis. Muhammad kan nggak tahu menulis. Jadi kami Oh, nggak gitu. percaya. Jadi maksud Ibu, lembaga Bible Indonesia lebih dulu daripada Nabi Muhammad gitu. Ya enggak lah. Lalu Kata Allah itu sudah ada di dalam bahasa Arab lebih dahulu. Tapi dalam tadi Anda Alkitab mengatakan ya, bukan Allah. Kitab ya. Tadi Anda mengatakan bukan Allah. Kami baca Allah loh. Loh, orang Kristen Arab membacanya Allah. Allah bukan Allah. Bagaimana ceritanya orang menggunakan bahasa Arab membacanya Allah itu gimana? Pokoknya Allah lah, bukan kami. Loh, Allah lah. Enggak tahu, kami enggak. Kucul. Udah. Masak sana, masak. Ibu masak atau ambil minyak tawon, urut ucoknya Bapak. Udah, turun. Harus turunkan. Ambil minyak tawon, panasin dan mendidih, kemudian urut ucoknya Bapak. Mending itu urusin, suamimu urusin, jangan naik ke sini, nggak ada ilmu. Hus. Istrinya Bonbon bukan istrinya Ya, Bonbon. nggak ada ilmu naik ke sini, memalukan. Kasihan Kristen yang lain, memalukan. Yang naik ke sini cukup yang berotak sedikit. Kalau yang kayak tadi udah maling, katanya di Arab kami lebih dulu daripada Kristen. Kalau di Arab, Kristen Arab pun menyebutnya Allah. Oke, orang Kristen Arab tidak mungkin menyebutnya Allah. Karena orang Kristen tidak tahu bahasa Indonesia, ejaan Indonesia nggak tahu.
dungu, tulul, bengek. Diajarin mengotot, mending kau urut si ucoknya bapak itu, yang kecil kayak lombok biji. Oke, Nafiri. Agama pencuri, agama penipu. Gak hidup kau gak mencuri, gak menipu. Kalau bukan Tuhannya Yahudi diambil, Tuhannya Mesir. Kalau bukan Tuhannya Mesir diambil, Tuhannya Yunani. Kalau bukan Tuhannya Yunani diambil, Tuhannya Islam. Kapan sih kalian punya Tuhan? Yahudi punya Tuhan bernama Hasem, Yod-Heh-Vah-Veh. Umat Islam punya Tuhan bernama Allah. Kalian kapan punya Tuhan? Kapan? Agama tipu-tipu, bangun. Ya, topiknya apa ini topiknya? Mati meja. Baru bangun nih. Baru bangun dia nih Nafir ketidur. Tadi Anda yang bertanya syarat masuk surga harus syahadat. Nah, kata Yesus, hidup kekal itu, surga itu mengenal dua. Kalau di Islam dikenal syahadatain. Yang pertama bersaksi tauhid. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Di Islam, Kul huwallahu ahad. Oke. Pada diri. Gimana? Oke, sekarang itu kata Bang Juma masuk. Itu kata Yesus. Kok kata Bang Zuma? Kata Bang Juma kan masuk surga. Kata Yesus. Iya, parah ya. ini. Kata Bang Juma masuk surga. Kata Yesus. Bibirnya juga ini. Udah berapa kali kena cambuk. Kata Yesus, hidup kekal itu la ilaha Gini. illallah. Kan saya nanya tadi, apakah bisa manusia masuk surga tanpa mengucapkan kalimat syahadat? Kata Bang Juma bisa. Bisa. Apa tadi? Bisa. Apakah bisa manusia masuk surga tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat? Kata Bang Juma Bisa. Loh, kata tadi enggak bisa. Dengarkan. Jilat ludah lagi nih. Wah, makanya harus punya wawasan. Orang bisa masuk surga tanpa syahadatain apabila orang itu hidup di zaman patra. Oke, begitu Islam datang, syarat masuk surga harus syahadatain. Tadi awal-awal bilang nggak bisa, sekarang dirubah lagi bisa, mana yang benar? Makanya dengarkan penjelasan saya. Orang yang datang sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam, hidup zaman patra namanya, zaman di mana mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak ada rasul yang datang kepada mereka, mati, mereka masuk surga, tak ada hukuman. Seperti ibu Rasulullah, ayah Rasulullah meninggal, Islam belum datang kepada mereka secara menyeluruh, kemudian tak ada rasul yang datang kepada mereka, mati syahid, mati masuk surga. Tadi karena tidak ada, nggak bisa. Sekarang nah bisa setelah lagi. Islam datang, coba kita buktikan Nafiri bisa jadi orang nggak? Setelah Islam datang, maka tak ada satupun manusia yang bisa masuk surga kalau tidak mengucapkan syahadatain. Oke? Ya, kan tadi saya awal nanya apakah bisa manusia masuk surga tanpa syahadat. Kata Bang Juma tidak bisa. Tidak bisa. Ya sama, kalau saya bisa. Kalau saudara saya bertanya kepada saya, apakah orang bisa sampai ke tanah suci Mekah tanpa pesawat terbang? Saya katakan bisa. Boleh juga saya mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Nih, jawabannya makanya pakai otak, logika nih. Makanya aku bilang, saya mau tes Anda sehat atau tidak. Ternyata ilmu Anda masih minim sekali. Pantasan Anda masih jadi Kristen. Ternyata memang kualitas tegas nyaring-nyaring nggak bisa. Ujung-ujungnya bisa sekarang. Ya, sekarang saya tanya, dengarkan saya. Apakah orang bisa ke tanah suci tanpa pesawat kapal terbang?
Bisa. Tanya lagi, apakah orang bisa naik ke tanah suci tanpa pesawat? Tidak bisa. Coba diputar lagi rekaman YouTube-nya, ada tuh tadi bilang tidak bisa. Sekarang revisi lagi bisa. Bingung dia, bingung. Apologet sini. Bingung dia. Sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dipersyaratkan bersyahadat untuk masuk surga? Tadi bilang enggak bisa. Kalau enggak bisa kan Saya tanya. yang belum bisa ngomong. Sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, apakah orang boleh masuk surga tanpa syahadat? Kan Juma kan bilang tidak bisa. Saya mau nanya lanjut. Bagaimana bayi yang belum bisa ngomong? Kan gitu. Sekarang revisi lagi. Masya Allah. Nah, Dulu diskusi. sebelum syahadat itu dijadikan sebagai dasar pijakan masuk surga, orang-orang zaman Rasulullah sebelum Rasulullah mendapatkan kemudian risalah kenabian bisa masuk surga karena belum ada syariat hukum itu datang. Tapi setelah itu datang syahadatain, tak ada lagi orang masuk surga selain syahadatain. Mau dia Hindu, mau dia Kristen, mau dia Protestan, mau apapun agamanya, kalau dia tidak bersyahadat tidak bisa masuk surga. Gitu nafiri. Paham ya? Tapi itu tidak dengan hadis. Gimana? Ada lagi si Petro. Ya, alam. Petro Mini. Jadi masuk surga gimana? Islam itu tidak perlu tidak ada urusan dengan syahadat karena sudah ada takdir. Kalau juga itu ahli neraka, walaupun kamu rajin koar-koar ya tetap masuk neraka. Kalau Karena? saya ahli surga, saya pasti masuk surga. Jadi tidak Mana ada dalilnya? hubungan. Mana dalilnya Kristen masuk surga? Iya, saya tidak bicara Mana? dalil Kristen, dalil Islam. Kan saya bicara syahadat Islam tadi. Lucu nih. Mana dalilnya Kristen masuk surga? Mana? Tunjukkan dalilnya. Di mana dalilnya? Tadi Di kita mana mau dalilnya tahu, menyembah tadi Yudas kamu masuk surga? Mana dalilnya? Mana? Syahadatnya Islam, Sri Baginda. Mana dalilnya Kristen Saya kasih penyembah dalilnya. Yudas masuk surga? Mana? Di Saya kasih Al-Quran dalilnya. atau di dalam Bible? Tunjukkan kalau ada, saya berhenti jadi apologet. Silakan. Juma fokus. Iya. Saya minta dalilnya Kristen masuk surga. Di mana dalilnya? Tadi yang dibahas adalah Nggak ada kan? Allah Subhanahu wa Nggak ada. Ta'ala. Nakal Ada kamu. dalilnya. Dari dulu Pada kamu zaman itu Sri terlalu Baginda. dungu terus Nah, kamu ini. syahadat, dungu. Petro. Kau katanya dosen Kamu bisa S3, tipu-tipu orang, S2, Petro. S4, tapi kau masih Tidak dungu aja terus. Dari dulu kamu dungu, otakmu Dari itu dulu tidak saya pernah. mempreteli Tidak kamu. pernah kamu itu bisa waras. Kamu dari dulu begini aja terus. Mana dalilnya? Mana dalilnya nyembah Yesus masuk surga? Mana? Mana? Jadi kamu tidak akan pernah masuk surga menurut Saya tanya mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya kasih dalilnya. Oke, dalam silakan. Hadis. Silakan. Saya kasih hadisnya. Oke, silakan. Ya. Baik. Kamu punya terima Mana hadisnya? dalilnya Kristen? Hadisnya Kristen masuk surga? Mana dalilnya? Ya, kami nggak mau masuk surganya Islam. Iya, yang saya tanya surganya Oteng, penyembah Yudas, Oteng. Oteng. Nakal memang kau, dari dulu kau seperti setan memang kau wakil setan kau. Kau tidak pernah mewaras, kau memang Petro Mini. Dari dulu kau gila kayak begini. Kerjamu hanya menyesatkan. Kamu menyesatkan terus orang. Kau diminta dalil Petro. Saya minta dalil kok. Dalilnya Kristen penyembah Yudas masuk surga mana? Ya dengan modal koar-koar. Dalilnya Kristen penyembah Yesus Yudas mana? Masuk surga mana? 172. Mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keberatan. Mereka melaknat mereka yang menyembah Al-Masih. Menyembah siapa? 172. Mama Dasar penyembah Jelas. Yudas. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita bahas lagi itu. Kita bahas lagi. Layastan kif al-masih wa abdalillahi. Sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah.
Barang dagangan nggak laku. Barang siapa enggan menyembahnya kan Ini dilaknat. lu dagang aja, lu dagang aja. Dagangan lu nggak laku loh. Allahu Akbar. Jelaskan saya Nisa 172. Oke, saya akan jelaskan sama Anda. Oke. Jadi ketika kemudian Allah bertanya wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan Kristen kafir laknatullah menyembah engkau? Loh, 172 kamu untuk memahami ayat itu, Petro, 172 tidak berbicara tentang itu. kamu nakal sekali kamu memang dungu kau itu. Kau manusia paling dungu memang di antara semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Paling dungu dan paling tulul memang yang pernah saya lihat kau. Kaulah yang paling tulul di antara semua oteng penyembah Yudas. Kau manusia yang paling tulul. Paham? Apa? Apanya? Apanya lagi? Manusia tulul yang paling tulul di atas muka bumi ini kaulah itu. Paham? Apa tentang teologi Islam? Coba apa yang ingin kau katakan? Jelas Apa? Allah enggan menyembahnya. Menyembah siapa? Al-Masih sama sekali tidak akan menjadi hambala, demikian para malaikat. Barang siapa enggan menyembahnya akan dilaknat. Menyembah siapa? Ya Al-Masih dong. memang betul-betul dungu ini kerajantan ini kerajantan paling dungu dan paling tulul yang pernah saya temukan. Security tahu apa? Tulul memang tulul. Security tahu apa? Tulul sudah dongok, tulul Kafir kamu dalam Islam. tulul Kamu bilang turunkan si dungu ini, Allah yang turunkan perkasa. kera monyet ini, turunkan kera monyet binatang laknat ini, turunkan. Kau naik lagi ke sini, kusiram matamu pakai air lombok. Manusia yang paling dungu di antara semua manusia itulah si Petro Mini yang suka pakai celana dalamnya biniknya. Kita jelaskan ya teman-teman, Al-Quranul Karim, wa im minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum. Ini kata beliau tadi terkait dengan Al-Quran yang dia bawa. Beliau mencoba kemudian untuk menyatakan sesuatu kebohongan kepada kita, ya, kebohongan yang nyata di depan kita. Dia membawa Nabi Isa tidak enggan kemudian untuk apa dia bilang tadi? Apa? Nabi Isa apa tadi? Tidak enggan menjadi, Tidaklah enggan untuk menuhankan Nabi Isa. Matanya. Kenapa bisa kayak gitu? Dia mau, iya dia rubah. Ayatnya. Sorry ya tadi lelet saya tadi. Bisa saya kayak ini. Udah lupakanlah si Peter, orang kuceluk itu banyak mak, lupakanlah dia. Harus diluruskan itu Bang Andi, enggak ya? Baik. Ya, diluruskan dulu teman-teman. Ya, An-Nisa 172 kalau nggak salah tadi bilangnya ya. Iya betul. Ya, ayat 172 itu kan sama sekali kalau orang memahami Al-Quran tidak akan sampai kepada pemahaman terjemah yang dipahami oleh si Petro Mini. Karena ayat ini kemudian menjelaskan yang menyembah di situ adalah Isa, yang disembah adalah Allah, bukan Isa yang disembah. Dungu, memang tulul sekali. Ya, jadi di sini diterangkan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Tayastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Nah, kata li di sini lam dengan kasra itu merujuk di mana ini makannya kemudian adalah kepada Allah, lillah, menuju kepada Allah. La yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Nabi Isa tidaklah enggan menjadi hamba Allah. Jadi yang menjadi hamba di sini adalah Nabi Isa, yang menjadi Tuhan di sini adalah Allah. Makanya dikatakan barang siapa enggan menyembahnya, siapa yang disembah? Siapa yang disembah tadi? Allah. Tapi dia putar. Yang disembah katanya Isa. Dari mana ceritanya? Sementara dalilnya sangat jelas, lan yastankifal masihu
ayyakuna abdan lillah. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dengan kata lain, kalau si Petro ini menggunakan otak, ini sangat jelas kemudian mengatakan Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Artinya sama sekali Isa itu bukan Allah, karena dia benar-benar adalah orang Muslim yang tak ada sedikit pun pada dirinya enggan untuk menyembah Allah. Begitu pula malaikat yang terdekat kepada Allah. Jadi malaikat dan juga Nabi Isa sama-sama tidak enggan menyembah Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya, siapa yang disembah? Allah. Dan yang menyombongkan diri kepada siapa? Kepada Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Artinya, andaikan saja di sini adalah Isa yang menjadi sembahan, maka dalilnya dibalik. Allah sama sekali tidak enggan menjadi hamba bagi Isa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan begitu juga para malaikat yang terdekat kepada Isa. Dan barang siapa enggan menyembahnya, baru Isa, baru cocok kepada Isa. Tapi faktanya tidak. Dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka kepadanya. Nah, lalu si Petro ini dari dulu itu aja terus yang dibahasnya. Padahal sangat jelas dikatakan pada ayat sebelumnya, ya ahlal kitab la taqulu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqqa innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasulih. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakannya dengan kalimatnya dan yang disampaikan kepadanya Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Seperti itu sahabat. Justru ayat sebelumnya inilah yang menjawab si Petro dungu dan tulul tadi. Oke, saya kira begitu. Silakan. Oke, Kora-Kora, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Izin saya ingin bernarasi sedikit. Kalau saya lihat dan saya pelajari oten-oten ini dalam menarasi Al-Quran, padahal tidak ada tertulis Tuhan Nabi Isa di situ, tetapi mereka menyimpulkan, menafsirkan. Kalau ada di situ disebut Isa alaihissalam adalah tertulis Tuhan, saya kasih 100 juta untuk oten-oten. Kalau ada tertulis ya. Sebab mereka ini di Bibelnya sendiri menafsirkan yang tertulis di tafsir terbalik. Karena mereka tidak menemukan kekuatan di dalam Bibel, mereka coba utak-atik Al-Quran, ya. Inilah bodohnya mereka itu. Kalau ada tertulis ini untuk oten-oten yang coba menyimpulkan, kalau ada tertulis bahwa Isa itu Tuhan, saya kasih 100 juta DM saya. Kalau tidak ada bang, begini kan. Kasih ke kita bang. Setiap ada kata jalan, nah ini Tuhan ini. Iya, Al-Quran. Setiap kata jalan, nah ini Tuhan ini nih. Kamu tahu nggak buku PU, pekerjaan umum itu, buku orang-orang PU, di mana dia bukunya tebal, di situ banyak kata-kata jalan. Takutnya saya nanti kata-kata jalan di situ juga mereka sebut Tuhan, gitu loh. Ya, ini dari saya ini. Orang PU disembah gitu ya? Iya, kan kalau di buku PU itu tata kota negara itu kan ini akan jadi jalan ini kan, jalan ini jalan ini. Itu takutnya saya itu mereka, ini Tuhan. Lah ini Tuhan ini Tuhan. Banyak sekali Tuhan ini. Nah, itu dari saya Bang Zuma. Makasih woro-woro. Ya, woro-woro. Ya. 100 juta kalau tertulis Isa itu Tuhan. Masya Semoga Allah. semua apologit Islam saya doakan Allah Amin. merahmati Amin, dan ya Rabbal mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, dan sehat walafiat selalu dalam bimbingan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Doa yang sama, Bang. Saya turun ya Bang Kenji, terima kasih. Bunda Rahmat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bang. wabarakatuh. Andai Petro hidup pada zaman Paulus, maka dia akan menjadi tangan kanannya Paulus untuk mengedit, merubah kitabnya orang Yahudi. Andai umat Islam itu semuanya awam tentang Al-Quran, selesai Quran ini, Isa akan menjadi Tuhan bagi umat Islam dibuatnya. Andai Islam itu umat terjemah, karena si Petro ini memang adalah perpanjangan tangan cetang. Untung saja umat Islam paham Al-Quran. Jadi upaya beliau sudah 5 tahunan, 6 tahunan saya kenal sama si Petro Mini ini. Itu aja terus dibawa, itu aja terus yang dia pelajari. Dia bolak-balik. Padahal dia tahu ayat sebelumnya itu jelas di sana. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqq. Jangan kau berkata ya melampaui batas tentang ajaranmu. Jangan kau mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah manusia, anak laki-lakinya Maryam. Hanyalah utusan Allah, hanyalah Rasulullah. Tapi karena dia memang tulul dungu, ya terpaksa si Petro ini harus menyesatkan kayak gitu. Putus asa dia belajar baca Quran, tapi cuman begitu model-modelnya, susah. Gitu ya teman-teman. Gak ada oten. Malam ini gak ada oten yang sedikit ada otak. Semuanya Memang otaknya ada otak meleleh. ya, Bang? Ada sih, tapi masih sedikit. Tapi ini sama sekali yang naik hari malam ini nggak ada, hancur. Oke. Aku sapa dulu ini Abang. Roy Haikal, selamat malam. Agama apa? Roy Haikal. Kalau untuk kan masih ada si Petro Mini di bawah nih. Ini aja Petro. Dari dulu kau ilmumu begitu. Kau sering share-share daganganmu di grup saya. Tapi nggak laku. Jualan apa dia Bang Andi? Macam-macam jualannya. Jualannya beli dong ini gitu loh. Yang kau suruh beli orang muslim. Tapi kau goblok sekali. Bagaimana? Gue kasih tahu aja jangan beli gitu loh. Emang enak kalau gue perintah netizen saya jangan beli punya dia. Gitu loh Petro. Nah, kau dibawa aja sih loh. Dari dulu jualanmu begitu aja. Membolak-balik terjemahan Al-Quran bahwa kita diperintah di situ menyembah Nabi Isa. Itu kan maksudnya ya Banyuma ya? Iya. Kurang asam orang kayak Betul. gitu. Sok Arab lah. Semua komen-komennya itu sok Arab-Araban gitu. Markus diterjemahin ke bahasa Arab, baru dia berbahasa Arab kayak ngaji gitu loh. Yeay, ke Arab-Araban, ke Yunanian dong. Belum kan dari Yunani. Apa yang ke Arab-Araban lu tro. Kalau masih ada Metro Mini tro, diseruduk lo Metro Mini. Soalnya udah diludahi Yahudi Bang, jadi ngemis lagi ke Islam, mencari Bukan ngemis, dia mau menyesatkan memang. Tujuannya mau memutarbalikkan Al-Quran. Tujuannya sama ketika mereka melakukan tindakan kepada kitabnya orang Yahudi. Ayo, pasien selanjutnya silakan naik. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Gak bisa lo menyesatkan orang tro. Kenapa? Muslim itu cerdas. Gak ada yang bisa kau bego-begoin. Nah kecuali keluargamu bisa kau bego-begoin. Kan si Petro dalam keluarganya loh Banyuma dianggap sebagai bisa bahasa Arab, bisa membaca Arab. Dia diakui sama bininya loh, wah suami saya pintar loh. Itu sama keluarganya. Pintar bagi kucing. Itu pun kucing yang habis minum baluk. Kalau kucing yang normal tidak mungkin. Yang normal. Jadi yang kau bisa bego-begoin terus keluargamu sama orang yang bego dari lahir gitu loh. Kalau umat Islam nggak bisa terus. Tapi udah kabur dia. Ayo, teman-teman yang typing 000 di 3 kali 00 itu yang 3 kali itu saya mute kan. Siapapun kalian typing seperti itu saya mute kan. Itu nggak ada biar roomnya kuat, nggak ada. Itu saya mute kalian ya. Jadi jangan nanti kalian DM, kenapa aku di mute bunda, kenapa di mute? Lagian ngapain typing kayak gitu? Siapa yang nyuruh?
Ada yang sampaikan malam itu, mungkin dari IT kali. Katanya kalau Enggak, Bang. triple Enggak. ini Nandar digituin rungkat. kenapa? Rungkat juga. Nandar orang-orang typing kayak gitu nandar rungkat. Sampai tanggal 24 kemarin tuh marah di nandar. Jangan typing kayak gitu, ya nggak ada ngaruhnya. Jadi room ini kuat itu kalau kita dilaporin nggak ada ngaruhnya. Bahkan tap-tap layar 1M pun tetap juga rungkat kalau kita dilaporin, nggak ada ngaruhnya. Tap-tap layar itu cuman manfaatnya biar FYP, biar banyak orang tahu. Terus yang nomor-nomor itu 00 itu nggak ada ngaruhnya, Bang, nggak ada. Jangan-jangan sudah diterima di TikTok jadi karyawan, kok pandai kali. Bukan. Oke, Noni clear. Selamat malam. Agama Orang apa? lagi tidur. Serius? Ih, ada Bang Juma itu. Tadi dia ngerokok. Coba dia. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Mungkin dia dari tadi minta naik terus sambil ketiduran kali ya. Oke, selamat malam Dewi Kila. Agama apa? Dewi Kila. Demikian. Kila. Malah ya. Bagas Permana, selamat malam. Agama apa? Yo, waalaikumsalam. Agama Islam. Gak ada yang ngucapin salam, Bang. Ya, apa yang mau disampaikan? Nggak ada. Cuman Ya udah. pendengar. Kenapa minta setianya naik, Bang? Aduh. Apa yang mau disampaikan? Gak ada. Terus kenapa minta naik? Mungkin dia mau kenalan. Orang ditanya apa yang mau disampaikan, dia bilang nggak ada, Bunda. Jangan sampai berkerut maskerku ini ya. Rofi, selamat malam. Agama apa? Halo, Agama apa? agama Kristen. Oke, silakan. Mau tanya duluan, silakan. Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Apa? Kalau seandainya diskusi begini, Bu, emang apa ya? Maksudnya kalau saya sering nonton ini, Bu. Saya juga bukan mau inilah gitu kan. Sering sekali menghina terkait dengan agama orang, apalagi kan kita ini di Indonesia ini kan, apalagi kami ini di Flores. Yang menghina siapa? Yang menghina siapa, Bang? Bukan Coba tunjuk menghina. penghinaan. Mana penghinaan? Jangan kau Walaupun- nuduh-nuduh loh. Mana penghinaan? Ini bukan menuduh gitu loh. Kami ini kan tentunya di kami daerah ini, di daerah kayak gini kan mayoritas kami di sini banyak yang Kristen. Tentunya kami dengan nontonnya konten-konten seperti ini sangat disayangkan gitu loh. Jangan nonton lah. Kan mudah, simple. Ya kan udah ada di medsos juga. Kalau sudah ada di medsos, harusnya dilihat, Bang. Ini benar enggak ini atau salah sih? Kan gitu. Iya, sekarang Harusnya- kalau seandainya misalnya di agama abang yang seolah-olah kan di agama abang ini paling benar gitu. Terus? Anda nggak berterima kasih gitu? Lah, terima kasihnya bagaimana? Loh, kalau anda disadarkan bahwa ternyata jalan yang Anda pilih selama ini salah, lah ya, yang disalahkan bagaimana? ya semuanya serba coba. salah. Serba salahnya bagaimana, Bang? Coba kalau seandainya bisa yakinin saya, mungkin saya sendiri pun saya bisa pindah ke ini. Coba. Tapi Jalan pakai yang akal. benar, Bang. Tapi pakai akal. Pakai akal bagaimana, Bang? Coba jelasin ke saya, Bang. Kita diskusi pakai akal, jangan pakai doktrin, dogma gitu loh maksudnya, Bang. Nah, sekarang begini, kalau pakai doktrin, nah sekarang kalau seandainya Abang dengan dicecar kayak gitu, misalnya orang misalnya kita ini kan di Indonesia ini kan kami ini kan minoritas ya. Iya. Kami Terus ini apa pengaruhnya berada di minoritas dengan mayoritas? Pengaruhnya apa, Bang? Ya sangat pengaruh lah.
kami pun beride atau jangan gitu. Saya lihat aja di Indonesia ini aja bang, orang masuk Kristen aja, berita orang masuk Kristen aja, itu pun luar biasa itu protesnya itu. Ya kan sudah puas 300 tahun lebih dengan senjata dan berondong peluru mengkristenkan orang. Masa nggak puas? Sementara kita hanya tanya jawab gini kok sensian. Bukan sensian. Sensiannya dari mana? Ya tadi Anda naik ke sini keberatan. Bukan keberatan. Saya hanya sayangkan aja gitu dengan konteks. Kok disayangkan? Gimana dong? Saya turun dulu. Mulai lagi kambu ini. Gitu. Coba kalau seandainya abang bisa yakinin saya bahwa agama yang abang agama anut itu adalah benar gitu. Ya, saya yakinkan. Ada dia. Dilaporin. Saya yakinkan bang ya. Ya yakinkan. Ya, agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Terus kedua, dengerin dulu. Kedua. Buktinya apa bang? Ya, dengerin dulu. Ya oke. Yang Anda tuhankan itu adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Itu loh. Masa Anda yang tidak yakin sih kalau yang Anda tuhankan adalah ciptaan? Sekarang tapi yang diajarkan itu adalah benar gitu. Terus tidak pernah membenci. Siapa yang membenci bang? Siapa yang membenci? Ya, tidak pernah mau ngomongin orang, apalagi saya ini kan Katolik gitu bang. Selama kami di Katolik itu tidak pernah atau membahas tentang agama orang lain aja. Itu kami kalau tidak itu pernah. buku yang kau pegang itu buku apa? Terjemahan bahasa Indonesia dari siapa itu? Buku terjemahan dari kenapa diterjemahkan bahasa Indonesia? Apa terjemahan itu? Apa terjemahan itu lo yakin tidak menista yang Tuhannya umat Islam? Ya, kami ini kan masyarakat biasa. Ya makanya kalau kau biasa nanya aja, jangan baper. Selama itu ajarannya benar dan tidak pernah mencela tentang agama orang lain atau apalagi. Justru Elai itu mencela. Elai terjemahan yang kau pegang itu mencela. Tidak pernah mencela. Nah, dari mana kata Allah itu ada di Bible-mu? Lah, itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Inilah kalian tidak sadari. Kalian Allah itu kalau bahasa lurusnya itu kan bahasa Indonesia kan? Kalau saya tulis Allah itu apa tulisannya dari tulisan luar? Saya kan orang Indonesia, tetap saya bacanya Allah. Ya, sumbernya dari mana? Di original teksnya sumbernya dari mana? Entah itu sumbernya dari mana, Bang. Ini dia nih. Nah, itulah agamamu. Itulah agamamu. Itulah tabiat agamamu tuh. Pokoknya ibaratkan pencuri nih, ibaratkan orang yang menikmati hasil curian, kami nggak peduli ini hasil curian dari manapun, yang penting kami makan. Itulah kalian. Kalau seandainya begini, kalau agamaku salah gitu, Bang, ya, tentunya Tuhan itu sudah menghukum saya dari Oh, berarti menurut saudara semua agama itu benar karena tak ada agama yang dihukum gitu. Selama itu ajaran baik bagi saya itu ya benar, kalau pandangan saya begitu. Berarti Tuhan itu banyak dong. Tuhan, entah itu Tuhan banyak kan. Emang abang itu udah pernah lihat Tuhan emang? Oh, jadi Anda tidak yakin bahwa Tuhan Anda lah yang paling Tuhan, yang paling benar? Saya yakin agama saya adalah itulah saya yakin benar. Nah, tapi terus agama yang lain? Kalau yang lain itu orang benar atau tidak itu urusan orang lain. Oh, pantasan kayak gitu cara Anda. Jadi gini, Bung. Nah, tapi kalau abang menilai kalau agama abang itu paling benar, itu terus yang lain itu adalah palsu atau apa, itu bagi saya itu kurang terlalu ini juga lah. Itu kan hak orang lain juga. Bukti agama saya benar, nama kitab saya dicaplok masuk ke dalam kitab saudara. Bukti agama saya benar, nama Tuhan saya dicaplok masuk ke dalam kitab saudara. Bukti agama saya benar, istilah-istilah dalam kitab saya dipakai di dalam kitab saudara. Sementara istilah dalam kitab saudara tak satu pun masuk ke dalam kitab saya. Itu bukti bahwa agama saya yang paling benar. Masih mau kau datang besok? Itu bukti. Kalau agama saya salah, tidak mungkin kitab saudara niru-niru kitab saya, nggak mungkin. Kalau Tuhan saya salah, tidak mungkin kitab saudara niru-niru Tuhan saya, nggak mungkin. Mustahil itu. Karena yang ditiru biasanya itulah yang benar, ditiru oleh yang meniru. Makanya ada yang dikatakan uang palsu. Kenapa dikatakan uang palsu? Karena ada yang asli yang berharga. Menginginkan yang palsu ini juga mengikuti harga daripada yang asli.
Paham ya? Sampai sini paham? Kayaknya nggak nyampe deh tanya. Nah, level 2-nya kemudian adalah ketika agama Anda meniru-niru agama saya, yang terjadi hal tiruan yang palsu ini dipakai kemudian menjual untuk memurtadkan pemegang kitab yang asli dengan cara-cara licik. Kenapa orang Kristen menggunakan kata Alkitab? Kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah? Karena mau memurtadkan umat Islam. Itu sasarannya. Apakah orang Kristen itu cinta kepada bangsa Arab, cinta kepada bahasa Arab? Tidak. Tapi kenapa ada kata Arab di dalam sampul bukunya? Karena mau memurtadkan orang. Di daerah Anda mungkin tidak, karena mayoritas. Tapi daerah yang minoritas di tempat-tempat lain, mereka menginginkan menjadi mayoritas. Sehingga apapun mereka halalkan untuk menjadi mayoritas. Dengan cara pengobatan, dengan cara tipu-tipu, dengan cara pengobatan yang sudah disetting segala macam untuk menyesatkan orang. Itu yang Anda harus tahu. Jadi setelah mereka mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran, mereka gunakan istilah-istilah itu untuk menipu orang supaya bisa murtad. Itu agama saudara. Karena itu ajaran Paulus 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, saya mengaku Yahudi supaya saya bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang yang penganut Taurat, saya berpura-pura menjadi penganut Taurat meskipun saya bukan penganut Taurat, supaya saya bisa kemudian memenangkan banyak penganut Taurat. Kepada orang Islam yang menggunakan kata Allah, meskipun saya tidak menyembah kepada Allah, supaya saya menangkan banyak orang Islam, maka saya gunakan kata Allah. Itu agama Anda tuh. Itu agama Anda. Agama yang suka melakukan tipu muslihat supaya orang lain bisa terperdaya. Itulah agama Anda. Makanya kemana agama Anda pergi, dia akan mewarnai. Kalau di situ banyak Yahudi, dia akan berwarna Yahudi. Kalau di situ banyak Hindu, maka dia akan menjadi Hindu. Kalau di situ banyak Islam, maka dia masuk sebagai mirip-mirip Islam. Itu agama Anda itu begitu, Bang. Coba dipelajari lagi. Nah, kenapa ada diskusi seperti ini, saudara? Karena agama Anda juga diperintahkan untuk mengajarkan Injil kepada umat Islam. Itu satu. Umat Islam diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Nah, kita punya legalitas yang sama. Masing-masing berasal dari kitab. Kitab Anda diajarkan untuk diajarkan, disebarkan kepada semua makhluk. Kitab kami juga diajarkan, diperintahkan untuk mengajarkan kepada seluruh makhluk. Bang, kami di gereja itu tidak pernah kami ngajarin tentang mau bahkan itu membahas ayat-ayat agama lain saja di gereja Katolik itu tidak pernah. Bahkan kami ya karena Anda jemaat, Anda jemaat biasa. Anda jemaat biasa, wajar. Ya, walaupun jemaat biasa itu adalah suatu ajaran yang sangat luar biasa. Bahkan kami ini di Flores ini adalah hidup saling berdampingan. Saudara saya pun banyak yang Muslim. Tidak pernah kami membahas ya seperti begini. Apa Anda kira saya tidak punya saudara-saudara non-Muslim? Adik angkat saya non-Muslim, kakak angkat saya non-Muslim. Tapi kan setidaknya abang juga, kalau saya seperti itu, setidaknya abang juga membuat konten seperti, tentunya juga menghargai saudara-saudara abang itu. Ya ini kita saling menghargai, kita berdiskusi. Kan begini Bang, perintah di dalam kitab Anda, Matius 28 nomor 19, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, termasuk kepada umat Islam. Nah, setelah Injil itu datang, Bible itu datang kepada kami, bahwa Yesus itu Tuhan, maka kami mau menerima. Tidak, kami bukan jajahan Belanda. Kami bukan budaknya Belanda kami. Kami adalah orang yang melawan penjajah Belanda. Nah, nenek moyang kami itu membantai Belanda untuk pulang ke negaranya. Berbeda dengan kalian. Kakek nenek kalian mungkin adalah yayanya Belanda. Maka agamamu dengan penjajah sama. Kalian mengikuti agama penjajah. Kami di daerah kami enggak. Kami melakukan perlawanan sehingga kami enggak mau diinjili oleh agama penjajah. Gitu loh Bang. Nah, sekarang Matius 28:19, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kami nggak mau diberitakan berita-berita kayak gitu. Tuhan mati jadi manusia, terkutuk di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga, apa-apaan. Kami menolak.
Tetapi ternyata di dalam kitab kalian sudah ada ajaran Islam masuk. Nama kitab Anda Alkitab, padahal Biblika atau buku-buku. Nama Tuhan Anda ada Allah, padahal Theos alias dewa atau Tuhan. Ya, kenapa jadi Allah di dalam? Paulus disebut rasul, disebut utusan, padahal harusnya apostolos. Kenapa diganti rasul? Rasul itu bahasa Arab. Semua diambil dari Al-Quran. Supaya apa? Untuk memurtadkan orang. Anda jemaat biasa, jadi Anda nggak tahu. Coba pergi di sekolah tinggi, sekolah STT, sekolah tinggi teologi Kristen. Mereka belajar tentang Islam untuk cara-cara strategi untuk memurtadkan orang. Apa gunanya memurtadkan banyak orang? Supaya banyak jemaat masuk ke gereja. Apa tujuannya jemaat masuk ke gereja banyak? Banyak perpuluhan, pendeta kaya. Gitu, Bung. Jadi jangan sensi. Kita kan diskusi tentang agama, bukan kita menghujat, bukan kita menghina. Kita diskusi. Tuhan Anda ada kan? Ada. Kitab Anda ada. Rasul Anda ada. Agama Anda ada. Mari kita uji. Supaya biar orang yang menilai. Seperti itu. Jangan kita tidak berdiskusi agama, tapi dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, mengajak orang nyembah Yesus. Jangan. Ayolah kita diskusi. Betulkah Yesus itu Tuhan? Betulkah Allah itu Tuhan? Betulkah Rasul Paulus itu Rasul? Betulkah Nabi Muhammad itu Rasul? Kita diskusi. Biar kita perdengarkan kepada orang, oh ini yang benar. Sehingga yang percaya kepada Kristen murtad, yang percaya kepada Islam mu'allaf. Jangan diam-diaman. Artinya kalau kita diam-diaman, tidak kenal, maka tidak sayang. Itulah justru yang sering terjadi perang sara. Karena tidak saling kenal. Tapi kalau kita sudah saling kenal, kenapa Paulus disebut rasul? Kenapa Nabi Muhammad disebut nabi dan rasul? Kenapa Yesus disebut itu kan menurut Tuhan? pendapat abang. Nah, sama, itu juga menurut pendapat abang. Kami di Flores ini, Bang, di Flores ini aja, kami ini kan mayoritas Katolik. Kami tidak pernah bahkan Kau membahas belum tentang pernah agama tengok orang lain Komal, aja, tidak Komal pernah. Kristen. Ropi, kau belum pernah tengok Komal Kristen? Tengoklah sekali-sekali, kau nyimak di bawah. Komal-komal kafir. Tengoklah. Mau saya bilang kafir, mau saya dibilang kafir atau bagaimana, tapi saya toh saya juga tetap jalani hidup dengan baik dan saya juga mau itu ajaran agama yang paling, agama Kristen yang paling itu, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Dan itu tidak ada itu dongeng itu dongeng. Kalau agama Anda itu kasih, kalau betul-betul kasih ya, maka dia tidak akan dibawa oleh penjajah. Anda mengatakan kasih, dengar, Anda merasakan kasih di Nusantara ini karena kami sudah memerdekakan. Umat Islam sudah memperjuangkan kemerdekaan, barulah tenang Nusantara ini. Oh, kasih Kristen. Emang pahlawan itu cuma agama Islam aja gitu ya, Bang, Indonesia? Bukan, tidak. Bukan hanya umat Islam yang menjadi pahlawan kemerdekaan, tapi ingat, 100% penjajah itu adalah non-Muslim, paham? Walaupun dari 100% itu ada satu orang Kristen. Saya tanya ke saudara, semua penjajah yang datang ke Nusantara ini 100% non-Islam. Entah mereka mau penjajah, tapi tidak pernah diajarkan di dalam agama itu semua itu tentang penjajah. Itu kan bukan mengatasnamakan agama mereka. Siapa bilang? Nah itu saya bilang Pak tadi, Bang. Kalau ada dalilnya bahwa agama Anda diajarkan untuk menjajah? Masalah mereka mau bawa agama di sini, toh saya juga di itu dia masalahnya. Yang membawa tentang agama Islam itu adalah dari orang luar. Orang luar tapi ada nggak menjajah ke Nusantara untuk mengislamkan negara ini? Walaupun bukan menjajah atau bagaimana, Bang, ya. Walaupun karena kalau itu kembali ke sejarah lagi, misalnya, abang ini kan kembali ke sejarah. Iya. Itu zaman dulu ini kan nggak tahu lah tentang agama itu seperti apa. Tapi kami kalau seandainya dari lahir juga kami itu tentang agama Kristen, ya udahlah, kami jalanin aja. Toh hidup baik-baik aja. Ini ya, saudara, kalau Anda mengatakan ajaran Anda ajaran kasih nih, kita bacain dalilnya Ulangan 20:10. Apabila engkau mendekati sebuah kota atau negara atau wilayah
untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila negara itu atau kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang untukmu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan kerja rodi untukmu dan menjadi budak untukmu. Coba, ini diperhatikan tidak sama agama Belanda, orang Belanda? Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian. Kalau dia menerima perdamaian, maka perbudaklah, jadikanlah mereka pekerja rodi. Nih, ini dalil yang dipakai oleh Belanda untuk masuk ke Indonesia. Makanya ketika ia datang menawarkan kerjasama, kemudian kita jadi budak. Oke, kita kerja rodi untuk Belanda. Apa nama Tuhannya? Yesus. Apa nama gereja ibadahnya? Tempat ibadahnya? Gereja. Apa nama kitabnya? Bible. Siapa nama rasulnya? Paulus. Pada apa hari apa dia ibadah? Hari Minggu. Itu ajaran kasih mulut. Tetapi apabila, dengarkan, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah kau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkan dalam tanganmu, maka harus engkau membunuh seluruh penduduknya, baik laki-laki maupun perempuan. Oke? Oke? Sekarang kalau seandainya agama ini tunggu. Ini dipakai enggak Belanda? Ini nggak adil nih. Giliran saya ngomong. Enggak, saya tanya dulu. Habis itu Anda. Ini dipakai enggak Belanda dalil ini? Ya saya nggak tahu lah. Kan kami kan mulai memperbodoh diri kan? Mulai memperbodoh diri. Siapa yang memperbodoh diri? Saya ini besar Indonesia. Saya nggak tahu itu Belanda tuh. Taunya saya itu Belanda itu menjajah. Ya, nah ini dibawa enggak ini? Apabila engkau mendekat. Ini kitab dibawa enggak sama Belanda ini? Ini kitab dibawa enggak sama Belanda? Ya saya nggak tahu. Oh, itulah makanya jangan Anda mengambil suatu reaksi kalau masih minim ilmu. Mau minim ilmu tapi bagaimana Bang? Tapi kami ini orang Indonesia, ya. Orang Indonesia dan kita ini hidup berdampingan. Entah ya memang betul. Karena memang betul. Nenek moyang kita ini kan belum paham tentang agama. Siapa bilang? Zaman dulu. Siapa bilang? Nenek moyang kami. Entah nenek moyang abang enggak, nenek moyang kami di sini. Pantasan aja nenek moyang Anda menjadi pengikut agama penjajah. Agama penjajah bagaimana? Toh ajaran juga baik, tidak pernah untuk diajarkan untuk Anda mengakui nenek moyang Anda tidak paham agama. Begitu datang penjajah menawarkan kemudian jadi mata-mata, menjadi pengkhianat, menjadi kemudian pemuas nafsu mereka, ya ikut. Makanya nenek cucunya kemudian menjadi pengikut agama penjajah. Sekarang saya tanya, Anda ibadah hari apa? Minggu. Belanda? Minggu. Gereja toh? Nyembah Yesus toh? Sama-sama kan? Iya betul. Apakah mungkin penjajah datang kalau Sekarang kemudian Anda menjadi kami juga menjajah gitu? Bukan itu masalahnya. Apakah mungkin agama Terus kalau seandainya dulu itu kalau seandainya kenapa di agama kalian itu tidak pernah nggak dimusnahkan kalau seperti itu? Nah, dengarkan. Jadi dengarkan. Ketika kemudian Belanda datang mengajarkan Yesus adalah Tuhan, ibadahnya hari Minggu, tempat ibadahnya adalah gereja. Kalau kakek saudara, nenek saudara melawan Belanda, apakah masuk akal? Hari Minggu mereka sama-sama masuk di rumah ibadah, sama-sama memuji Yesus. Antara penjajah dan yang melawannya. Atau kakek nenek Anda masuk ke sama-sama dengan Belanda beribadah di tempat ibadah yang sama. Habis itu, sini kamu, sini. Ya menir, ada apa menir? Kau kalau macam-macam perlente, ente enggak main-main Sekarang kau tunjukkan di mana tempatnya itu Sultan Hasanuddin, di mana tempatnya Jenderal Sudirman sembunyi. Kalau tidak, kamu tidak ku kasih makan, Ya menir. Itu siapa? Kira-kira kakeknya siapa itu yang begitu sifatnya tuh? Karena kalau kakek kami tidak mungkin. Masa kakek kami berperang, begitu hari Minggu, gencatan senjata, kita ibadah dulu. Masuk juga kakek kami di dalam gereja, menyanyi juga halilintar, oh halilintar. Habis itu salaman. Ingat ya, Senin sampai hari Sabtu kita perang lagi ya. Oke bos menir, permisi. Jadi 3 langkah, habis itu kita saling balik menembak ya. 1, 2, 3, begitu perang, stop. Kenapa
benar. Hari ini kita ibadah. Oh iya, masuk lagi ke gereja. Halilintar, halil. Itu tidak mungkin, Bang, nggak mungkin. Jadi kalian itu menjadi pengikut agama yang sama dengan penjajah, kan ada yang salah dengan kakek nenek kalian. Tidak mungkin kalian itu keturunan pahlawan, tidak mungkin, tidak mungkin. Masakan ia melawan Belanda begitu hari Minggu? Stop! Kenapa? Majikan kita minta kita ibadah di sana. Ayo, berhenti perang. Tak masuk. Kita menyembah kepada Tuhan. Gantian. Itu jawab. Kira-kira kakek nenek Anda pada saat Belanda menjajah, dia berpihak ke pribumi atau kepada Belanda? Silakan. Gantian loh ngomong. Nah, silakan. Oke. Kalau seandainya menurut ini kan agama abang ini kan seolah-olah ini paling benar. Kenapa bisa? Ya memang benar, memang paling benar kok seolah-olah. Kalau seandainya paling benar Kak. Kenapa sampai dijajah sampai 3 abad begitu sama Belanda? Kan Tuhan kan yang paling benar. Bukan itu jadi ukurannya. Ukurannya adalah kalau agama Anda benar, kenapa dia menjajah? Kok dibalik? Abang itu kan ukurannya sebentar Banyu, Mak. Tadi ini ukurannya diam dulu. Kalau Tuhan Anda yang paling benar, kenapa dibunuh oleh penjajah? Jawab. Gue balikin pertanyaannya. Kalau Tuhan mau Yesus paling benar, dengerin. Kalau Tuhan mau Yesus paling benar, kenapa dibunuh oleh penjajah? Jawab. Omongan saya. Jawab. Kalau Tuhan mau paling benar, kenapa dibunuh oleh penjajah? Tidak pernah dibunuh. Loh, yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Itu Tuhan. Tuhan. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Tuhan mati. Itu di mana? Siapa yang ngajarin Tuhan mati? Menebus dosa kami. Penjajah yang bunuh Tuhanmu. Dosa kami. Di mana diajarkan untuk dosa orang Flores? Tak ada. Di mana dalilnya? Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Masih mau kau datang besok, Robi? Sekarang kalau seandainya kalian itu menurut kalian itu benar, kenapa Belanda itu menjajah bangsa Indonesia ini sampai 3 abad? Lah sama kalau Tuhan itu nggak bisa jadikan sebagai tolak ukur benar, Bang. Iya, di mana kalian? Ya sekarang kan kalian kan tolak ukur saya kan seperti itu. Di mana? Justru 3 abad. Coba izin, kalau memang Islam itu nggak benar, siapa? Dengerin. Jawab dulu. Kalau memang ajaran Islam itu nggak benar, kenapa umat Islam berhasil mengusir penjajah yang membawa Bibelmu? Kenapa? Itu baru tolak ukur itu. Siapa yang mengusir penjajah? Orang mana? Langsung kena ke jidatmu kan? Langsung kena ke jidat. Diam kan? Yang membawa agamamu itu. Cambuk dia. Tanya kenapa Flores kok ikut agama penjajah gitu loh, Bang. Sekarang ini 3 abad ya kalian. 3 abad Belanda itu jajah Indonesia. Di mana kalian? Padahal kan agama kita paling benar. Andai saja kami tidak berjuang, kita belum merdeka. Tapi kan lama, terlalu lama. Nah, lama, bagaimana tidak lama yang kita lawan setan? Teknik adu domba dia pakai, adu domba. Masuk berpura-pura jadi teman. Kalau agama benar, itu 3 abad itu terlalu lama. Ya, karena mereka ini menggunakan senjata lengkap. Pribumi mana ada senjatanya? Pribumi senjatanya hanya Allahu Akbar. Sementara Belanda lengkap senjata. Menurut kalian kan paling benar agama kalian. Tentunya terus kalau paling benar itu ya. Jadi tolak ukur benar itu menang melawan penjajah gitu. Kenapa Yesus nggak menang? Ya, tolak ukurnya begitulah. Kan kalian yang paling benar. Terus kenapa Yesus tidak menang? Benar. Kenapa Yesus tidak menang melawan penjajah? Kenapa? Iya, karena kan menurut kalian kan tidak benar agama kami. Oke lah, saya terima tidak benar. Loh, enggak, yang saya tanya, kalau itu tolak ukurnya menang, buktinya kami menang. Buktinya kami menang. Kami bisa menghadiahkan kalian kemenangan sampai kalian bisa hidup tenang di Indonesia. Habis itu kalian mengatakan kami ajaran kasih. Wah, enggak malu. Enggak malu. 300 tahun lebih kalian itu bertangan dingin, pembunuh berdarah dingin. Enggak malu.
40.000 jiwa kuburan di mana-mana ada tersebar di Nusantara ini. Habis itu kalian mengatakan kami ajaran kasih. Oh mama Kalau di ajaran kasih gimana? Emang kalian juga tidak pernah membunuh. Pertanyaan saya, emang kalian tidak pernah membunuh? Siapa yang kami jajah di negara ini? Siapa? Iya, siapa? Emang kalian juga tidak pernah membunuh? Ya, saya tanya siapa yang kami bunuh di negara ini? Siapa? Aja, di dalam agama ya, setahu saya membunuh orang. Apa? Tidak usah terlalu jauh, di Nusantara ini aja dulu. Dan pertanyaan yang harus kamu tanya sama nenekmu, kenapa saya ikut agama penjajah wahai kakek? Apa yang kamu lakukan waktu itu? Tapi agama menurut kalian itu kan agama. Jawabannya gini Mama. Cucuku kakek dulu itu jadi mata-mata penjajah, jadi ikut agama penjajah cucuku gitu. Oh gitu. Pengkhianat. Jadi dia keturunan pengkhianat. Gitu. Tadi dulu bentar Rama. Jadi jawabannya gini, saya kakek, cucuku kita ini agama Katolik cucuku, karena saya dulu mata-mata penjajah cucuku. Gitu. Mau kalian menghina tentang agama saya? Mau Kok menghina pula? Mayoritas itulah. Kok menghina pula? Itu kan fakta nggak itu? Itu fakta tidak? Itu fakta tidak? Enggak, saya tanya, itu fakta tidak? Fakta gimana? Jadi maunya Anda itu berjuang, kakek Anda berjuang dan satu tempat rumah ibadah dengan mereka gitu? Saya bukannya begitu. Saya lalu ini kan Nusantara. Entah itu. Ya ini sekarang setelah kami menang. Sekarang yang ditanya dulu. Emang pahlawan itu nggak ada gitu agama Kristen? Iya, sekarang kalau kakek saudara juga pahlawan, bagaimana caranya dia satu rumah ibadah dengan penjajah? Mau entah itu beda, kan 5 yang diakui di Indonesia ini kan 5 agama. Setelah merdeka itu. Iya, ini sebelum merdeka. Ini sebelum merdeka. Kakek nenekmu itu satu tempat ibadah dengan penjajah, apa masuk akal? Kalau dia pahlawan. Kalian juga ikut membunuh. Membunuh penjajah ya pantas lah, namanya penjajah. Masa mau digelitik? Kalian kan kalian kan agama paling benar. Kok membunuh dia boleh? Yang namanya perang, Bang, yang namanya perang bukan masuk di medan tempur baku gelitik. Tidak, membunuh itu tidak benar. Lalu berarti membunuh Yesus tidak benar? Ya tidak benar lah membunuh Yesus itu. Terus Anda mau Yesus dibunuh atau tidak? Entah itu mau prosesnya seperti tapi itu Tuhan bagi saya. Mulai gagu. Iya. Anda mau Yesus dibunuh atau tidak dibunuh? Kalau abang mau saya jawab apa? Sesuai dengan keinginanmu. Saudara saya, Anda mau Yesus dibunuh atau tidak? Kalau saya tidak mau dibunuh, siapa yang nebus dosamu? Ya terserah saya dong kalau mau bisa. mulai keluar dari konsep agama. Mulai oleng kapal. Kalian ini kan karena kalian mayoritas. Seenaknya kalau kok jadi mayoritas? Anda hidup di Indonesia aman kok. Aman karena kami ada di sini. Terus? Lalu yang tidak aman di mana? Yang di Papua? Yang di Manado yang tidak aman? Ada aja kalian itu. Umat Islam di Manado baru-baru kemarin musallanya di demo sama mayoritas pengikut agama penjajah. Oke, jadi jangan bawa-bawa mayoritas minoritas, nggak usah lebay kali lah. Kalian di sini di Indonesia listrik kalian pakai juga. Ya sama-sama kita pakai. Nggak ada itu orang Kristen jangan kasih masuk listrik di kampungnya, nggak ada. Jalan raya masuk juga di kampungmu. Jadi nggak usah bawa mayoritas minoritas. Ini kita berbicara mengenai dua agama syiar. Kristen diperintahkan diajarkan ke orang lain. Islam juga diperintahkan diajarkan kepada orang lain. Jadi diskusi aja yang cantik. Belum aja kau lihat itu komalnya Sopiantul injak Al-Quran. Belum kau lihat itu si Congorpedia. Belum kau lihat semua-semuanya yang kerjaan cuma menghina. Masih mending kita di sini. Ada umat Islam yang melakukan penghinaan berlebihan terhadap agama sampai injak Bible kalian. Kami bilang kalian, kami tolak kemudian tindakan itu. Karena kalau tidak, maka kalian yang beringas ini pasti lebih sadis melakukan terhadap kami nantinya. Terbukti muncul Sopkatul injak Al-Quran juga. Itu akibatnya. Begitu loh. Temang. Hai cucuku. Masih mau kau datang besok. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masyaallah. Hai cucuku. Kenapa nggak bilang Bang nenekmu kita Bang? Cucuku perlu tahu.
Dulu kakek waktu zaman penjajahan Belanda cucuku, saya satu gereja sama penjajah cucuku. Mana dia bang? Kabur kawan dia? Kayaknya. Oke, selamat malam Pak Dicancu, agama apa? Tapi Selamat gencatan malam, senjata Assalamualaikum. kalau hari Minggu cucuku. Karena kami harus ibadah sama-sama. Taruh, ini kelarin dulu bang, taruh dulu bang, coy ya. Jadi teman yang tadi yang membawa Bible masuk ke kampung kamu itu adalah Portugis. Memang dia adalah Katolik. Jadi Katolik atau Portugis masuk itu bukan datang untuk rekreasi. Inggris masuk nggak rekreasi, Belanda masuk nggak rekreasi. Apa yang masukin di negara kita? Ingin merampok, membunuh sebagaimana ulangan tadi itu ya, kerja rodi lah segala macam. Dan yang menganut agama penjajah ini berarti ada kedekatan secara psikologis maupun secara ekonomi dan diberi kedudukan baik di waktu itu. Beranak cucu lah dia sampai ke cucu yang tadi. Begitu ya cucuku, kau harus paham. Kakek dulu ini bersahabat dengan penjajah cucuku. Berarti udah males deh. Begitu cucuku. Itu loh kira-kira penjelasannya ya. Ya karena tidak mungkin lah yang melawan Belanda, yang melawan Portugis ikut agama. Ya nggak logis. Pasti kong kali kong. Lucu lah. Nah, kita butuh orang yang berakal. Bisa Kita jadi butuh orang yang tadi berakal. kebetulan Kita butuh pengkhianat. orang yang jujur diskusi. Gitu loh. Bukan dijadikan patokan. Kenapa kalau umat Islam, kalau agama Islam itu benar, kenapa dijajah Belanda sekian tahun? Bukan itu tolak ukurnya coy. Karena ada kakekmu sebagai mata-mata, cundeke. Penyok. Coba kakekmu tidak mata-mata. Nah, coba kakekmu ikut berjuang juga. Cepat kita melawan. Susah karena ada musuh dalam selimut. Nah itu dia. Itu barangkali tadi yang bawa Belanda. Nah tahu mi persembunyiannya itu pejuang Ya, neneknya tadi itu. Kayaknya. Kan tidak mungkin kemudian bayangkan aja tuh ya. Kita didede sama peluru. Nah, apa yang bisa membuat kita jatuh cinta kepada agama yang dibawa oleh penjajah ini kira-kira? Oh, ada banyak Pak. Apa? Ada. Apa? Yang buat jatuh cinta kepada penjajah adalah dikasih jabatan, terus kemudian dikasih materi, dijanjikan gereja. Nah, tuh. Itu. Tidak dijajah. Tidak dijajah, justru dia menjadi mata-mata penjajah. Kampungnya dijadikan sebagai lumbung rempah-rempah sebelum diangkut. Iya. Jadi disuruh menjajah, disuruh jadi mata-mata, mengintervensi saudaranya sendiri. Nah, itu dikasihlah keping-keping logam buat hadiah dia, menunjukkan para pejuang. Dibalikanlah dia rumah. Jadi apa? Asisten menir. Betul. Jadi datang si pitung. Ini fakta ya. Ada saya punya kakek ya, Belanda. Kakek saya itu Belanda. Kenapa saya katakan kakek saya Belanda? Karena sepupu saya punya kakek. Ini mungkin mereka dengar. Jadi sepupu saya itu kakeknya Belanda asli, neneknya orang Toraja. Nenek kakek Belanda ini punya anak, kemudian anaknya nikah dengan om saya. Om saya itu dia kepala desa di salah satu desa di Luwu Timur. Nah, om saya nikah sama orang Belanda. Om saya nikah sama orang Belanda yang mamanya orang Toraja dan orang Belanda asli. Dan saya masih dapat, saya biasa ke rumahnya. Jadi sepupu saya ini ya Belanda, dia biasa di rumah nginap. Kami masih sebutia gali. Mereka dengar kayaknya insya Allah. Dia tinggal di desa apa di sana itu ya? Desa Tanete atau desa Rampuang itu ya? Daerah Bunga Didi sana. Daerah Burau, Kabupaten Luwu Utara. Luwu Timur kayaknya. Luwu Timur. Itu sepupu saya itu.
Namanya Noni. Sebut nama gue. Noni. Iya, Bang Handi itu sepupu 3 kali. Mereka masih Belanda, rambutnya masih pirang. Neneknya Toraja, kakeknya asli Belanda. Itu juga tentara Belanda juga memang. Gitu. Om Firdaus ini nikah sama emaknya dia. Ada Dona anaknya, ada Noni, ada Nono. Noni Belanda. Iya, itu sepupu masih Belanda semua, Andi. Dekat kali. Jadi saya tahu kalau cerita gini cerita. Kita tahu semuanya. Intinya gini Bang Juma. Jangan lupakan sejarah. Mari kita luruskan sejarah. Dan Islam itu ajaran tidak ada dendam. Lupakan semua. Mari kita jujur. Makanya ketika mayoritas umat Islam berjuang pada saat itu mengusir penjajah, ya pengikutnya kita nggak apa-apain, kita amankan, segera ibadah di tempatmu, kembalilah kalian bertobat kepada Tuhan kalian, gitu. Disapa dulu ini. Oke, kita sapa ya, nungguin abang ngomong. Nih kita sapa dulu ya bang. Amel, selamat malam. Agama apa? Selamat malam. Amel. Itu kali pun host. Aku lagi pakai masker Bunda Rahma jadi ini. Assalamualaikum. Ibu Amel silakan. Kaku ya. Iya jadi kaku. Waalaikumsalam. Maskernya dari tutup panci, jadi gitulah. Bukan bang, jangan gitu bang, nanti keriput Ya itu buktinya. Kalau masih pakai kain kayak punya aku, nggak mungkin kayak gitu suaranya. Nanti keriput bang. Iya Mbak Amelia, Anda dari tadi sibuk minta naik apa yang mau disampaikan? Ternyata Anda agama Islam. Gak apa-apa lah. Kayak Gak apa-apa gitu lah. kan. Ini kan di bulan puasa ini kan kami kan dari Amelia kan dari Sumatera Utara, Tanjung Balai Asahan ya kan. Tanjung Balai. Jadi di setiap bulan suci Ramadan itu kami ada perkumpulan pengajian. Jadi kami mengundang ustadz seperti itulah. Jadi ustadz itu ada mengkasih kayak berbuka puasa itu katanya kalau kita berbuka puasa gitu kan, kita tuh harus tidak baca doa gitu kan, baca doa buka puasa katanya. Kita batalin dulu puasanya baru baca doa gitu. Gimana sih itu maksudnya Bang Juma? Persulit Bu. Sebelum kita minum ke puasa, itu kan ada doa sebelum makan, ada bacaan basmalah. Iya. Ya, bisa juga ada doa khusus kalau misalnya kita sudah buka. Memang ada ya juga yang mengajarkan kayak gitu. Tapi sebelum kita minum baca basmalah, gitu Bu. Nggak masalah itu. Karena kan kita kan takut kan sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku ustadz ajarannya sesat gitu kan, jadi kan percuma nanti gitu kan. Insya Allah itu nggak salah itu. Yang penting doanya jangan sampai setengah jam. Bisa dilempar sama ikan kita sama jemaah. Jangan doanya minta hujan ya Bu. Ya cuma mau mastiin aja ya kan, karena kan kita kan menyambut bulan suci Ramadan itu kan setahun sekali, jadi kan takutnya percuma gitu. Ya udah intinya itu Bu, baca basmalah. Kan ya karena rezekimu ya Allah saya berbuka puasa. Itu aja bahasa sederhana. Kalau mau dilengkapi yang lain silakan. Jadi nggak usah dipersulit-sulit Ibu. Oke? Siap, terima kasih ya Bang Juma, Ibu-ibu. Iya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu. Jangan doa buka puasa sampai setengah jam, waduh keburu lapar ya. Keburu ajan maghrib nanti selesai maghribnya. Oke. Bisa piring melayang itu Bang Andi. Iya. Itu kasihan. Orang sudah misalnya doa buka bukber nih. Ada yang baca doa panjang banget gitu loh. Perlahan-lahan. Di depannya kok habis orang. Ternyata jamaahnya pindah makan di sebelah. Kepanjangan doanya. Oke, kita sapa Pas dulu buka ya. mata jemaah sudah nggak ada. Iya udah nggak ada. Kemana nih jemaah?
Pindah di rumah sebelah pada makan. Gimana itu Bang Handi? Ada-ada aja. Enggak, Pengalaman itu Bang Andinya, pengalaman dia kayak gitu. Kita sapa dulu nih ya. Selamat malam Kaira. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu katanya sama nih. Wih, Masya Allah. Kepala bicara mandiri. Tapi saya Iya, iya, di iya. Jakarta. Oh, dekatnya Bang Handi berarti. Iya. Tapi Palopo asli. Di mana Ki? Di Palopo? Kalau rumah di ini perapatan Toraja Palopo ke atas tuh. Oh, iya. Betul. Beberapa bulan yang lalu saya di situ. Oh iya. Rumputnya Putani. Hey. Wow. Iya. Iya. Jadi Rumputnya di Jemma ini. lama pingin naik sih, kenal sama Bang Suma, Bang Handi, Bang Rahma, semua sahabat sih. Iya, jangan lupa kirim-kirim sih Pak ya kalau Nggak ada sih, nggak di Jakarta. Kalau Kapurung. Ya Kapurung gimana kirim? Kapurung dibikin di Jakarta sampai di Yongkasar jadi batu pondasi. Mengeras dia. Langsung kondok. Bomnya cocok minum kalau sudah mengeras kayak begitu. Karena nakunya dia. Banyak bajai kotu di sana ya Pak ya? Hah? Bajai. Oke, baje. Dan puncak Toraya. Itu loh, ini loh Bang, bajai yang dibungkus daun gitu loh, daun jagung. Enrekang itu. Oh, Enrekang. Itu di Enrekang. Oh iya. Ada yang rasa duren, ada yang rasa apa lagi? Kacang, ada Enrekang. Saya waktu dinas di Parepare sering kalau ada OTS atau temani teman-teman LPA di Enrekang itu tempatnya. Dodol juga ada. Ya biasa kalau Bang Suma itu ngomong Sangala ya, memang kita orang Sangala dari dalam semua. Iya. Somba apa istilahnya somba itu Bang Suma? Bang Kauri. Iya, cerita nenek-nenek kita dulu. Somba di Goa. Iya, dan Rilu. Payung Rilu. Matassar di Salangala, Payung Rilu. Iya. Oke Bang, biar kita sapa tamu yang baru ya. Oke, salam kenal. Sendang syukran. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan. Ya, sama-sama. Ya, tadi saya sebenarnya mau naik untuk yang teman dari Flores. Kalau dasar seluk-beluk masalah dia bertanya bahwa kenapa Indonesia dijajah 350 tahun. Semenjak Islam masuk, nanti ada perlawanan besar setelah ada naik namanya umat Muslim di Indonesia itu berhaji. Nah mereka, kalau saya tidak salah ya, setelah berhaji di sana para guru ada yang belajar. Sumpah Pemuda. Oh iya, lanjut saja. Siap, terima kasih banyak. Lanjut. Ya Deng, makasih Deng. Iya, terima Jangan kasih. lama-lama waktunya Bang, masih banyak di bawah internet Bang. Oh iya, oke baik. Siap ya, assalamualaikum. Ngapa mau seksi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti DM ini sampu DM Bang Handi. Oh iya. Jadi yang kilaku nama Jakarta. Nah, si tamu kile. Mbak di papan nikah di DM, aku kok paham TikTok teh bah. Anu bawa mi apa sana tuh? Tok dok bawa nih timun nete Bang Handi. Apa tadi sangat tuh? Ditodol tadi. Bahasa apa tuh Bang Zuma? Ibrani Utara. Terok nakan di kosan dala jipi. Bang, aku lagi pakai masker Bang, jadi jangan bikin lucu-lucu dulu. Ibrani Bang, Utara aku tapi keriput. dari tadi nggak ada keterangan ahad. Kan beda kalau Ibrani Selatan itu kan tempatnya Yesus. Kami di utara kami. Oh, yang penting mas satu rumpun. Iya, satu rumpun. Abang ini satu kalinya siapa?
Lukas. Temannya main kelereng. Temannya main kelereng waktu dia pergi di Antioquia. Oh mama kurus semangat. Itu kita sapa dulu tuh pemain timnya Indonesia, Mukidi. Mukidi, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Mukidi, apa yang ingin disampaikan? Jelek kali pun namanya. Puhaba Bang Zuma. Baik. Bang Zuma rupanya bisa juga bahasa Aceh ya. Oh, bisa lah. Orang sini selalu makan mie Aceh. Bang, jangan bikin lucu-lucu dulu, napa Bang? Nanti keriput Bang. Cukup ya. Saya mau nanya kalian semua di sini. Ada nama di Indonesia, siapa orang Indonesia yang paling kaya di Indonesia? Siapa orang Indonesia yang paling kaya di Indonesia? Ya, siapa Orang kaya di Indonesia. Ya orang Jawa, Mas. Salah. Loh, suaminya Mas semua. Teman saya ada namanya Kamidi yang paling kaya di Indonesia. Kamidi, bukan Mukidi. Kamidi. Apa itu? Setiap ada rumah mau dijual, tanah mau dijual, hubungi Kamidi. Nggak lucu di Bang Handi. Nggak lucu. Mana ada? Ya elah. Lucu itu. Coba lihat banyak Mak. Hubungi Kamidi. Kasih nomornya. Banyak banget nomor teleponnya dia tuh Kamidi. Iya, Kamidi. Ini Kamidi orang mana nih? Kok dia beli rumah di mana-mana ya? Waduh, punya dia di mana-mana mau dijual. Tanah mau dijual. Duh, semua. Alfa Midi. Nah, ini yang saya tanya, ini Kamidi orang mana? Orang Aceh. Ini bukan Kamidi, ini Mukidi. Ini Mukidi. Muka lu kayak Taradidi, itu maksudnya. Itu waktu naik pesawat Tidak nucirikan dia tanja, natno. Dan naiklah Ten biar diskusi Ten pada lucu-lucu. Masih aku ingat tadi hotel itu, kasihan mau ceritanya mau naik curhat, malah dia ketampol. Dia lupa di telinganya, sakit telinga dengar tadi itu penjelasanku bilang. Mau media apa? Kebenaran harus kita. Kebenaran harus kita ungkat. Ungkat. Tanya sebentar itu neneknya. Dikasih okot dikit ya. Nah tanya neneknya sebentar. Nah kasih bangun neneknya sama kakek. Bangun, memang apa nu bikin waktu masa penjajahan? Bangun kok, apa nu bikin? Sekarang kau batu-batu ini sudah kurus bikin sampah di rumah. Apa nu bikin waktu masa penjajahan dulu, ha? Di mana kok? Pasti natanya nenek nak menjo. Nah bilang gurunda Bang Suma, kau dulu mata-mata bedanya. Oh, saya bukan mata-mata nak. Saya yang ceboki Belanda. Satu kamar. Tiga anak dari Menir. Kakekmu itu sudah pi merdeka, baru saya sama kakekmu dulu sama Belanda. Biar begini-begini Belanda dulu temanku. Pertama kurasangi cium bule itu waktu masa penjajahan. Seandainya Indonesia belum pi merdeka, masih sama-sama kak bule tidur gang. Nah, lalena nenek. menyesal kena komal itu, aduh kasihan. Nasis sekali ini. Curhat ke minoritas bedeng. Masya Allah. Justru yang mayoritas itu banyak menimbulkan masalah-masalah loh. Ada salah satu provinsi di Indonesia itu, mereka mayoritas justru ingin mendirikan negara Kristen. Kok aku jadi gepeng gitu? Ini anak ini perlu dibawa ke korban 40.000 jiwa. Dia lihat, inilah yang semua korban-korban. Terima kasih sahabatku Barban Soa Irul. Kita korban juga Bang, di korban Belanda. Makan terong. Ya itu, hampir macam kacamata ada pecah satu itu kadang-kadang kena. Enggak, kita kena makan terongnya. Iya. Maksudnya apa itu Bang? Terong Belanda maksudnya. Terong Belanda. Oke, dia apa yang mau disampaikan Bang? Biar ditanya eskortsip. Kalau ada hotel saya turun.
Oke. Kalau nggak ada Oten saya nggak mau turun gitu ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Zuma. Malam Bang. Saya merasa gembira dan sangat senang sekali bila Bang Zuma berada di Jerman. Komal. Oh di Komal. Iya. Ya, saya selalu meliput Bang Zuma. Artinya kami dan juga mengharap kepada Apa namanya Bang? Ustadz yang lain seperti Bang Zuma lah selalu memberikan bahasa-bahasa lucu ataupun bahasa-bahasa yang mentertawakan. Mentertawakan. Sangat menyenangkan. Mentertawakan. Iya. Iya, artinya mentertawakan para pendengar, mentertawakan. Oh gitu ya, betul. Bikin tertawa, bikin tertawa para pendengar. Cocok nih tawa. Kita enggak ngerti bahasanya bener. Bikin tertawa para pendengar gitu. Seperti tadi mengatakan Belanda belanja sehingga membuat pendengar itu senang gitu loh Bang Zuma. Masya Allah. Iya. Ya saya jangan senang aja Bang. Bang jangan senang aja Bang. Allah mentakdirkan. Bang jangan Anda senang aja. Jangan senang aja Bang. Itu voucher Alfamart-nya dipakai Bang. Senangnya dengan Bang Zuma. Kalau anda senang aja tanah warisan dijual, abang diam-diam gitu loh. Gimana Bang Hendi? Kalau senang itu Bang, termasuk kalau tanah warisan udah laku ya jangan diam-diam aja Bang, diam-diam baik. Oh, bukan masalah warisan Bang Hendi. Kurang sinyal. Iya. Lanjut Bang. Harap saya Bang Handi, mudah-mudahan Allah mentakdirkan saya pribadi bertemu dengan Bang Zuma, dengan Bang Handi, dengan apologet Islam yang menyiarkan Islam di Nusantara ini. Karena saya ya satu profesi sih mengenai masalah pengajaran, tapi karena di kampung saya tidak ada non-Islam, ya hidupnya damai-damai. Artinya ya apabila saya ditakdirkan untuk ketemu dengan Bang Zuma, kepingin sekali gitu loh untuk menyiarkan di negara ataupun di kampung-kampung non-Islam gitu loh Bang Handi. Oke. Biar kuliah ayyuhal kafirunnya lebih banyak pahalanya Bang Handi. Oke Bang, jangan lama-lama Bang, ada kita sapa ini lagi ada. Terima kasih Bang Zuma. Mudah-mudahan sehat selalu menjalani ibadah puasa dan syukran katsir. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa ini. Adot, selamat malam. Agama apa Adot? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma semuanya. Siapa yang mau disampaikan ada? Cuma mau bertanya aja nih, kalau Yesus sama Nabi Isa itu sama apa enggak sih, Bang? Masalahnya gini, teman saya dia suka kayak ngolok-ngolok gitu. Yesus guguk. Saya takutnya kalau antara Yesus sama Nabi Isa itu memang sama, berarti teman saya ini udah ngolok-ngolok Nabi Isa itu sendiri gitu. Mungkin itu pertanyaan saya, Bang. Iya. Jadi pada dasarnya kalau kita memahami, cukuplah mereka yang mengolok-ngolok Yesus itu sendiri. Kita jangan ikut-ikutan, karena buat apa ngolok? Cukuplah mereka yang mengolok-ngolok. Ya kalau dikatakan kemudian sama atau tidak, saya katakan sama. Oh iya. Itulah makanya kenapa Al-Quran datang untuk meluruskan. Kalau yang diceritakan ini adalah oknum yang berbeda, maksudnya oknumnya ya,
Adapun penamaannya dan iman yang diajarkan kemudian oleh teman-teman Kristen, ya itu kan bukan urusan kita untuk sampai ke sana. Tapi yang pasti kemudian adalah Al-Quran datang itu untuk meluruskan kemudian tuduhan orang-orang terhadap Nabi yang datang kepada Bani Israel. Itu diluruskan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran datang kemudian meluruskan ajaran Nabi tersebut. Nabi ini kita sebut Nabi Isa, mereka menyebutnya Yesus. Cerita kemudian berubah oleh karena adanya muncul ajaran di luar dari ajaran Nabi Isa. Maka muncul dah Yesus ini. Tapi kalau kita tanya teman-teman Kristen, Yesus ini orang mana? Orang Israel. Dia lahir tanpa ayah, betul? Betul. Dia mengajarkan tentang Injil, betul. Berarti Nabi Isa lah itu. Cuman perspektif keyakinan yang membedakan. Tapi Isa, Yesus berbicara tentang oknum yang sama. Seperti itu. Lain cerita yang mati di atas tiang salib. Kalau yang mati di tiang salib itu tentu bukan Nabi Isa. Dan tentu bukan Nabi yang mereka sebut Yesus. Itu udah pasti itu. Jadi kalau mengolok-olok Yesus ya sama halnya mengolok-olok Nabi Isa. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang. Iya. Sama-sama Bang. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pada minta kok kenapa yang saudara muslim semua ya? Nggak ada oten tak?
daily makeup yang bakal gue pakai setiap hari kalau gue tuh bisa balik lagi ke sekolah. Tapi yang pasti ini adalah makeup yang menurut gue bakal lulus sih dari guru BP. Tapi kayaknya kalau gue SMA jadi dia yang egois, dia yang amarah. Ini kok kebalik-balik gitu. Sadarlah bro, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Dia Tommy yang salah. Dia Tommy yang salah, dia yang rese. Anda nggak bisa ngebayangkan ya kalau Anda pergi di korban 40.000 jiwa di Makassar. Bener itu. Lo pikir isinya itu ada yang Belanda yang jadi korban di situ. Lo pikir ada yang istri apa namanya? Konco-konconya menir di situ. Semua itu umat Islam. Kakek nenek moyang kita yang astagfirullah kalau Anda melihat di situ, bro, sejarahnya bagaimana Westerlim di Makassar itu membabi buta. Apa yang ini yang Anda ingin maksud? Kalau kami ingin memakai dendam kami terhadap kau bunuh, kami Islam tidak diperintahkan untuk dendam. Yang sudah-sudah, mari kita hidup berdampingan dengan baik. Anehnya lagi, dianya yang resek gitu loh. Dia merasa korban gitu loh Pak Juma. Dia yang korban. Iya, Aneh-aneh kita pelaku. aja. Kita pelaku. Nggak lihat korbannya berapa ini. Berapa pejuang yang lewat gitu loh, demi darahnya mempertahankan merah putih. Siapa mereka? Makanya itu bangunan-bangunan yang ditinggalkan Belanda itu rata-rata pemiliknya adalah beragama sebelah. Mana ada muslim? Misalnya di kota-kota Jakarta misalnya. Semua di luar non muslim yang punya itu. Yang strategis ya. Karena itu tadinya kepunyaan Belanda, ya diberikan kepada mereka. Baik yang bermata sipit maupun orang-orang pribumi yang cenderung diperalat oleh Belanda. Ini fakta coy. Fakta itu. Makanya jangan harap para pejuang-pejuang dahulu itu punya tanah. Warisan nggak ada. Semua dimiliki oleh tuan-tuan tanah yang dekat dengan penjajah. Belanda, penjajah. Mana ada pejuang-pejuang punya harta banyak waktu itu? Lihat typing host tidur. Hostnya nggak tidur. Ini aja baru bersihin nih maskernya. Lagian itu ada Bang Handi moderator, ada Tedore teman-teman. Itu yang typing itu dia nggak ada minta naik, dia itu fitnah. Di Jambak pun nggak bisa, akunnya fitnah. Nih baru dia minta naik nih. Memang kalian ini yang komen sesuka hati kalian aja. Udahlah, biasa. Ini baru dia minta naik nih. Coba salamin Theodor. Ada aja kalian. Ya, selamat malam, selamat subuh kepada Zigzag. Ya, bagaimana tanggapan Anda tadi dari bawah? Anda sudah mulai bertaping-taping ria. Silakan apa yang Anda ingin bantahkan atau sampaikan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ini katanya kan dalam Islam. Anda dari Kristen kan? Bentar dulu, Anda dari Kristen kan? Iya, yang kapan hari itu? Hah? Karena suaranya Mas Aha ini palsu-palsu. Masa lu? Kok Mas Aha ya? Iya, biarin dulu aja. Langsung aja jawab, anak Kristen? Iya. Iya, lanjut. Enggak, saya mau tanya juga itu. Dalam Islam kan juga mengadakan perang itu. Gimana itu kan banyak yang membunuh itu. Di mana itu? Di mana? Ya, dilihat di Arab dulu, di masih zamannya Nabi Muhammad itu. Oke. Baik. Dijelaskan Pak Juma, perang-perang Khaybar, perang apalah segala macam. Oke, baik. Jadi karena Islam itu adalah ajaran yang membawa hukum-hukum dari langit untuk ditegakkan kepada seluruh umat manusia,
dan manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang suka membantah perintah Tuhan, maka oknum yang datang kemudian untuk menaklukkan bangsa-bangsa ini itu memang harus melakukan peperangan terhadap orang-orang yang menolak ajaran Tuhan. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Tidak semua manusia kemudian untuk menerima ajaran itu. Itu dosa, Bang. Oh, beda. Banyak Sekarang ketika dikatakan ada nabi yang datang seperti Nabi Musa yang melakukan satu gerakan-gerakan berdasar atas perintah Tuhan, berarti nabi ini pun harus menegakkan hukum seperti Musa menegakkan hukum. Ada nggak perintah kepada Nabi Musa, musnahkan semua, jangan kau biarkan apapun yang hidup di sana? Ada nggak perintah seperti itu? Kalau sama nabimu ada, Bang. Ada. Ada. Mana coba tunjukin, Bang? Perangilah orang-orang yang kemudian memerangi. Ketika ajaran Islam itu datang, maka apa yang terjadi kemudian? Ketika Islam itu datang untuk diajarkan kepada manusia, pasti manusia itu ada yang menolak. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu diajarkan kemudian bahwasanya tidak perlu membunuh, Bang. Loh, bagaimana caranya hukum Tuhan bisa ditegakkan oleh Nabi Musa kalau tidak membunuh? Anda sadar bagaimana Fir'aun dengan tentaranya ditenggelamkan di laut? Itu perintah siapa? Bung? Itu perintah siapa, Bung? Kalau Tuhan yang menghendaki satu hukum berlaku, maka kemudian Tuhan akan menegakkan aturan-aturannya. Tetapi di Islam berbeda. Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma ma'na zalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, ini masa penjajahan, ketika kemudian masa perang, kemudian musuhmu dari orang-orang musyrik minta perlindungan, apa kata Allah? Maka lindungilah agar dia mendengarkan firman Allah. Bukan hanya sekedar dilindungi nih, dalam kaidah perang dalam Islam, bukan hanya sekedar dilindungi, tapi apa kata Allah? Summa ablighu ma'mana. Antarkanlah mereka di tempat yang aman bagi mereka. Kita lagi perang. Kemudian di antara mereka musuh-musuh ini ada yang angkat tangan. Tak boleh dibunuh. Bukan hanya sekedar diamankan, bukan hanya sekedar dilindungi, tapi diantar pada tempat yang aman untuk mereka. Karena kata Allah, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Sama seperti Nabi Musa diutus untuk menegakkan hukum Tuhan. Siapapun yang menghalangi di depannya kemudian, maka itu akan dihilangkan, akan dibasmi. Coba kita jujur-jujuran aja, kita pakai standar netral. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 23. Saya ingin Anda jujur kepada saya. Di sini dikatakan, bukankah telah dikatakan Nabi Musa bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi, coba, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Akan terjadi katanya. Ini dalil, Bung. Kalau saya menggunakan dalil ini bukan kitab saya. Anehnya kalau ini kitab Anda yang nggak percaya. Tapi ini kan dalilnya tidak terjadi, Bang. Tapi kan nggak terjadi, Bang, itu, Bang. Cuma kan masih akan, ini kan masih belum terjadi, Bang. Loh, jadi yang Anda pertanyakan peperangan ini apa? Kan sudah dikatakan akan terjadi. Dan terbukti siapapun yang melawan hukum Tuhan akan dibunuh. Ini yang terjadi nih. Bukan Yesus ini nubuat untuk Nabi Muhammad ini dalam kitab saudara. Karena akan terjadi bahwa semua orang yang menolak Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini dalil. Sedangkan Yesus ketika ditolak, yang dibasmi Yesus. Bukan orang yang menolaknya yang dibasmi. Tapi justru Yesusnya yang dibasmi. Berarti ini bukan untuk Yesus. Berarti Nabi yang sama seperti Nabi Musa adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita buktikan. Ketika Yesus ditolak oleh Bani Israel,
Siapa dari Bani Israel yang dibantai, yang dibasmi, yang dibunuh? Ada? Ada nggak yang dibasmi dari Bani Israel ketika Yesus ditolak kemudian? Ada nggak yang dibasmi oleh Yesus? Tak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti yang membasmi setelah Nabi Yesus ini siapa? Karena di situ ada kata exolotero, artinya bunuh, dibasmi, dilenyapkan, dihilangkan, dimatikan. Itu dalam bahasa Yunani, original teksnya itu jelas. Ketika Nabi itu tidak didengarkan ucapannya, siapapun yang ada di depannya yang tidak mendengarkan Nabi itu, exolotereu, akan dibasmi, akan dimatikan, akan dibinasakan. Nah, ini siapa nabinya ini? Siapa nabinya ini, Bang? Sekarang pertanyaan saya, siapa nabi ini? Yang ketika ditolak ajarannya maka akan melakukan pembasmian. Ini siapa ini, Bang? Yesus? Bukan. Yesus? Bukan. Lalu? Muhammad itu, Bang. Masya Allah. Makanya dikatakan di dalam Yesaya, Bung, Yesaya 42 nomor 1, apa yang diterangkan oleh kitab tersebut? Kita baca sama-sama. Lihat itu hambaku, yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Ini dia, nubuatan untuk dia. Nah sekarang kita lihat dalam Kejadian 49, apa yang dikatakan di data nomor 10. Kerajaan akan diambil dari Yesus. Nih, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Yesus itu keturunan dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, yaitu yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa dia yang mengambil tongkat kerajaan dari Yehuda, dari Yesus, dan akan menaklukkan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa? Yesus mengatakan, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Ini kata Yesus, dan diberikan kepada bangsa lain. Kata Yesus ini terekam sangat jelas di dalam Matius 21. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa tertimpa batu itu akan remuk. Gimana? Itu kan diambilnya sementara, nanti di surga kan dikasihkan lagi tuh, Bang. Iya, intinya gini. Intinya gini, Tuhan mengatakan kerajaan Yehuda akan diambil, diberikan kepada oknum yang bisa menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ada peperangan untuk ditaklukkan hukum-hukum yang lain. Hukum jahiliyah, hukum buatan manusia, hukum karangan-karangan, itu akan ditaklukkan dengan hukum-hukum yang dibawa dari langit. Siapa dia? Anda sendiri mengakui itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan mengatakan itu. Yesaya 42 nomor 1. Lalu kemudian dikatakan dalam Matius 21 43 sampai 44. Sebab itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Barang siapa yang menentang Nabi itu, kembali kepada kisah para Rasul 3, maka dia akan dilenyapkan. Mari kita lihat di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 52. Apa kata Allah di sana terkait dengan Yesaya 42 nomor 1? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad Al-Quran sebagai ruh di atasmu dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab itu, dan kamu tidak mengerti apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar pembimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Ini harus dipahami. Ternyata kalau dikatakan tentang peperangan, memang akan muncul sosok yang sama seperti Nabi Musa,
yang akan menaklukkan hukum-hukum langit kepada bumi, dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus membawa amanah itu, sayangnya Yesus hanya untuk Bani Israel. Musa membawa amanah itu, sayangnya hanya untuk Bani Israel. Sedangkan yang dinubuatkan adalah oknum yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, dan itu hanya dianut oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebab Allah mengatakan, wa ma arsalna illa kaffatan linnas wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Nah, iya Bang. Gitu. Alamin. Tapi secara penyebarannya kok harus membunuh, Bang? Katanya rahmatan lil alamin, tapi penyebarannya kok selalu membunuh. Sekarang begini, Anda lebih baik mana? Mati sementara atau mati kekal? Saya tanya dulu. Ya. Kami kan akan hidup lagi, Bang. Iya, makanya mati kekal itu neraka kan? Iya kan? Mati kekal itu neraka kan? Iya kan? Sedangkan mati kecil itu adalah mati meninggalkan dunia. Mati kekal neraka. Nah, sehingga ketika Anda belum dibunuh nih, Anda ditanya dulu, Anda mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga lah, Bang. Masuk surga. Nah, sekarang kalau Anda mau masuk surga, berarti harus masuk kepada hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi tersebut. Tapi kalau Anda kemudian tidak ingin masuk ke dalam surga, daripada Anda lebih banyak menghabiskan makanan, nanti Anda kemudian mempengaruhi yang lain menjadi kafir. Kalau betul-betul Anda tidak mau masuk ke dalam surga, tidak mau mengikuti ajaran Nabi tersebut, daripada Anda menjadi tumor, menjadi kanker, bisa mempengaruhi yang lain, mending Anda dimatikan saja sekalian. Makanya diperangi orang-orang yang menantang hukum Tuhan. Begitulah yang dilakoni oleh Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa di antara mereka kemudian yang tidak mau tunduk kepada hukum Tuhan, kata Tuhan apa? Basmi, lenyapkan, jangan kau biarkan apapun di antara mereka hidup, bunuh. Bahkan apa kata Tuhan kepada Abraham alaihissalam? Sama dulu. Abraham diperingatkan oleh Allah di dalam Kejadian 17 nomor 14, apa kata Allah kepada Nabi Abraham alaihissalam? Wahai Abraham, siapapun di antara kalian keturunanmu yang tidak bersunat qulub, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ini perintah Tuhan, Bung. Barang siapa yang ingkar terhadap perintah Tuhan, apa kata Allah? Bunuh. Daripada dia menyesatkan yang lain, mending kita pangkas untuk dia masuk ke neraka daripada yang lain dia pengaruhi. Makanya Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes mati semua. Karena itu sudah dibuatkan di dalam Ulangan 18 nomor 19-20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani berkata atas namaku tetapi tidak pernah aku ajarkan, maka nabi itu harus mati. Harus mati. Seperti Padale yang mati. Harus mati. Itu firman Tuhan. Kan memang semua nabi itu mati, Bang. Ya, tapi ada perintah mati. Mati itu maksudnya dibunuh secara sadis. Maut. Harus sadis. Paulus mati sadis. Siapa lagi? Lukas mati sadis. Yohanes mati sadis. Markus mati sadis. Bom akan mati sadis. Semua nabi-nabi palsu mampus semua. Tak ada satupun penulis Bible yang mati dalam keadaan tertawa. Mati, ada yang mati diseret kuda, ada yang mati dipotong, ada yang mati disalib terbalik. Berarti kalau tertawa kan masih hidup namanya. Nggak ada orang mati itu tertawa, nggak ada. Ada orang mati. Mama saya mati dalam keadaan senyum. 3 hari sebelum mama saya meninggal, dia minta digalikan kubur. Lillahi ta'ala. Mama saya mengatakan apa? Anakku, keluarkan mama dari rumah sakit. Galikan sekarang liangnya. Jangan pada saat aku meninggal kalian sibuk. Galikan sekarang. Lillahi ta'ala, ini keluarga saya nonton. Mama saya loh, bulan puasa nggak mungkin. Mama saya mengatakan, anakku, gali kubur, galikan aku liang. Udah sampai saatnya. Demi Allah kalau saya dusta. Lalu kemudian karena kami nggak mau, apa kata mama? Kamu beli tanah samping rumah sakit ini kalau kalian merasa keberatan membawa mama jauh dari rumah sakit. Ada orang yang tahu, Bang. Mama saya mati meninggal, senyum dia, senyum mama saya itu kayak gadis. Ibunya. Nah, jadi ada orang meninggal senyum. Kalau Pak Bomon tertawa terbahak-bahak dia mati. Kenapa dia mati terbahak-bahak? Karena keselak garpu. Gitu, Bang. Jadi kata Tuhan di dalam Ulangan 18:20, nabi yang berkata bukan atas namaku,
maka dia harus mati, harus dilenyapkan. Nah, itulah yang terjadi terhadap pengarang-pengarang kitab saudara. Tak ada satupun yang mati dalam keadaan baik, semuanya husnul khatimah. Seperti itu, Bang. Bentar Bang. Saya mau tanya, ibunya Abang kok tahu kalau mau meninggal dia, Bang? Nah, itu dia. Akan orang mau meninggal nggak ada yang tahu, Bang. Mana tahu ada orang yang diberi karamah. Orang yang diberi karamah itu, Bung. Ya, orang yang diberi karamah, orang yang diberi kemudian batinnya bersih. Orang yang bersih batinnya. Bahkan bapak saya ini, karena mereka suhud, mereka meninggalkan kampung, mereka meninggalkan kota, masuk ke dalam hutan berdua dengan biniknya. Hidup di dalam, meninggalkan keduniaan. Ada orang sakit, bapak saya membisik kepada saya, anakku, kata beliau, paman itu mengatakan si kakek masih butuh pengobatan. Tapi saya tidak mendahului kehendak Allah. Menurut batin orang ini nggak lihat lagi matahari besok. Bapak kenapa bilang kayak gitu? Saya tidak mendahului keinginan Bapak. Lillahi ta'ala, orang itu meninggal pada subuh hari. Dan orang tua saya sering kayak gitu. Orang-orang yang diberi karamah, orang yang bisa melihat secara batin, orang yang bersih, orang tak ada lagi penghalang antara dia dengan Tuhannya. Orang bersih. Dia dekat dengan Tuhan, siapa yang menghalangi? Banyak kejadian-kejadian. Ini kalau saya ceritain di sini orang dengar nih, orang di Ribuan dan orang Sulawesi, khususnya di yang daerah saya pasti tahu. Kampung saya tahun Jangan ngarang, Bang. Lillahi ta'ala. Kampung saya pernah diserang satu kampung penduduk. Orang tua saya yang dicari pada saat itu. Orang tua saya dicari, rumah saya hancur, rumah kakak saya hancur, rumah nenek saya aja yang tidak dimasuki oleh orang-orang yang sedang datang mencari keluarga saya. Ada kasus pada saat itu. Ini orang dengar nih, karena udah tahu kami berasal dari Muntik Carlo. Ingat pasti mereka dengar ini. Bapak saya lagi di masjid, jarak antara rumah nenek saya dari masjid itu kurang lebih 300 meter. Beliau dicari, diteriaki, kalau ada orang ini aman. Bayangkan 3 hari 3 malam kampung saya diserang waktu itu. Saya usianya kelas 3 SMP. Kelas 2 SMP, kelas 2 SMP. Nah, pada saat itu mau tahu, orang kayak semut, orang kayak pasir di luar mengepung rumah yang saya tinggali. Mau tahu siapa? Rumah yang kutinggal itu dipenuhi dengan batu lemparan. Mana yang bawa senso? Tahu senso? Mesin gergaji. Rumah panggung itu digergaji, dilempari semua kacanya, semuanya. Sampai saya gemetaran, segementar-gemetarannya. Sampai saya sakit gara-gara itu, trauma. Singkat cerita mau tahu, bapak saya tiba-tiba ketuk-ketuk pintu. Mama buka pintu. Mamanya. Mama buka pintu. Dia panggil nenek saya. Buka pintu. Kok bapak bisa lewat? Di tengah-tengah kerumunan orang dengan senjata tajam lengkap, bapak saya berjalan di tengah-tengah mereka. Bayangkan itu. Kalau bukan karena Allah, karena pertolongan Allah, mereka nggak melihat. Ini keluarga saya dengar pasti. Dan saya tidak mungkin bohong, mustahil saya bohong. Ini fakta, ini kebenaran. Itu artinya bahwa ada orang-orang tertentu yang diberi karamah. Jadi kalau ada orang ibadah, aktif ibadah, dekat kepada Allah, mereka suhud, meninggalkan keduniaan, dalam arti kata mereka tidak terkotori dengan keadaan dunia. Bisa mereka dengan bacaan basmalah mereka bisa meleburkan sebuah besi. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Begitu, Bang. Dengan pesulap itu, Bang. Oh, beda. Kalau pesulap itu beda. Beda dengan orang yang sampai ke level makrifat dengan orang yang belajar ilmu setan. Beda. Jangan disama-samakan. Begitu, saudara. Jadi seorang nabi yang diutus kemudian sama seperti Musa, diberikan mukjizat kemudian untuk melakukan ajaran-ajaran untuk menegakkan hukum-hukum sesuai dengan kaidah yang ada. Al-Quran didatangkan kepada Rasulullah untuk mengajarkan kebenaran kepada orang-orang jahiliyah yang dungu, yang budu, yang tidak mengerti tentang kebenaran, yang mereka hanya mempertuhankan nafsu mereka sendiri. Mereka bertuhan kepada oknum yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, bukan ajaran para nabi. Contoh, kalian menyembah Yesus. Nabi mana yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Ada? Gak ada. Tak ada nabi yang mengajarkan kemudian menyembah Yesus. Nabi Musa kagak, Nabi Abraham kagak, Nabi Salomo kagak, bahkan Yesus sendiri kagak.
Lalu dari mana kalian menyembah Yesus itu? Ilmunya dari mana? Dari Barat. Barat yang mengajarkan kalian. Kenapa? Barat sebelum menjadikan Kristen sebagai agama resmi, mereka sebelumnya adalah penyembah roh-roh, penyembah dewa-dewa. Begitu mereka kemudian mendapatkan buku dari orang-orang Yahudi, dari hasilkan evolusi kitabnya orang Yahudi kemudian, maka mereka menggantikan dewa-dewa mereka dengan sosok manusia bernama Zeus, Yesus, tapi mirip-mirip juga sih. Paulus aja hampir dilantik menjadi Tuhan oleh orang-orang sana. Bahkan Paulus dipanggil dengan dewa Hermes. Paulus mereka lantik sebagai Tuhan. Coba. Padahal Paulus tidak hebat-hebat kali, yang hebat itu Yesus. Kalau Paulus aja mereka lantik menjadi Tuhan, apalagi Yesus. Nah sekarang yang melantik Yesus jadi Tuhan itu siapa? Kan gitu poinnya, Bang. Sampai di sini tidak paham kan? Masih kurang masuk akal itu, Bang. Apanya yang tidak masuk akal? Apanya yang tidak masuk akal? Tuhan netek sama manusia gitu? Itu masuk akal? Oh, enggak, bukan, Bang, bukan itu. Kalau Tuhan mati dibunuh manusia masuk akal? Oh, enggak, Bang, jangan itu, Bang, bukan itu, Bang. Ini yang dikembangkan Sadar dia kalau itu ya, sadar dia. Kalau giliran yang kayak gitu-gitu jangan gitu, Bang. Jangan. Nah, jadi Yesus bukan Tuhan dong ya? Yang Tuhan itu kan Bapak, Bang. Yesus tidak? Ya bukan lah, Bang. Ya terus kenapa Yesus disembah? Kalau dari kami nggak ada yang menyembah Yesus, Bang, tapi langsung ke Bapak, Bang. Cuma jadi melewati Yesus ini apa? Dia, Bang. Ya. Melewati dia. Sama aja, Bung. Sama aja. Apa bedanya orang yang menyembah sapi? Kami tidak menyembah sapi, tapi kami menyembah dewa. Yang sapi ini adalah bantu dulu ngapa ya? Titisan. Bukan tetesan. Itu Yesus menete. Oh iya, itu maksud saya tadi. Pikiran saya lari ke situ. Beda kalau dengan sapi, Bang. Beda, Bang. Kalau dengan sapi beda, Bang. Loh, orang Romawi nih, orang Romawi dalam hal ini Katolik, apa Anda kira mereka itu menyembah patung Yesus? Tidak. Tapi kenapa mereka membuat patung? Karena mereka mengatakan melalui perantaran patung itulah kemudian mereka menyembah kepada Yesus. Masa menyembah pakai perantara? Gimana ceritanya? Iya, Bang. Jadi Yesus menurut saudara ini apa? Jalan kebenaran, Bang. Jalan kebenaran. Menurut Yesus, dia jalan untuk bani siapa? Untuk semua bangsa, Bang. Mana dalilnya? Ya itu kan tidak tertera, Bang. Dalilnya mana? Saya nggak hafal dalil, Bang. Kalau ditanya dalil, Bang. Nah inilah bahayanya. Harusnya Anda bertanya pada diri Anda, saya kok jadi Kristen ya? Emang Yesus mengajarkan Kristen? Kok saya jadi pengikut Yesus? Padahal Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Anda nggak pikir ke sana? Awalnya untuk Bani Israel, tapi kan lama-kelamaan semua bangsa, Bang. Kata siapa? Kata ya Paulus. Kata Paulus. Mama Tertawa, Bang. Kenapa tertawa, Bang? Berarti Paulus yang mengajarkan Yesus untuk kalian? Ya dia kan Rasul, Bang. Nah, sekarang Yesus ada nggak mengajarkan kalau dia diutus untuk non-Yahudi? Kan untuk semua bangsa-bangsa muridnya, Bang. Pertanyaan saya, itu kan iman saudara. Yang saya tanya, ada nggak pengakuan Yesus untuk seluruh bangsa? Nggak ada, Bang. Nah, terus dia kan mengaku ada kalau dia hanya untuk Bani Israel yang sesat. Anda Bani Israel kagak? Bukan, Bang. Bukan. Berarti Anda adalah serigala yang berbulu biawak.
Begitu. Benar nggak? Berbulu domba, domba. Oh, domba. Sorry. Nggak benar itu bang, nggak benar. Bang ini Jadi mengolok-olok saya bang, jangan bukan mengolok-olok saya. mengolok-olok itu, bukan membuat semangat Anda untuk kembali kepada jalan yang benar. Anda bukan Bani Israel. Yesus mengaku diutus hanya untuk Bani Israel. Kenapa Anda membodohkan diri dengan ngaku-ngaku sebagai pengikut? Padahal dia diutus hanya untuk Bani Israel. Sementara Anda sadar Anda bukan Bani Israel. Kenapa Anda membodohkan diri sementara Anda sadar bahwa Anda bukan Bani Israel? Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Kenapa Anda membodohkan diri sementara Anda bukan Bani Israel, sedangkan Yesus mengaku dia diutus hanya untuk Bani Israel? Kenapa Anda membodohkan diri? Yesus datang untuk Bani Israel dan Anda bukan Bani Israel. Iya itu kan menurut abang, kan menurut Lah, abang. kalau menurut Yesus tadi apa? Dia diutus untuk seluruh bangsa bang. mana dalilnya? Ya kan sudah ada itu bang di Alkitab bang. Di mana? Saya nggak hafal itu bang. Kenapa Anda membodohkan diri? Anda tahu Anda bukan Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kenapa? Akhirnya Anda ini adalah serigala berbulu landa. Gitu Mau sampai kapan? Mau sampai kapan Anda menipu diri? Mau sampai kapan? Saya nggak menipu diri bang. Loh, saya nggak menipu. Anda menipu diri dengan mengaku sebagai pengikut sementara Anda bukan Bani Israel. Anda menipu diri itu namanya. Yesus mengaku diutus hanya kepada domba, sementara Anda bukan domba. Anda adalah serigala berbulu bom-bom. Gimana dong? Sekarang gini bang, untuk gimana? Nabi Muhammad itu kan itu orang Arab. Sampean kan bukan orang Arab bang. Iya, tapi dia ditugaskan untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Bahkan dia diutus untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia diutus, tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, melainkan untuk sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Rasulullah melainkan untuk seluruh umat manusia. Bagaimana dengan Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Belum makan jadi nadanya tidak tersusun dengan baik. Maaf. Enggak Begitu. bilang gitu. Itu pengakuan Yesus tuh. Itu kan nyanyian abang itu barusan itu yang meleo-leo itu. Itu kan ucapan Yesus Matius 15:24. Aku diutus untuk hanya domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Itu ucapan Yesus sendiri. Nah, apakah Anda ini adalah domba dari Bani Israel? Ya termasuk lah bang. Soalnya kan. Nah, inilah yang saya katakan Anda membodohi diri. Kok jadi termasuk pula? Emang bisa nih saya mengaku saya ini adalah orang Jawa disebabkan karena saya bisa langgeng Jawa, jadi saya ngaku boleh saya ngaku orang Jawa. Itu bohong namanya. Itu dusta, nipu diri sendiri. Ente jelas-jelas ponakannya bom-bom kok ngaku Bani Israel. Kayak mana ceritanya? Pak, abang ini kan dari Sulawesi ya. Boleh nggak saya ngaku saya orang Jawa? Ya boleh lah bang. Kenapa nggak boleh? Meskipun saya bukan orang Jawa? Nggak apa-apa bang. Kan nggak ada masalah. Nggak ada yang dirugikan bang. Ya itu merugikan diri sendiri, tuyul. Ya jangan gitu lah bang. Jangan bilang tuyul lah bang. Ya tuyul itu tukang tahayul. Orang Sulawesi, bapak saya orang Bugis, mama saya orang Bugis. Dibilang Jawa piye to mas?
Waduh, gak bener rupanya. Nyata-nyata kita ini berdarah Bugis, dibilang aku Jawa itu boleh. Piye toh? Gak Selama bisa. kita nggak merugikan yang lain, nggak masalah, Bang. Lah, tapi kan merugikan kita sendiri dan merugikan orang lain, itu namanya. Diwawancarai, dari mana zigzag? Dari Makassar, Bang. Orang mana zigzag? Orang Batak, Bang. Oh, orang Batak. Iya, sudah lama di Makassar, lahir di sini, Bang. Oh, siapa yang dari Batak? Rupanya nggak ada. Bapak saya orang Toraja, mama saya juga orang Bugis. Lalu Bataknya di mana? Ya suka-suka saya dong, Pak. Bohong itu dosa, kata teman kita, kata Istana Tobaco. Bohong itu dosa, gak boleh kita berbohong. Apakah berbohong itu dosa? Berbohong untuk kebaikan kan enggak apa-apa, Bang. Alamak, mana ada kebaikan didatangkan dengan Anda mengatakan Anda orang Batak, sementara Anda adalah orang Madura. Bukan, Bang. Saya bukan orang Madura, Bang. Jadi? Saya orang Jember, Bang. Ah, orang Jember. Tadi ngaku Bani Israel. Iya kan, yang namanya domba itu, Bang, itu kan pengikut, Bang, kan pengikut itu yang namanya domba itu kan pengikut. Bang, gini. Ada sebuah tiang berdiri di depan, kemudian dikaitkan dengan tali. Talinya diikat kepada domba-domba yang ada di belakang 10 ekor. Tiang ini dipegang kemudian oleh seorang gembala. Ditarik ke depan. Dombanya ikut gak ke depan? Ikut kan? Ikut. Diikutlah ini domba. Ketika kemudian yang memegang sang gembala ini belok kiri, dombanya ikut kemana dia? Ya ikut ke kiri lah, Bang. Ya ke kiri. Kalau kemudian gembalanya belok kanan, dombanya ikut ke? Ya sama, ke kanan. Ke kanan. Kalau gembalanya sunat, dombanya? Ya sunat, Bang. Sunat. Kalau kemudian dombanya sujud dalam beribadah, gembalanya sujud, dombanya? Ya dilihat konteksnya dulu, Bang. Lah, katanya domba. Kalau kemudian gembalanya ini tidak makan babi, dombanya? Dombanya makan. Domba makan daging, mana ada? Inilah kenapa orang Kristen tidak disebut pengikut, tapi penyamar. Gembala belok kiri, Kristen belok kanan. Oke? Gembala ibadah Sabat, Kristen ibadah Minggu. Gembala masuk ke sinagoge, Kristen masuk ke gereja. Gembala ikut kepada Nabi Musa, Kristen ikut kepada Paulus. Iya kan, ke gereja itu kan sudah aturan dari pendeta-pendeta, Bang. Nah, berarti kan udah aku bilang tadi, Kristen itu pengikut pendeta. Itu baru betul. Tak bolehlah kamu mengatakan Kristen pengikut Yesus. Karena Yesus arahnya ke kanan, kalian arahnya ke kiri. Yesus ibadah hari apa? Sabtu, Bang. Sabtu. Tapi kan Kristen ibadah hari apa? Soalnya kan hari libur kalau di Indonesia kan Minggu, Bang. Nah, berarti sama nggak hari Sabtu dengan Minggu? Nggak sama, Bang. Cuma kan yang libur kan. Nah, nggak sama. Berarti kalian bukan domba. Kan tadi ku bilang kalian itu adalah serigala berbulu landa. Udah ku bilang pun nggak percaya. Iya kan? Ya bener nggak? Capek saya hadapi kamu ini ya. Stres. Iya, Bang. Oke, Bang. Gini, Bang.
Saya ucapkan terima Kapan mau kasih. syahadat? Bang Zuma Saya- berberpadalle. Saya ucapkan terima kasih sama abang. Kapan mau syahadat? Oh, kalau itu tunggu kita berembuk dulu bang. Dengan keluarga bang. Dengan keluarga kami bang. Iya. Silakan berembuk sama keluarga dulu. Bilang, mari kita menjadi pengikut Yesus setia dengan menjadi seorang Muslim. Tapi kan nanti ajaran-ajaran bukan kan membunuh kan bang? Enggak kan bang? Mana ada di Indonesia umat Islam membunuh? Yang baru-baru membunuh ini di Papua siapa? Yang baru-baru membunuh sesama Polri siapa? Ya, Islam. kan di Papua itu kan memang mayoritas sudah bang, orang Katolik memang mayoritas di sana bang. Gak mungkin orang Islam membunuh yang mayoritas kan. Ini di Makassar kami dengan saudara-saudara kami Toraja akur di depan rumah saya non Muslim orang Toraja aman kami di sini karena Islam itu ajaran rahmatan lil alamin. Sambo membunuh. Itu kafir. Agamamu itu Bung dilandaskan atas asas pembunuhan. Kalau Yesus tidak dibunuh, Kristen tak ada. Coba, bisa nggak Kristen ada kalau Yesus tidak dibunuh? Bisa nggak? Ya bisa lah bang. Soalnya Bagaimana itu kan caranya? dia buat. Bagaimana ceritanya Kristen bisa ada kalau tidak ada pembunuhan? Itu kan sudah dinubuatkan bang. Tidak ada nubuat. Berarti benar kan bahwa Kristen didirikan di atas pembunuhan, benar nggak? Ya itu kan untuk menebus bang. Nah itu dia udah selesai. Kristen ini berdiri di atas pembunuhan anak Maria, anak sematawayang. Anda pernah nggak berpikir bagaimana perasaan seorang ibu dari gadis perawan, dari sejak dia hamil bulan pertama sudah dihujat, difitnah, dinista, diusir dari perkampungan, digunjingkan dan seterusnya. Pokoknya semua penderitaan dia alami. Begitu dia melahirkan seorang diri, dia besarkan anaknya. Seorang diri tanpa suami, dia besarkan anaknya dengan susah payah. Begitu besar kemudian dibunuh. Pernah nggak Anda berpikir gimana perasaan Bunda Maria ini anaknya demikian rupa diperlakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang Romawi, lalu enak-enaknya Kristen dari Barat ini kemudian mengimani dia sebagai Tuhan di atas tiang salib sebagai simbol kemenangan. Padahal kematian Yesus itu adalah luka lara bagi ibunya. Pernah Anda berpikir perasaan seorang ibu? Apakah Anda berpikir Maria itu patung, Maria itu robot? Cobalah kita berpikir hari ini. Ada seorang ibu tanpa suami, diusir dari kampung, melahirkan dengan susah payah, mengandung dengan susah payah, mengasuh dengan susah payah. Begitu anak sematawayang besar, ya, dibuatkan kemudian rencana yang telah terstruktur kemudian untuk membunuhnya. Apakah seorang ibu pernah Anda rasakan bagaimana rasa dalam hatinya kehilangan seorang anak? Enak-enak aja kalian datang. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah menebus dosa kita. Maria ngaku nggak itu? Maria ngaku nggak? Kalian perlakukan anaknya kayak begitu? Mau? Ya mau bang, soalnya kan sudah ketentuan itu. Nah itu dia, makanya 2 kali Anda mengatakan itu ketentuan. Berarti Kristen ini memang agama yang ditentukan berdasarkan atas pondasi pembunuhan. Betul? Betul? 1000% betul. Hah? Saya nggak berani itu. Kenapa? Kenapa nggak berani? Malu. Tadi katanya ajaran kasih. Tapi pondasi awal, pondasi awal agama Kristen itu adalah pembunuhan. Dan yang mereka bunuh bukan main-main. Bukan cicak, bukan nyamuk, bukan lalat, bukan bom-bom, bukan biawak, bukan manusia, tapi Tuhan. Apakah tidak sedeng agama kayak begini?
Anda pernah bayangkan itu? Tuhan dibunuh. Coba. Agama Anda itu berdiri di atas pembunuhan. Jadi jangan pernah kotori mulut Anda dengan mengatakan ajaran kasih. Ajaran kasih. Kami ajaran kasih. Kristen ajaran kasih. Kasih apa kasih? Orang agama berdiri di atas pembunuhan. Tanpa pembunuhan, Kristen tak ada. Betul. Ya, apa yang bisa membentuk Kristen kalau pembunuhan tidak ada? Apa? Apa yang bisa bentuk Kristen? Oh, Kristen berdiri karena apa? Karena Kristen mengajarkan ajaran Torah. Lawak-lawak. Tidak bisa. Agama Kristen berdiri di atas fondasi pembunuhan kepada Tuhannya sendiri. Oh, Mama Apa ini? Ini ajaran apa? Makanya Al-Quran bercerita tentang kalian. Kalian itu adalah orang yang tidak berakal. Malah setan lebih berharga daripada kalian. Ulaika hum sarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih hina daripada seluruh makhluk. Ngeri itu. Al-Quran yang mengatakan itu. Al-Quran datang untuk meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan. Masakan ada agama dibentuk di atas pembunuhan? Tanpa pembunuhan, artinya tanpa penyaliban, Kristen gulung tikar. Nah, artinya tanpa pembunuhan, Kristen tikar gulung. Coba, sadis tuh agama. Ya, jangan gitulah Bang. Enggak Bang. Roma 14:9. Yesus harus Apa itu? Untuk itulah Yesus mati, agar setelah dia menjadi mayat, dibangkitkan pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Dumpala kardoba blama. Itu kan pemahaman abang itu. Lalu gimana? Roma 14 nomor 9 ini. Coba Anda baca. Coba baca, bro. Abang aja lah yang baca. Loh, kok jadi saya yang baca? Nanti dia bilang jangan begitu Bang, jangan Anda tafsirkan. Sebab untuk itulah, di dalam bahasa penekanannya dalam bahasa Yunani adalah eis. Eis itu adalah spesial, tauto. Untuk itulah Kristus kemudian telah mati, opostesko, dan hidup kembali, sau jauhina. Nah, hidup kembali. Ia menjadi Tuhan, kurewau, baik untuk orang mati, nekros, maupun atas orang hidup, zau. Nah, untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang. Ngeri kali ini ajaran Kak Blampets. Mana kan ada Yesus mati untuk menjadi Tuhan. Pepotro anak centili Kak Blampets. Ngapa pernah tolong kamu kok? Di mana itu isi kepala disimpan? Abang. Ini yang di bawah ada tepeng-tepeng menghujat saya. Nggak usah dibaca di bawah, bro. Agama Islam gitu sih Bang. Ini kita sedang mencerahkan Anda, ya. Ini sedang mencerahkan Anda untuk memberikan vitamin, mensuplai vitamin nutrisi kepada otak saudara supaya berfungsi dengan baik. Bagaimana mungkin kemudian manusia dibunuh untuk bangkit menjadi Tuhan? Ini dalil, Bung. Kami tidak ngada-ngada. Kenapa ini harus kita bahas? Karena Al-Quran menceritakan tentang kalian. Al-Quran itu datang disebabkan karena kalian. Kalian adalah buah-buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Sehingga Al-Quran datang menyelamatkan kalian. Jangan lagi ditolak Al-Quran itu. Nah, tuh. Bentarah membuka tuh. Nah, cobalah. Baca coba. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Halilintar. Ngapa nak manjo? Mati bengrong. Supaya penatena mati tena kulian jadi Tuhan. Mati meja. Amet doro kirong penalep bami amet doro. Batu mi. Abang bahasa apa itu? Jangan bicara Ibrani Timur. Dia harus mati supaya dia jadi Tuhan.
Kalau kita lihat ya, mati baru bangkit itu zombie. Dede ngapa nak kamali banju kareng. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi kalau dia tidak mati, misalnya pingsan ji, balle-balle ji, bersandiwara dia cuma pingsan, balas sih aku kau. Tidak ada Tuhannya siksa. Tidak ada Tuhan aku dong. Kalau tidak mati Yesusnya. Jadi intinya memang itu harus ada pembunuhan dulu bro, baru kau punya Tuhan. Makanya saya katakan agama Kristen itu bukan ajaran kasih. Ajaran Kristen itu ajaran yang berdiri di atas pembunuhan Tuhan. Hei, lama. Apa nak tuang kamu deh? Jamuku itu Tuhan nubunuh, ku bilang. Itu bukan dibunuh bang, itu bukan. Lalu? Dibunuh. Itu kan menyerahkan diri. Dibakar. Menyerahkan diri. Iya. Menyerahkan diri. Coba kamu baca Yohanes 11 nomor 54. Coba baca. Bunda Rahma. Nah, Yohanes 11 nomor 54. Dia lari ke padang gurun. Sembunyi dia. Bunda Rahma. Iya, itu karena masih belum waktunya bang. Karena masih belum waktunya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada aja jawabannya. Ada aja alasannya. Kan belum waktunya katanya. Nenek lu kiper ngatur-ngatur Tuhan harus mati demi Kristen. Parah ini. Coba baca tuh, baca. Karena itu, sebab itu Yesus tidak lagi terlihat di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Baca data selanjutnya di data 55. Coba 55 apa nak-anak? Apa nak-anak Jo? Pada waktu hari raya itulah bunda di atas 55. 55 di atasnya. 55. Itu mau. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Untuk apa bedeng menangkap? Apakah mapaluka jangan lemak. Era nubunuh tahu Kenapa bikin sayembara untuk menangkap orang mau dibunuh untuk jadikan Tuhan bagi Kristen? Ini seperti ayam jantan ini. Barang siapa yang menemukan ayam itu sembelih. Untuk apa? Untuk dikasih makan kepada orang Kristen. Ini menikah atau baga-baga atau beleng-beleng. Beleng-beleng Kristen. Masakan Tuhan dibunuh untuk kalian? Mama ngapa nak kulle ka masih? Jangan bicara bahasa daerah bang. Jangan bicara bahasa daerah. Tidak menyerahkan diri ya. Tidak menyerahkan diri. Yesus tidak menyerahkan diri. Yesus, mana ada Yesus menyerahkan diri? Kalau Yesus menyerahkan diri itu pada hari H, saudara-saudara, Tuhan kita sudah datang halilintar. Marilah kita berpesta untuk perjamuan terakhir. Tos. Siapa yang membunuh saya? Siapa? Keben gerunda. Aduh, kenapa kenapa ini Bang Jumannya kalian report? Astagfirullah. Jahat kali kalian. Padahal untuk membuka akal kalian itu loh, teman-teman. Gak apa-apa, santai aja gak apa-apa. Jadi kita lanjut. Siksak ya gitulah ya. Besar Bang Handi host. Jadi Yesus itu tidak menyerahkan diri, tapi dia melarikan diri. Dia ngungsi ke padang gurun, jadi dia tidak lagi tampil di depan umum. Diperintahkanlah untuk mencari dia, untuk ditangkap. Gitu loh. Jadi tidak ada Yesus itu menyerahkan diri untuk dibunuh. Buktinya juga dia di Bukit Getsemani semalaman dia berdoa sama murid-muridnya. Bahkan doanya itu sampai dia seperti titik darah yang jatuh. Keringatnya itu. Saking ketakutannya dia gitu loh. Berdoa dia. Andaikan cawan ini berlalu dariku. Dia berdoa untuk diselamatkan itu. Jadi bukan menyerahkan diri bang. Ibrani 5 nomor 7. Dengan ratap dalam tangis. Keadaannya sebagai hamba, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas ketaatannya, atas kesolehannya, doanya dikabulkan.
Yesus berdoa agar diselamatkan dari maut. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Berarti dia diselamatkan dari kematian. Waduh, gimana dong? Jadi kesimpulannya, agama Kristen itu adalah agama yang didirikan di atas pembunuhan. Dan yang dibunuh bukan ayam, yang dibunuh bukan cicak, yang dibunuh bukan biawak, yang dibunuh bukan padale, bukan pararang, bukan bom-bom, tapi yang dibunuh adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh mama balas ya nanaka. Botak kepala ya mikir kah? Masa kan Tuhan pencipta langit dan bumi dibunuh? Oh mama. Tak bunuh si saudara ada apa kah? Balas si otak. Maka tidak pecah otak itu. Makanya tidak boleh berakal. Tak boleh berakal. Harus berdasar iman dan dogma saja. Karena kapan kamu berakal menelaah imanmu, menelaah agamamu, maka kamu satu. Kalau kamu tidak gila, kamu ateis, atau kamu menjadi agnostik, atau kamu menjadi muslim. Apa rasio yang bisa kita pakai untuk menyeimbangkan, menyelaraskan antara akal kita sebagai manusia, Tuhan pencipta langit dan bumi mati. Oh. Itu kan cuma sementara bang, kan nanti bangkit lagi. Nanti meja. Jadi Tuhan, kamu hanya mikirkan 3 harinya. Anda tidak pikir sejak dia dalam kandungan. Berapa tahun dalam kandungan? 1 tahun. Jadi manusia berapa tahun? 33 tahun. 34 tahun alam semesta ini kehilangan Tuhan. Patu kemai carana bacok. Hah? Loh kan ada Bapak yang di surga bang. Loh Tuhan Anda berapa rupanya? Tuhan Anda itu berapa? Kan 1 kesatuan. Inilah dibilang. Inilah kalian itu sebenarnya tidak boleh hidup di Indonesia. Karena Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan gitu lah bang, tidak boleh gitu. Enggak, maksudnya kalau berdasarkan itu. Tapi kan nggak mungkin diusir. Tapi kalianlah yang tahu diri. Carilah negara yang Tuhannya 3. Kan di Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Tuhan Anda berhenti menjadi Tuhan, jadi manusia selama 34 tahun. Anda mengatakan apa? Hot! Tunggu Bang Suma, kenapa? Kami punya Tuhan cadangan. Walaupun Tuhan kami yang satu jadi bayi, yang satu jadi burung merpati. Tapi ingat Bang Suma, kami masih punya Tuhan senior di surga, yaitu Bapa. Gimana ceritanya? Agama kok gitu kali? Hah? Tuhan kami mati 1, tak apa-apa, kami masih 2 punya cadangan. Parah kali ini agama. Coba, kenapa Tuhan Anda menjadi manusia? Ya itu Bang Suma, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Oh ya? Berarti Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Parah kali. Coba rangsang sedikit otak Anda untuk berfungsi selama umur Anda berapa sekarang, Bang? 72. Saya 36. 36. Selama 36 tahun otak Anda beku. Gak pernah berfungsi. Tapi kalau cerita yang lain, cerita tentang cewek, cerita tentang ya yang lain-lain Anda pintar. Tapi giliran cerita tentang agama, konsep ketuhanan, Anda tak bisa ngapa-ngapain. Masakan Anda mengatakan 34 tahun Tuhan Anda kemudian menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia. Kan manusia bukan Tuhan. Berarti 34 tahun Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Lalu Tuhan pada saat itu tidak ada. Alam semesta kehilangan Tuhan. Apa yang terjadi? Di mana? Ya, Bapak yang di surga. Tuhan Anda ada berapa? 1 esa. Tapi dia jadi manusia. Ya itu kan firmannya bang. Yesus firmannya. Loh iya bang. Berarti di atas cacat. Karena firmannya sudah
Firmannya sudah nggak ada di atas, sudah turun jadi manusia kan? Iya. Nah, cacat di atas, tak ada bibir. Pepe. Firmannya sudah turun jadi manusia. Tidak bisa dia. Pantasan iblis memberontak karena Tuhan Anda di atas sudah pepe. Itu kan asumsi. Lu, pada mulanya adalah Pire. Pire itu bersama-sama dengan Ela. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu sudah Allah itu menjadi daging. Apalagi? Kolose 2 nomor 9. Dan di dalam diri Yesuslah kepenuhan secara biologis segala ketuhanan. Apalagi Filipi 2 nomor 6. Dia dalam keberadaannya sebagai Allah, dia tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti manusia dan taat, bahkan taat sampai mati. Apalagi? Yang menjadi manusia ini adalah Tuhan Bapa. Jadi tak ada lagi Bapa di atas, tak ada lagi. Jangan lagi Anda mengatakan masih ada canangan. Banyak kali Tuhan fotokopi. Mana ceritanya? Oke bang. Oke. Gitu dong. Terima kasih. Mulai tobat. Mau tobat. Saya memang tobat dari dulu bang. Terus kenapa masih menyembah banyak Tuhan kalau tobat dari dulu? Tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri. Tapi membunuh akal para mana? Para mana membunuh fisik daripada membunuh akal? Mana ada akal dibunuh bang? Ada. Ini masuk akal tidak Tuhan menjadi manusia? Ya kan dia tidak terbatas bang. Itulah dia. Berarti dia bisa jadi setan. Bisa namanya jadi iblis Tuhan. Namanya nggak terbatas ya bisa jadi apa aja bang. Bisa jadi ayam. Apa saja. Bisa jadi kecoa. Bisa apa saja. Bagaimana seandainya kecoa yang Anda pijak itu adalah Tuhan Anda? Oh mama. Tidak mungkin. Oh lalai. Masya Allah. Inilah yang Tuhan katakan. Akalnya ya. Inilah Al-Quran mengatakan mereka itu adalah seperti hewan yang diteriaki percuma. Karena hanya mendengarkan suara. Tapi mereka tidak mengerti apa arti dari suara yang mereka dengarkan itu. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Nah, Al-Quran ini apakah dia datang sekedar datang begitu saja? Tidak. Al-Quran datang sebagai teguran bagi kalian. Makanya Allah mengatakan, "Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida." Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain adalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ini Al-Quran yang mengatakan. Mereka di sini adalah Anda. Kenapa dikatakan setan yang durhaka yang Anda sembah? Karena sebenarnya Yesus sudah memberikan sinyal. Apa sinyal yang diberikan oleh Yesus? Yesus mengatakan begini, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan? Siapa setan itu? Yudas. Maka yang mati di atas tiang salib itu adalah Yudas. Nah, di dalam diri Yudas ada apa? Ada apa? Dalam diri Yudas? Ada setan. Nah, itu Anda tahu. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Al-Quran tidak pernah keliru. Anda mengakui kan, dalam diri Yudas ada setan yang mati di atas tiang salib orang terkutuk, yaitu Yudas. Mati bersama setan, Anda sembah. Maka inilah yang Al-Quran katakan. 1400 tahun silam Al-Quran mengatakan Kristen menyembah setan. Jadi jangan salahkan UAS. Kalau beliau mengatakan ada jin kafir di situ, sedangkan yang mati saja di atas itu adalah setan. Apatah lagi yang dibentuk jadi patung. Begitu. Makanya beliau Ustadz UAS tidak bisa ditahan karena dia punya dalil kuat. Dibawalah dalil ini. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Habis itu ketika beliau di sidang, maka kami akan dipanggil salah satu dari kami sebagai saksi kunci, saksi ahli untuk datang bahwa memang betul Yesus mengatakan bahwa yang disalib itu setan.
Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang memilih engkau yang 12, tapi dan satu di antaramu adalah setan. Setan masuk merasuki Yudas. Baca Matius 27 nomor 5, mati pada saat itu, yaitu mati hanya dalam keadaan disalibkan. Berarti yang disalib Yudas bersama dengan setan. Lalu habis itu dijual ke Roma, disembahlah dia jadi setan. Makanya kalian kesetanan. Begitu bang. Umur abang berapa sekarang? 36 bang. Oh 36. Oke bang, saya ucapkan terima kasih sudah bisa masuk Komal ini. Jangan masuknya Komal yang diucapkan terima kasih. Udah bang, makasih bang. Selama 36 tahun otak saya beku. Alhamdulillah hari ini mulai sedikit ada bergerak-gerak sedikit. Masuk vitamin pengetahuan. Mudah-mudahan saya besok lagi masuk ke sini. Yang sebelah kiri otak saya yang bocor ini bisa ditambah lagi sedikit. Begitu. Gak ada yang bocor bang. Masa gak ada yang bocor? Gak ada. Enggak bocor sama sekali. Ada bocor Jangan halus gitu, lah. Halus. Bocor halus. Enggak. Ini bukan ban bang. Ya kalau ban itu bang. Iyalah. Anggap saja tidak bocor. Padahal saya tadi sudah tambal itu pakai terasi bang. Biar gak infeksi. Coba tes kebocoran halusnya terakhir sebelum turun. Oh, iya. Menurut kamu bro, Tuhan itu satu apa dua atau tiga? Satu lah Bang Andi. Kalau Tuhan itu satu, siapa Tuhan itu menurut kamu? Bapak. Bukan Yesus. Loh, Yesus kan firman, dia kan utusan Bang Andi. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan ya? Ya bukan lah Bang Andi. Oh, Masya Allah. Udah terbuka dikit nih. Artinya ya kan sudah jelas itu. Dia itu akan firman. Sedangkan yang Tuhan itu kan Bapak Bang Andi. Coba kau bersaksi. Saya bersaksi bahwa Bapak di surga adalah Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan. Coba. Ya. Kok bisa bersaksi begitu Bang Andi? Ya ini kan persaksian sementara gitu loh. Coba. Aku bersaksi hanya ada satu Tuhan Bapa di surga dan Yesus adalah utusan Tuhan. Coba. Tapi kita tidak dikasih pelajaran begitu Bang Andi. Pasti dia lari dari pengakuan iman rasuli kalau begitu. Lo kan udah ngakui satu Tuhan di surga Bapa. Yesus adalah utusan. Apa salahnya sih diulang lagi dengan nada-nada tinggi dikit gitu loh. Lah, ya kan memang begitu Bang Andi. Bapak di surga itu Tuhan, Yesus itu yang diutus Bapak. Kan gitu Bang Andi. Jadi menurut kamu yang menuhankan Yesus keliru toh? Ya saya nggak berani bilang itu Bang Andi karena itu hak mereka Bang Andi. Tapi kalau Anda masih Kristen kayak gini, Anda menjadi bulan-bulanan juga sama yang menuhankan Yesus loh. Seperti dia yang Unitarian. Ya Anda menjadi musuh mereka yang menuhankan Yesus. Masa ada orang Kristen tidak menuhankan Yesus? Kan gitu. Biarlah Bang Andi menjadi musuh mereka. Biar dia bilang apa aja. Asalkan sekarang kan ada hukum Bang Andi di Indonesia Bang Andi. Ngapain dia untuk membenci Tapi Anda saya? yang benar-benar Kristen ya. Jangan sampai teman-teman di bawah mengatakan ini mau Muslim belagak-lagak jadi Kristen. Benar-benar Kristen toh? Lah, gimana Bang Andi? Ini saya sudah 2 kali masuk komalnya Bang Juma nih Bang Andi. Kok masih tanya-tanya lagi Bang Andi? Takutnya kena remeh lagi, dibawa kan tahu sendiri. Apa lain kali saya kalau mau masuk lagi harus bawa SIM, harus bawa KTP gitu? Ya enggak juga sih. Seperti kamu Unitarian. Ya. Yang penting. Unitarian dia. Yang penting bagi saya itu, yang Tuhan itu Bapak di surga, kan gitu. Ya tinggal dipoles ini bahwa tidak ada Yesus yang kau anggap utusan itu kesayangan Tuhan diutus ke muka bumi, ya hilangkanlah bahwa dia mati mengenaskan itu yang salah. Itu perlu dipikirkan lagi ke depan ya. Ya.
Itulah yang Gimana ya dipikirkan. Bang dia? Kenapa? Ya itu nanti Lu aku waktu ada nanti sapi. Kok ada sapi? Sapi lo mengiyakan itu. Tinggal ini ada sapimu. Sapi aja mengiyakan. Iya benar Bang Andi. Gak boleh. Sapi aja mengiyakan loh. Kisah para Rasul 13:23 Bang. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Udah nggak masuk. Ya. Tahu dia gimana sih abang ini? Jadi intinya adalah sapi aja mengiyakan. Artinya apa? Tidak boleh. Tidak ada itu ajaran ya, membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi tidak ada acara-acara penebusan dosa dengan matinya orang di tiang salib. Yang dihukum di tiang salib itulah orang fasik, orang nggak bener. Wajiblah dikutuk dia. Kalau Yesua Mesia, Yesus Kristus itu adalah utusan Allah. Dia orang soleh, dia orang baik. Itu kan ya, dicintai oleh Tuhan. Yang nggak mungkin lah dieksekusi di tiang salib. Itu aja dulu bro, dipikirkan ke depan ya. ya. Oke Bang Andi, terima kasih. Sebenarnya masuk di Komal ini aman-aman aja. Kalau kita nggak saling gontok-gontokan, nggak saling menghujat. Ini buktinya saya sama Bang Andi enak-enak aja bicara ini ya. Ya Bang Andi, saya kan terima kasih juga sama Bang Andi. Kalau sama begitu Bang saya tanya Juma. kepada Anda. Bagaimana kamu menurut masa Anda, bodoh. entar lu. Menerima. Bagaimana pendapat aja. Anda, sebentar Bunda Rama. Bagaimana pendapat Anda mengenai penjelasan Bang Juma kurang lebih hampir 2 jam bersama Anda? Silakan. Ya, karena Bang Juma itu tadi semua pakai data. Masuk dalam akal saya. Cuman masih menerimanya ini iya dan tidak. Itu kalau dalam akal sudah masuk Bang Andi. Mas, Bang Juma, akal udah masuk, tinggal iya dan tidak dipertimbangkan ke depan. Ya itu dia Bang Andi yang agak berat Bang Andi. Menurut Anda beratnya di mana Bang? Ya kita sudah biasa dalam kehidupan sejak dulu sudah begitu Bang Andi. Untuk merubahnya itu Bang Andi agak berat kayaknya Bang Andi. Nah itulah hidayah itu harus ada memang. Kalau hidayah nggak datang ya sulit memang Bang. Tapi kalau udah terbuka cakrawala berpikir, sudah mengiyakan semua berbagai data ya, apalagi nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan. Gitu. Dan kehidupan nanti tuh nggak ada yang temani kamu, nggak ada yang kau sendiri yang mempertanggungjawabkan hidupmu Bang. Kalau begitu saya persilakan Anda minta terima kasih kepada Bang Juma atas penjelasannya. Silakan sebelum turun. Bang Juma, saya ucapkan terima kasih atas penjelasan Bang Juma yang semuanya itu saya kira agak masuk akal, yang jelas bicaranya. Saya juga terima kasih sama semua yang ada di Komal di sini. Mungkin sewaktu-waktu saya akan naik lagi di sini. Entah kapan itu ada kesempatan. Gitu Bang Andi. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Silakan Bang Juma ditanggapi. Apa tuh? Sorry, saya tidak monitor. Minta terima kasih ke Bang Juma, penjelasannya masuk akal semua. Akhirnya dia lagi goyang, memikirkan. Tapi penjelasan Bang Juma masuk di akal dia gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma berat menghadapi ini ya, mau mualaf berat karena dia sudah Nah, terlahir. dia sulit meninggalkan kebiasaan lamanya gitu loh Bang Juma. Salah satunya makan babi ya. Ya, sama dengan pendeta yang pernah saya ceritakan. Dia tanya gini, Bang, saya udah yakin Islam itu benar. Lalu, boleh enggak setelah saya syahadat, saya masih makan babi sembunyi-sembunyi? Iya betul. Terus beleng-beleng. Terus sudah gitu dia bilang lagi, boleh tidak sholat itu bolong-bolong kata dia. Capek kata dia kan. Wah 5 kali sehari Bang. Gimana itu? Saya ada seminggu sekali. Stres. Apalagi 1 hari loh ini. Bukan seminggu tapi 1 hari 5 kali. Gimana ceritanya itu? Jadi saya sampaikan kepada dia.
apakah kamu ingin tunduk kepada hukum alam atau hukum Tuhan? Apakah Anda mau diatur atau tidak mau diatur? Anda bikin aturan di rumah, bagaimana anak Anda itu menjadi orang baik, Anda bikin aturan. Yang tidak baik di antara anak di rumah, tidak akan mengikuti aturan. Yang baik dan patuh dan seterusnya akan menjadi anak yang baik. Nah, sekarang di antara ciptaan Tuhan, Anda disetting badan Anda bisa rukuk, bisa sujud, bisa kemudian berdiri, bisa bungkuk. Untuk apa? Untuk disetting ibadah sholat. Kalau Anda tidak mau tunduk kepada aturan itu, maka Allah mengatakan Anda seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Sapi tidak mau takbir, coba sapi, suruh angkat tangannya, Allahu Akbar, jatuh dia. Karena tubuhnya memang tidak disetting untuk melakukan sholat. Adalah lebih baik Anda menjadi hewan aja. Menjadi sapi misalnya. Anda tidak diberi tugas untuk sholat. Akhirnya masuk logika dia. Itu juga, enggak boleh gitu juga. Kok orang menjadi sapi? Sapi mana mungkin bisa sholat? Mana badannya seperti Pak Bom-Bom. Begitu dia angkat dua kakinya yang di depan, jatuhlah dia tak galelu. Gak bisa dia, Bang. Jadi waktu itu dia menghilang. Lama-lama dia nelpon pakai nomor baru. Alhamdulillah kata dia, saya mau ke Makassar, Bang. Jumpalah kita kan, cerita. Nangis dia. Pemerintah ini nangis. Dia bilang, Bang, kenapa? Aduh, masih bisa nggak itu di Islam sholatnya ditambah? Masa? Ya, kok bisa? 5 kali sehari itu masih kurang, Bang. Begitu nikmatnya ibadah sholat itu, ya Allah. Aku pingin sholat aja terus. Saking nikmatnya itu sujud ke lantai. Ternyata Allah maha besar, Allah maha tinggi, itu ketinggian Allah itu bisa saya rasakan. Abang, saya pamit turun, besok harus kerja saya, Bang. Yeah. Kenapa buru-buru? Besok kerja saya, Bang. 1 menit lagi. Dia mengatakan, ternyata Allah maha tinggi itu bisa kurasakan ketinggiannya ketika jidat saya ini menyentuh sejadah. Betapa hinanya manusia, betapa rendahnya manusia, dan betapa nikmatnya sujud di hadapan pencipta alam semesta. Baru saya rasakan Tuhan itu maha tinggi pada saat itu. Sehingga bisa enggak sholat itu ditambah. Jadi saya ajarkan sholat sunat aja. Ini tempat-tempat sholat sunat yang gini. Terus saya iseng. Jadi gimana, Bang? Babinya masih makan. Jangan sebut itu. Mendengarkan namanya aja saya sudah mau muntah. Subhanallah. Nah, itu kenapa dia tidak mau lagi makan babi? Karena setiap hari mulutnya itu dibersihkan dengan air wudhu. Nah, inilah yang terjadi, Bang. Karena Anda kemudian masih ada di luar, belum masuk ke dalam, maka Anda merasakan sulit ini menjadi Islam. Sama seperti anak-anak disuruh masuk ke dalam gua yang gelap. Dia akan mengatakan, nggak mau, ngeri. Tapi begitu dia masuk ke dalam, ternyata di dalam itu ada kunang-kunang, ada banyak hal yang membuat dia menarik. Akhirnya untuk masuk ke dalam gua itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi dia, tapi menakutkan bagi orang. Karena dia sudah keluar masuk, sudah terbiasa dengan itu. Begitulah orang Islam yang rajin sholat, karena udah terbiasa, itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Cuman di Islam itu memang kalau pengaruh dunia ini terlalu tinggi, terlalu kuat terhadap orang, kadang malah sholat. Tapi kalau selama dia bisa mengimbangi antara dunia dan akhiratnya, insya Allah dia akan memelihara sholatnya. Saya kira begitu, Bang. Intinya adalah kalau udah malas sholat, nggak mau sholat, ya mintalah untuk disolatkan. Iya. Masya Allah. Selesai itu? Gak gitu juga kali, Bang Hadi. Gak gitu. Karena hanya ada 2 kan, Muslim atau kafir. Kalau Muslim harus taat, kalau kafir merdeka, bebas, mau ngapain aja. Hanya 2. Nggak ada netral. Ya tapi gak gitu juga kan, Bang Juma. Masa orangnya masih hidup disolatkan? Ya memang. Bagaimana mau disolatkan di orang kafir? Intinya adalah, benar kata Pak Juma, kita ini diberi apa ya? Diberi fisik yang begitu sempurna dibanding ciptaan lain. Ruku itu membuat kita bisa meluruskan otak
otot punggung yang selama ini dipakai berdiri. Berapa kali dalam sehari. Jadi sholat itu nggak perlu nge-gym. Sholat aja keseringan. Saya jamin badan Anda segar kok dengan gerakannya kan gitu ya. Betul ya Manjuma ya? Benar Bang. Nah, itulah fungsinya sholat. Di samping kesehatan, rohani juga sehat. Seperti tadi itu kalau menyentuh sajadah, benar-benar khusyuk begitu di keheningan malam. Masya Allah indahnya sholat malam itu. Orang yang punya utang, kalau dia sholat malam, seakan-akan itu lupa utang segalanya itu. Itu loh itu indahnya sholat. Jangan juga lupa utang lah. Maksudnya utang itu akan dimudahkan untuk dibayarkan gitu loh. Dengan rezeki yang tidak disangka-sangka kan gitu. Berlebihan Bang Andi. Lu pusing utang. Ya, begitulah edukasi untuk para janda-janda selama ini yang masih belum. Kok lari ke janda pula Bang Andi? Lah, ini kan kita edukasi buat semuanya, baik duda maupun Iya, janda. buat semuanya. Tadi Bang Andi ngomongnya apa? Itulah teman-teman ya. Tapi kita tadi apresiasi nih anak, penjelasan Bang Juma masuk akal katanya. Dia akan pikir-pikirkan ke depan. Kita doakan orang-orang kayak begini, naik diskusi beradab, sopan, mau mendengarkan. Dapat hidayah gitu, betul. Hidayah. Amin, dapat hidayah, amin. Banyak kok Unitarian seperti dia. Bagaimana si Stanley, bagaimana Mariam itu dari Unitarian. Seperti ini tadinya. Otot banget gitu ada penebusan dosa di tiang salib. Setelah diedukasi, diskusi akhirnya masuk akal juga ya. Dengan berbagai data tentunya. Nah sekiranya dalam diskusi tadi ada kata-kata yang menyinggung perasaan, ada kata-kata kami kepleset lidah, ya kami mohon maaf. Tidak ada unsur lain, tidak ada maksud lain untuk menista. Ini hanya area diskusi bukan monolog. Kami mohon maaf. Sekali lagi kalau ada kata-kata keliru dari kami. Kira-kira begitu. Tapi apakah betul Yun itu sholat apa? Sholat tahajud. Terus dia lihat Yesus. Sholat subuh. Apakah betul? Biarkan aja. Setan akan kembali kepada tempatnya. Jadi setan Bang. Kedua hampir lupa nih untuk teman-teman yang nonton di sini dan ada di YouTube Zulkifli Mabas, Andi Selebes Channel, Sugi Kristologi Reaksi, siapapun yang melive-kan channel ini gitu, jangan lupa tetap mensupport kegiatan kami di Masjid Nur Maulida di Rumah Hobbit Bolangi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kami masih melaksanakan kegiatan safari Ramadan sebulan penuh, buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, tarawih bersama, kajian Islam, kajian kristologi, makan sahur bersama. Minggu depan warga Bang Andi datang. Warga ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ingin berbagi, beramal jariah, ya silakan, kami masih menunggu. Atensi, perhatian, donasinya semuanya tetap disalurkan ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank BTN. Nomornya nanti bisa di WA ke saya, ke Bang Juma dan Bunda Rama, siapapun. Nanti kami akan berikan nomornya. Kalau menyebut nomor langsung akun saya kena loh. Kenapa ya? Sama roomnya juga itu Bang Andi ya. Nomor HP sama nomor rekening itu kena. Tapi ini kenapa kalau orang yang masuk Kristen gitu ya, selalu ceritanya karena mimpi. Tapi orang Kristen masuk Islam tidak ada mereka karena mimpi nggak ada. Tapi kenapa kalau orang-orang itu masuk Kristen selalu mengandalkan mimpi gitu? Ya nggak apa-apa lah, itu hak mereka lah. Bukan gini Bang Adi, bukankah di Islam itu diajarkan tentang mimpi? Itu dia buat itu bohong dia itu. Karena kan di Islam kan diajarkan tentang mimpi. Mimpi itu dari mana? Kalau dia gimana? Nah, dia ngaku-ngaku Islam, tapi mimpi malah masuk Kristen. Sementara orang yang Kristen masuk Islam nggak ada, itu karena mimpi-mimpi nggak ada. Nggak apa-apa itu. Apapun itu silakanlah mereka. Yang penting kita edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma ada yang nanya, Bang Juma serius nanya, kalau bersahadat di room ini sah nggak kira-kira? Iya sah. Silakan Bang Juma. Sah. Sah. Siapa yang mau syahadat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu bertanya Bang. Wabarakatuh, Gurunda. Gurunda pula. Jangankan di room ini Sah, bersahadat. Anda bersahadat di atas pohon aja sah. Apalagi di room ini kan banyak yang mendengarkan. Bahkan jejak digitalnya ada. Tapi hati-hati. Kalau hanya bermain-main, bohong-bohongan, ya dicatat. Nanti dimintai pertanggungjawaban. Ini hal yang sakral, nggak boleh dimain-mainkan. Kan gitu. Gurunda di mana nih Gurunda? Masih di rumah Genda? Oh, segera di gunung. Belum. Malam Ahad insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin dikit Bang Juma. Belum ya? Belum. Salam kenal semua. Bunda Hesti, mohon izin sebentar saja. Saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi, dan stik cumi-cumi. Yang berminat silakan untuk mengorder melalui WA kami yang ada di bio. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Bisa untuk sendiri, bisa untuk dikirimkan bingkisan kepada para debater yang di atas ini semua. Dan kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui line parcel si cepat dan JNT. Insya Allah amanah dan halal. Bang Juma mohon tolong tambahin dikit dong. Ya teman-teman sekalian dimanapun teman berada, silakan seperti yang disampaikan oleh Bang Riko, beliau punya usaha cemilan, silakan dipesan, cemilannya memang enak dan saya sendiri sudah berapa kali mendapatkan kiriman dari teman-teman netizen dan alhamdulillah memang nikmat ya, cocok untuk ini ngemil-ngemil sambil menunggu buka puasa gitu ya. Silakan dipesan, bantu perekonomian beliau, seorang mualaf yang ingin mencari keuntungan dengan cara halal dengan menjual di sosmed. Silakan DM langsung ke beliau, di bionya ada nomor kontak di sana. Terima kasih. Terima kasih host, semoga panjang umur, sehat dan murah rezekinya semuanya ya, amin, doakan saya. Amin. Dan alhamdulillah saya masuk ke babak final bernyanyi karaoke di Komal Ibu Ida Dasima yang menonton saya final. Nanti saya akan final berapa hari lagi, saya masuk final. Masya Allah. Ya terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan Bang Riko jurinya kenal. Ya semoga nanti saya beritahu ke jurinya jangan dikasih juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bang Andi, Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Ya kalau saya telepon jurinya suruh kasih juara kan namanya ini Bung Kaliko. Jangan Bang Andi. Nggak boleh kan nepotisme, nggak boleh kan? Iya. Harus jujur kita. Iyalah. Iya. Barusan juri saya telepon, kalau bisa Bang Riko dikasih runner up aja deh, kan gitu. Terima kasih ya udah doakan sayanya, dan saya akan mempersembahkan yang terbaik buat ini semua. Jangan lupa nonton Komalnya Ida Dasimah. Apa itu? Ida Dasima. Tempat apa? Ida pakai dasi. Ibu-ibu. Ibu Ida jual di dasi. Namanya Ibu Ida Dasima. Pembahasannya apa tuh? Hah? Karaoke. Karaoke. Oh, Lagu karaoke. Oke, bentar. Bang Juma itu tolong dijawab di bawah Bang Juma. Itu syahadat itu bayar apa gratis? Dia mau Bang Juma yang menjawab. Ada syarat bayar.
Si Siksa gak minta naik lagi. Iya. Itu dibawa doang gak apa-apa. Dia cuma nanya syahadat itu bayar apa gratis, tapi dia mau Bang Juma yang menjawab. Ya silakan Bang. Ada saja kalian ini netizen. Gratis Bang, gratis. Justru Anda ini kalau udah bersyahadat, akan kami buatkan sertifikat mualaf gratis. Dan apapun keluhan Anda setelah memeluk Islam, insya Allah apapun itu kita bisa bersinergi. Apapun keluhannya. Jadi nggak ada. Justru Anda itu wajib untuk dibantu. Justru bukan Anda yang membantu. Oh, gitu lah. yang tadi bertanya Siksak, yang tadi dia mau syahadat. Iya Bunda, udah dijawab. Jadi nggak ada bayar-berbayar, ke semua gratis. Bahkan kami ini saudara barumu nanti akan selalu memantau Anda. Apapun keluhan Anda itu, insya Allah kami akan selalu bersama Anda. Itu noise dari mana sih noise? Gitu ya, Siksak, udah paham ya? Ya siapa yang mau bicara silakan. Iya, ada noise. Catatan kaki selamat malam, selamat menjelang subuh nih. Catatan kaki Kristen. Selamat malam. Wah ini bagus nih catatan kaki. Bang ingin disampaikan silakan. Ya, saya senang sekali tadi karena Juma sudah mengaku bahwa Islam itu pengikut Yesus. Itu saya senang sekali tadi, makanya saya selalu tapping di bawah tadi. Kalau senang Islam pengikut Yesus, Kristen pengikut Yesus enggak Bang? Paulus. Pokoknya lah, kalau Islam sudah jadi pengikut Yesus, apalagi sudah kan? Kalau Kristen itu pengikut Yesus atau pentuhan Yesus? Itu intinya itu Bang. Kalau Islam sudah jadi pengikut Yesus, sudah selesai, sudah barang. Iya, saya tanya balik, kalau Kristen itu pengikut Yesus enggak? Nggak ada urusan, yang penting Islam sudah pengikut Yesus kata Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Gimana Lah, sih iya. Abang ini kok? Abang kok nggak ngerti bahasa Indonesia sih Nggak ada Bang? urusan. Oh ya, saya gitu mengerti lah, kan, Bang. saya jawab. Enggak, yang saya senang itu bahwa malam ini saya dengar dari mulut Bang Juma bahwa Islam itu pengikut Yesus Ya yang kalau setia. Yesus itu adalah Nabi Allah, kita harus mengimani dia, Nabi Isa Ya, alaihissalam. pokoknya ya artinya kan tadi Bang Juma sudah mengakui Ya bahwa makanya saya Islam nanya balik ke Anda. pengikut Yesus. Apakah Anda pengikut Yesus atau tidak? Kan ditanya balik, Ya, enggak Bang. apa-apa. Biar Tidak kami berani misalnya dia. dianggap gak pengikut Yesus, yang penting Bang Juma sudah mengakui bahwa Islam adalah pengikut Kalau Yesus. kalau Anda tidak pengikut Yesus, Anda pengikut pohon. Yang jelas kami pengikut Yesus, tapi saya senang bahwa Ngomong Islam dong dari juga tadi. pengikut Yesus. Mari kita bahas. Apakah Ya, benar pengikut Islam Yesus? pengikut- Diam dulu, Bang Juma- diam dulu, diatur, Bang Juma diam. Bang Diam. Juma malam ini mengaku. Anda sudah mengakui Anda pengikut Yesus. Mari kita cek. Bang Juma, apakah benar Kristen kayak gini pengikut Yesus? Yang jelas benar lah. capek. Dan saya senang malam ini Bang bahwa Hadi Bang aja. Juma mengakui bahwa Islam itu pengikut Yesus. Ya udah Anda diam dulu. Kenapa diulang-ulang sampai 6 kali sih? Enggak apa-apa lah, saya senang kan itu. Kalau Anda Saya kan senang aja nggak apa-apa. Iya, makanya saya senang. Jadi Ya udah Anda diam dulu. berapi-api selama Bisa nggak sih selama Anda ini ngerti kan bahasa Indonesia disuruh cari tahu diam tentang dulu? Yesus, ternyata ada pengakuan. Jangan guling-guling di tanah ya. Ah. Jangan guling-guling di Ada tanah. tamu Mas. Saya lagi baik-baik tadi ngomong loh. Anda ngoceh terus. Gua turunin lah. Kita udah baik-baik loh. Jangan. Anda nggak mau kooperatif. Iya betul. Kalau Anda mau Saking gembiranya dia bahagia sekali gue tengok Ya dia. teman-teman juga yang lain tolonglah kalau ada begini ya satu aja dulu yang respon, nanti kalau udah ada topik baru enak kan gitu. Ya, Nah, kalau kita Anda yang senang, menanggapi juga Bang Handi. kalau ada senang umat Islam pengikut Yesua Mesia, ya alhamdulillah. Kalau Anda senang artinya apa? Anda harus percaya bahwa umat Islam itu pengikut Yesua Mesia artinya apa? Mengakui dia adalah utusan Tuhan. Nah kalau Anda senang mestinya juga Anda senang bahwa Anda juga mengakui bahwa Yesua Mesia atau Yesus Kristus itu utusan Tuhan. Itulah tadi mau kombinasi tapi nggak ngerti bahasa Indonesia. Gitu kira-kira. Silakan yang lain. Itu Bang Juma tadi udah bersuara. Iya tadi bikin kopi, masakonya habis jadi ke warung dulu. Warung apa ke dapur?
Dia ini Itu bang, dia kayaknya kaget ini bang. deh, pemain lama kayaknya deh itu tadi. Iya, pemain lama Katanya, ya. katanya Ya dia namanya dulu cap bersyukur. kaki aja. Catatan Katanya kaki dia aja dulu. bersyukur karena Bang Suma sudah mengatakan Yesus itu adalah Islam itu adalah pengyesus Yesus. Emang benar kok, tapi bukan Yesus yang menurut yang diyakini orang Kristen. Bukan begitu Guru ya? Benar sekali. Itu Yesus menurut yang diceritakan di dalam Al-Quran. Gitu. Katanya kita malu mengakui katanya makanya diturunkan. Naiklah. Tapi kan memang kita pengikut Yesus tapi tidak menuhankannya. Ini loh ini kita bahas nih. Kalau Kristen memang pengikut Yesus, ya jangan tuhankan dia. Karena Yesus nggak pernah mengajarkan aku Tuhan. Nah, tapi kalau Anda menuhankan dia, mengatakan pengikut Yesus, salah. Tapi pentuhan Yesus, pengikut Paulus. Inilah orang-orang ini akalnya siksak. Apa yang dia omongin tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah memang ini orang-orang yang kayak gini, ya, itulah siksak terus. Siksak, kalau nggak siksak ya nggak hidup dia. Pengikut Yesus dengan hamba Yesus itu beda, teman-teman Kristen di bawah. Kalau kau mengikuti Yesus, kalau kau mengikuti Yesus, ya tinggal ngomong Yesus utusan Tuhan. Kedua, ya cari lagi bagaimana cara mengikuti Yesus. Apa dia ajarannya mumpuni, lengkap, bisa diaplikasikan di zaman modern ini? Ya tentu tidak. Emang Yesus ngajarin lu ke gereja? Emang Yesus lu ngajarin tidak sunat? Emang Yesus ngajarin lu makan babi? Bagaimana Yesus ngajarin lu menyembah kepada Sang Pencipta? Gitu loh. Anda juga kalau pengikut Yesus, ya Anda bukan Bani Israel. Serba salah kan lu jadi Kristen. Makanya kalau diskusi itu yang baik-baik saja, dengarkan orang bicara. Jangan diulang-ulang 6 kali. Nanti gua sodok pantatmu dari bawah. Sudah pakai linggis. Linggis panas. Siksak mana mau naik lagi sih? Mana dia nggak minta? Nggak ada dia. Kalau ada gue naikin. Nggak ada. Yang ada. Yang ada Pak Mun. Seperti Pak Mun mau bagi zakat nih. Mau bayar zakat ya. Ya itu kan. Tapi ngomong-ngomong nih, saya mau nunggu sebenarnya nih untuk ronde kedua sama Gurunda sama siapa lagi tuh yang pendeta tuh? Esra Soru itu. Kapan kira keduanya? Apakah dia masih mau? Kalau masih tidak apa-apa karena kita tunggu. Nanti Bang Zuma aku carikan pendeta dari Belitung ya. Yuk. Aku mau mendekatin dulu pendeta-pendeta itu, nanti baru aku kasih tahu ke Bunda Hesti di sini aja lah. Kalau Esra Soru itu udah tobat nasuha dia menghadapi Banjuma. Dia putar balik fakta. Dia cari ketidaksamaan antara Nabi Musa dengan Yesus. Kan aneh. Tapi ada kata-katanya tuh yang sempat saya bikin ketawa saya. Yang dia mengatakan itu kan pernah dibahas kalau tidak salah dia monolog mengatakan bahwa di mana Yesus di situ mengatakan dia bukan Tuhan gitu kan. Di situ kan cuma mengatakan katanya di situ rasul ya atau nabi. Nah sekarang yang ayatnya mengatakan dia bukan Tuhan yang mana gitu. Nah terus waktu debat sama Bang Juma ada itu yang saya lupa gitu. Saya sempat nulis di kolom komentar sih bahwa pernyataan-pernyataan itu sebenarnya kan mendabrak dirinya sendiri sebenarnya dengan pernyataan yang lalu gitu. Mungkin sudah kelabakan gitu ya. Gini loh Esra Soru kan sering mengeluarkan statement. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, menurut umat Islam, di mana pernyataan Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Ini kan statement anak kecil gitu loh. Iya betul. Nah, sementara waktu dia berdebat sama Bang Juma,
Ada juga kata-katanya itu yang begitu, cuma bukan begitu narasinya. Saya malah ketawa, saya nulis di bawah, saya bilang lu namprak diri sendiri lu, katanya saya bilang kan. Isra Soru kan. Kalau begitu Pak Peta, maka analogi anunya dibalik gini. Jadi kalau ada orang menuduh Pak Isra Soru itu maling, lalu yang menuduh mengatakan mana buktinya Isra Soru itu bukan maling, pernah ngaku bukan maling. Nah, berarti dia maling, kan gitu jadinya kan? Analoginya seperti itu. Mikana juga pernah begitu kan? Mikana juga pernah pakai alasan itu. Mana buktinya Yesus ngaku bukan Tuhan? Saya balik, kalau ada orang menuduh Mikana pelacur, saya bilang. Lalu yang menuduh alasannya, mana pernah Mikana ngaku bukan pelacur? Berarti kau pelacur. Oh, diem dia. Kalau saya ditanya, mana dalilnya Yesus mengaku bukan Tuhan? Ya, dalilnya Yesus sendiri mengaku banyak sekali loh. Iya, betul. Ya. Di dalam dongengnya Paulus misalnya ya. Dongengnya Paulus kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Apa kata Yesus? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Apa kata Yesus? Aku adalah Yesus. Orang yang kamu aniaya. Yang kamu aniaya. Aku adalah Yesus. Dia tidak mengenakan akulah Bapa yang kau aniaya. Tapi aku adalah Yesus. Sekarang pertanyaannya adalah, Maria melahirkan siapa? Yesus. Anak manusia. Berilah dia nama dengan nama, hendaklah engkau menamai dia dengan nama Yesus. Ketika Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah manusia Yesus yang kau aniaya. Karena aku Tuhan Yesus, tak mungkin dia aniaya. Aku Yesus orang Nazaret. Iya. Karena tidak mungkin kemudian Yesus ini Tuhan teraniaya. Mana ada Tuhan dianiaya? Gitu. Jawabannya, akulah Yesus, orang Nazaret. Benar ya? Jelas itu. Jadi Isra Suruh kalau mau tanya kayak begitu, 1 detik, 3 detik kita udah KO dia. Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia. Manusia apa? Orang Nazaret. Orang Nazaret. Itu jawabannya. Di mana Yesus mengaku bukan Tuhan? Di Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, orang Nazaret. Yesus orang. Harusnya kalau dia Tuhan, dia bilang gini, akulah Yesus, Tuhan Nazaret. Nah sekarang masalahnya apakah masuk akal tuh? Kalau dia mengatakan. Tapi yang menarik begini Gurunda. Iya. Saya menjadi pertanyaan itu mengatakan bahwa ayatnya tadi yang diangkat bahwa dia akan melahirkan seorang anak dan beri dia nama Yesus. Apakah ini yang menjadi pertanyaan saya? Kata Yesus ini muncul dari mana? Sementara Yesus kan orang Aramaik ya? Iya, orang Yehuda. Nah, kata Yesus itu dari bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Yesus Yunani. Ya kan bahasa Yunani kan? Iya. Nah sekarang ayat itu turun kapan? Apakah ayat itu turun pada saat waktu di Yunani atau di Aramaik? Kalau dia turun di Aramaik, masa mengatakan Yesus? Setidaknya mengatakan Iso. Kan gitu ya? Benar. Ini kan menjadi pertanyaan. Berilah nama dengan Yesus. Berarti kan, mohon maaf ya, bukan kita mau mengkoreksi ayatnya mereka, tapi seakan-akan gitu ya.
bahwa ini sebenarnya kata yang tidak tepat. Sementara itu turunnya ayat itu, perintahnya itu lahirnya Yesus itu adalah pada saat dia di Aramaik. Keluarganya di Aramaik. Nah tiba-tiba itu muncul namanya Yesus. Kan aneh gitu. Oke, selamat malam Istana. Agama apa? Selamat malam, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam warahmatullahi. Ya, salam kenal. Saya Dendi dari Bukit Tinggi, Api Sumbar. Saya di sini. Masya Allah. Saya punya niat baik, bukan berarti saya di sini ria, ingin menyampaikan kepada para teman-teman Gurunda dan mungkin saudara berbeda akidah yang ada di bawah. Selama bulan Ramadan ini saya punya niat untuk memberikan kopiah gratis dan mukena gratis bagi mu'alaf yang Masya Allah. syahadat di bulan Ramadan ini. Itu niat saya. Ayo Bang Andi, syahadat Bang Andi. Bang Handinya turun. Nanti kepental. Bang, Ya, itu. dari yang bulan Ramadan udah banyak orang syahadat Bang, dari awal bulan Ramadan. Ya, saya niatnya udah lama Bunda, tapi baru saya sering minta naik tapi nggak pernah dinaikin ya. Otomatis saya menyampaikannya di sini, tinggal konfirmasi ke Bang Andi, nanti Bang Andi ngasih ke alamatnya ke saya langsung ngirim melalui paket JNT Kargo aja. Alhamdulillah. Ya, Ayo karena teman-teman yang mau mualaf. Karena saya merasakan kebahagiaan itu entah gimana ya, Gurunda, saya merasakan kebahagiaan kalau dekat saya, mungkin saya bisa memeluk saudara kita kaum muslimin yang mu'alaf ya, yang laki-laki. Jadi dengan bahagianya itu saya merasakan cuma bisa menyampaikan seperti inilah di komalnya Bang Zuma dan di komalnya Gurunda ini. Mudah-mudahan diberikan kesempatan saya untuk berbagi lah Gurunda, teman-teman. Bang Istana, saya dapat juga ya. Ini komalnya Gurunda. Ya, pakai mukena. Nggak Rico mau, kasih saya mukena. pernah. Yang laki-laki kopiah, kalau yang perempuan mukena. Kalau Bang Riko mukena kayaknya nggak cocok Bang Riko ya. Oke, Bang Istana ada lagi mau disampaikan atau siapa? Riko saya turun dulu. Bang Handi di bawah. Atau ini aja dulu turun. Bang Handi di bawah, Bang Handi. Ya nggak apa-apa, Bunda, saya udah menyampaikan ini, saya turun kembali. Nanti kalau memang ada mualaf yang login, silakan. Makasih ya Bang, dukungannya, Masya Allah. DM aja Bang ke saya, nanti kalau ada yang mau alap saya hubungi Bang. Iya, betul. Oke, siap Bang Sugi, itu Ustadz Sugi itu nomor saya udah ada sama Bang Andi. Nanti Ustadz Sugi boleh. minta aja saya dari Bukit Tinggi, langsung saya kirim dari Bukit Tinggi ya. Siap. Oke. Ya, Bang Istana, saya sudah DM. Iya, kan saya juga udah beli itunya kemarin abon. Iya. Abon itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Alat selamat malam. Agama apa Bang Alat? Bang Handi kayaknya jaringan. Bang Alat selamat malam. Agama apa? Blokir permanen mualaf harus kebagian mukena. Alhamdulillah yang bagi mukena malah aku yang bagi-bagi mukena. Alhamdulillah bulan Ramadan 20 mukena saya bagikan. Alhamdulillah. Nggak ada dikirim ke Pak Bom. Enggak ada yang ini Bang, perutnya buncit. Nggak ada cocok ya, betul. Iya, padahal aku yang jumbo Dia loh aku. cocoknya karung goni dia. Hei, Bunda Hesti jangan cerita-cerita mukena di depannya Gurunda. Itu belum Kenapa? ada itu. Paling Bang Juma juga tahu orang bagi-baginya juga di komal bikin pertanyaan. Siapa sih yang laporin akun saya kena lagi lo, gue nggak ngapa-ngapain lo. Ih, Red lah. kata siapa nggak ngapa-ngapain dari tadi Bang Handi ngakimin bom-bom. Oke, Yudhistira selamat malam. Agama apa? Naik-naik jangan di mute Bang karena waktunya sedikit. Iya, Yudhistira. assalamualaikum semuanya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Pel. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya saya bisa naik itu setelah sekian lama nggak naik-naik dan ketemu dengan Bang Zuma nih, Iya bang. guru besar saya nih. Bis. Dan teman-teman sekalian Maha semua ini. suci Allah. Kebetulan saya ini dari Kalimantan. Masya Allah. Mungkin waktunya singkat tapi saya poin sedikit saja nih kebetulan. Saya dari Kalimantan Barat, mungkin di bawah ini banyak yang dari Kalimantan juga. Kalimantan Baratnya mana, Bang? Kebetulan saya di Sintang. Oh, di Sintang. Ya, tapi Di saat situ ini saya- ada Bang Hen Bance itu di Sintang tuh. Iya, saya di sini banyak kenal juga dengan ada beberapa mualaf dan juga. Sintangnya mana? Kebetulan Saya saya saat ini lagi di Pontianak. saya 6 bulan yang lalu dari Sintang. Oh iya kah, main lagi nanti ke Sintang. Doakanlah. Kok jadi Pak Ade yang curhat ya? Enggak apa-apa. Iya, 6 bulan yang lalu saya jumpa Bang Hen Bance sama siapa namanya? Dedi siapa? Jadi Pak Bujar. Kan, Dedi Aslandi. Dedi Aslandi. Kenal. Lama kali pula. Aswandi saya kenal dari Pemuda Melayu. Iya, betul. Dedi Aslanda di Kalbar. Di Kalbar? Ya, Udah jumpa saya Pak Bukan di Petang. Kaltim dia. Bukan, Kalimantan waktu Barat. pulang dari Makassar itu kan saya ke Kalimantan itu kan. Yang kemarin ada sedikit penolakan dengan UAS. Betul. Kebetulan sultannya saya kenal dekat. Oke Bang, ada lagi mau disampaikan? Saya cuma menghimbau karena begini ya, saya kebetulan masih keturunan Dayak tua dari Kalimantan ini ya, dan di Sintang itu memang sepertinya ada sejarah yang belum terbuka tentang Islam. Karena di sana itu kan memang pertama kali itu misionarisnya besar-besaran, begitu kan. Dan saya Bang, sempat poinnya aja Bang, beda lagi Ya, sih mau ditanya. saya cuma Poinnya aja poinnya. sedikit pencerahan nih Bunda, maaf supaya nanti kan mungkin kalau ada rekan-rekan di sini memantau yang masih Dayak Kristen gitu kan bisa mendengarkan gitu kan sedikit banyak. Ya, biar mereka ada pencerahan. Jadi mereka bukan hanya ada yang menghujat-hujat atau hanya ingin komen gitu kan. Saya cuma ngasih sedikit pencerahan. Saya juga masih keturunan Dayak. Kebetulan kalau saya bukan Dayak mualaf tapi kakek saya animisme. Jadi bukan mualaf. Kakek saya Islam, diislamkan, bukan dimualafkan. Karena kalau mualaf kan dari Kristen ke Islam. Tapi fitrahnya beliau dulu animisme, tidak bertuhan karena Dayak. Diislamkan oleh salah satu pendakwah dari Turki. Dari kerajaan Turki yang masuk di Sintang. Jadi Itu di pedalaman Sintang itu banyak juga Muslim Bang. Contohnya di seberangnya desa Pulau Mandung itu Banyak. ada juga Muslim di situ. Tapi kebanyakan di sana Katolik. Saya dulu itu Bang ya dari SP2 Pandan jalan kaki sampai ke Sungai Kura itu Bang. Jalan kaki itu. banyak Bang. Jadi gini, saya dulu pernah Di Sungai Kura juga ada Muslim di situ Bang. Ya, jadi saya ini kebetulan kalau Dayak saya itu di pedalaman paling jauh namanya itu Serawai. Oh di Serawai. Serawai itu banyak sekarang Dayak-Dayak yang nikah dengan keturunan Arab-Arab. Jadi wajahnya seperti Sarip tapi keturunan Dayak, Bang. Nah, Oke. nah, jadi seperti itu. Mereka jadi Islam semua sekarang, banyak yang Islam. Gitu kan, turun ke kota sampai ke Pontianak kota gitu ada gitu. Kalau di Pontianak kan fokusnya kepada Arab. Kesultanan Arab. Tapi kalau yang tertua itu di Sintang. Sintang itu tertua. Gitu. Islam itu pertama kali masuk di sana gitu, Bang. Nah, jadi karena di sana sukunya banyak Dayak gitu kan. Ketemulah dengan Dayak. Kemudian masuklah Belanda, Jepang bawa Kristen misionaris gitu. Nah, jadi saya salah satu yang pernah bertempur dengan pemisionarisan di kota almarhum bapak saya di Melawi. Itu ada yayasan besar. Ya, itu ada yayasan besar yang Daerah Pinoh ya. ya betul. Itu tempat lahir bapak saya itu misionarisnya dulu kuat. Sampai sekarang dia membangun perusahaan besar. Jadi orang seperti Bang Juma dan kawan-kawan ini perlu membuat komal untuk di sana gitu.
Dan banyak sekali pejuang-pejuang Anda bagi-bagikan aja komal kita ke rekan-rekannya yang Dayak-Dayak itu biar lihat mudah. video kita, Bang. Mudah-mudahan, saya nggak tahu kan ini dari 2.000 pendengar di sini mungkin ada salah satu. Karena kemarin saya sempat lihat, karena saya nggak bisa masuk, kebetulan di room Bunda ini saya masuk gitu kan, alhamdulillah. Ada salah satu yang kawan saya orang Dayak, dia punya istri, itu istrinya dimurtadkan sama dia. Nah, mungkin istrinya ada mantau di sini. Gini aja, Bang. Gini, Bang. Daftar api aja, Bang, ya. Informasi. Kalau kamu mau tahu informasi tentang kenapa kamu bisa dimurtadkan, kamu mau kembali lagi kepada Islam, kamu naik di sini. Gitu maksud saya. Jangan di komen, mantau aja gitu. Kesian. Gini, Bang. Daftar api, Bang. Biar ada api di Kalimantan Barat sana, Bang. Ya, kemarin saya mantau untuk ke situ, Bang. Cuman saya kan nggak bisa naik-naik tuh dari ke host tuh kan. Jadi makanya saya ini kebetulan karena Bang mendengarkan Bang Zuma di YouTube, saya akhirnya nginstal TikTok. Baru ini saya nginstal. Udah tahu cara daftar api belum, Bang? Kebetulan sih belum, tapi saya sebetulnya saya pribadi belum secara pribadi belum mau, cuman saya mau mencari dulu nanti di sininya gitu, Bang. Kan kita di sini kan mau mencari kekuatan di mualaf-mualafnya. Seperti itu. Kebetulan saya lagi di kota gitu. Kalau kemarin saya lagi di pedalaman gitu kan. Jadi kebanyakan saya di kota ini berkumpul dengan kawan-kawan yang masih Dayak gitu kan. Dayak yang masih Kristen. Kadang kita di offline ini kita berdebat. Tapi saya nggak mau ajak debat. Makanya saya bilang nanti ada mungkin suatu hari bisa berdialog secara data dan akal. Saya bilang akhirnya saya ketemu berarti di YouTube. Saya mendengarkan Bang Zuma waktu itu berdebat. Jadi saya pikir kok ada gitu kan. Karena kan saya memang nggak menyaksikan TikTok selama ini. Kok ada yang seperti ini gitu kan. Nah, jadi saya pikir saya mau arahkan ke sini nanti gitu kan. Mudah-mudahan lah dengan izin Allah gitu kan. Karena saya lihat hidayah itu kan bisa datang dari mana saja, kita nggak pernah tahu. Nah makanya pas kebetulan saya nonton, saya melihat ada ID teman saya yang istrinya murtad itu. Jadi saya mau paksa dia naik, kesian dia kan terombang-ambing karena saya secara offline kan tidak bisa. Nanti yang ada nanti malah kelas fisik saya nggak mau, tapi saya bilang kasih pencerahan orang yang lebih pintar, lebih paham. Saya pikir begitu. Karena saya kan memang hanya sebagai dulu pendakwah yang hanya biasa-biasa aja. Saya 3 hari kemana dengan tablik, jadi mungkin saya sedang lemah, jadi ya udah saya nggak bisa kasih pencerahan lebih. Saya bilang mungkin ada orang yang lebih. Dan saya mendengarkan Bang Zuma ini mungkin harapan bagi mereka di sini untuk mendengarkan. Karena bagi saya Dayak ini aslinya pintar-pintar, Bang. Akalnya sehat-sehat. Gitu. Kalau saya lihat, karena saya keturunannya sendiri gitu. Bukan saya sombong merasa pintar, tapi sebetulnya mereka ini kalau dengan data mereka itu paham, Bang. Gitu. Cuman karena mereka selama ini tidak tahu mau kemana arah secara sosmed, mereka nggak tahu. Oke, Bang, udah ya Bang, jangan panjang banget Bang. Ya, Ngantuk itu jadinya. aja sih Bunda, sedikit Ya. aja harapan saya karena bisa Moderator masuk. nanti tidur juga tuh Bang Andi. Ya, terima kasih banyak untuk Gurunda Bang Zuma, semoga sehat selalu dengan Iya rekan-rekan. Bang, amin. Doa yang sama untuk Abang Yuda. Ya, terima kasih banyak Bang Zuma, saya alhamdulillah banget bisa masuk Iya, komunikasi. iya Bang Yudi. Semoga hidayah bisa nyebar ke semuanya. Amin. Rekan kita yang salah paham dengan hujat menghujat di sini bisa mendengarkan kebaikan Islam itu apa. Amin, amin, amin. Insya Allah sehat semua. Untuk semuanya terima kasih. Saya udah dikasih naik Bunda. Pamit juga. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Bang. warahmatullahi Sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Daborib, selamat malam. Agama apa Daborib? Agama Islam. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Bang? Mau bicara-bicara sama Bang Suma dulu. Bang Suma Iya, Bang. asli orang mana? Saya di Makassar Bang. Pintar saya pernah ikuti pintar bahasa lu ya. Iya, sedikit. Oh, sedikit. Cidok. 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 Oh, biasa kilaku lura kah? Biasa. Biasa laku masamba mai. Biasa. Jangan-jangan kilaku laku suka maju. Suka maju. DN Sampung Kinde to. Min nasakan na to.
Panggilannya oh punya aib. Oh, punya aib. Iya. Desa mana di sana dia? Masuk dekat alun-alun di dalam, dekat dia, nggak terlalu jauh. Oh, di dalam anunya ya. Dalam daerah kantor camat situ. Ah, betul sekali. Dia rumahnya belok kanan, kantor camat kiri. Iya. Anaknya kerja di Inko. Oh. Daerah anunya Ajianto. Kelihatannya sih iya. Daerah Bali kan di atas? Nggak sampai ke Bali. Oh. Iya, ada saudaranya mama di situ. Beliau tapi lagi di Makassar beberapa hari yang lalu, kayaknya di Makassar lagi sakit. Oke. Jangan-jangan kita laku ke mana Sule? Iya, di mana kita? Di Kaluku, Kak. Oh, Kaluku. Ada juga di situ saudaranya juga di situ di Kaluku nah. Siapa saudaranya di Kaluku? Saudaranya punya aib di situ. Punya aib di Kaluku. Aib orang kok diumbar-umbar. Aib apaan? Aib. Oh, kirain aib. Aduh, kok jadi lupa tante sendiri kan ya. Allah Akbar. Lupa Sebelum saya masuk nama. ke Sukamajukan? Iya, Tadi betul. pikirku kok aib apa aib. Keluarga saya itu banyak di situ, Bang. Kok di Bone-Bone banyak keluarga. Oh. Opu Kita tadi kok Bajang. Bone-Bone? Iya. Opu Bajang, Haji Kartini. Perwakilan mobil Pipos. Haji Nurlia. Iya, betul. Keluarga dekat semua itu. Dekat pasar Bone-Bone. Betul. Sudah lama saya ikuti nih, kok malah ini. Ku perhatikan kemana bahasa Thai tahu Matum banata bahkan di Pugalu. Oh, wah. Jalan lagi di rumah ini. Apa dia nomor wali teh? Oh, jadi pegawai. Pegawai di Cina. Nah, ya Oke tahu. Bang Dabo, yang penting aja udah ini ada yang lagi mau disapa. Oke. Ya Belena. Iya, sampai ya. Iya, oke. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus, selamat malam. Agama apa? Firdaus. Onde manje. Yoi, Oten naik lagi kalian yang mau diterapi silakan naik. Ayo, kalian terapi saraf nih. Ayo, Oten yang mau diterapi silakan naik. Oke. Zigzag itu tadi udah naik, dia turun sendiri. Katanya nggak kuat dia mendengar pencerahan Bang Juma. Soalnya dia udah terguncang. Kalian saudara Siman minta naik. Kalian ke atas lama kali kalian ngomongnya. Dikasih waktu 2 menit, kalian malah 10 menit di atas. Ayo, nggak bisa tidur. Kenapa kok nggak bisa tidur? Jadi apa perlu kok disadatkan malam ini, Zigzag? Nggak bisa Lagi, tidur Jak, kalau kata mau dia. naik, Jak. Nggak gini loh dia itu anaknya tadi sudah berpikir. Ya bisa jadi dia lagi keadaan galau. Memang susah tidur loh orang kalau sudah kebenaran itu datang, tapi masih ada riak-riak di dalamnya untuk menolak. Jadi kita edukasi aja. Terguncang gitu ya. Mungkin faktor itu kali ya. Naik, Zigzag naik. Bang Adi. Ya, siap. Kalau tidak salah beberapa malam yang lalu saya dengar itu ada yang mau murtad itu. Siapa ya? Ada 2-3 hari 3 malam yang 3 malam yang lalu ya. Saya dengar katanya ada perempuan yang mau murtad gitu. Yuni. Oh, ya lebih bagus.
Yang ada di grup yang grup di API itu, yang di WA itu, Gurunda. Biarin aja, nggak lebih bagus lagi. Daripada jadi tumor di tubuh Islam, mending dia keluar. Luar biasa ini. Kapolda Papua mengucapkan 2 kalimat syahadat kemarin. Masya Allah, Masya Allah. Kapolda Papua masuk Islam, terus Yuni keluar dari Islam. Beruntunglah umat Islam yang Dapat Kapolda, ya kan Bang? yang Yuni keluar. Yang saraf Jadi ya Bang. sampah di Islam jadi sampah. Di Kristen dia juga sampah loh Bang. Kalau tidak salah kan Kapolda Bali juga ya. Kapolda Bali kalau tidak salah juga itu. Yang orang NTT. Dengar-dengar. Yang orang NTT. Mereka belajar Bang Andi. Betah. Tapi yang luar biasa itu Kapolda Papua itu. Ya. Artinya beliau kan sudah di atas kastanya udah di atas, tapi dia bisa menerima dengan lapang dada itu Islam luar biasa. Minta permintaan hari-hari, minta permintaan yang nggak bisa dijamba akun privat. Kalau sudah hidayah enggak ada yang salah. Baru-baru kan dia bulan lalu kalau tidak salah Februari. Baru-baru kan dah. Iya. Bang Andi tidak pulang lebaran di Makassar? Insya Allah. Hah? Insya Allah. Saya pulang Insya Allah dulu. tidak, ya? Habis itu bareng wajib walai ke Jakarta. Oh. Amin. Saya kemarin waktu Bang Juma ke Jakarta Sunat tuh kaki saya udah gatal itu mau berangkat itu, mau lari belut. Hari nggak ada minta permintaan. Ayo, Pak. guys. Ibu Ayu kemarin telepon, WA saya telepon. Oh. Ya, gimana kabarnya? Salam Bang Andi. Ya, Sudah dilantik dia belum? Bukan Ibu Ayu itu, Ayu yang Sabeni. Oh. Kirain Bu Kapten bukan. Kalau Ibu Kapten mah udah di sini dia, udah nggak jauh, udah. Alhamdulillah. Cuman aku yang belum ketemu Bang Juma ya. Nantilah. Dialah Batam Jauh ya Bang. ke Medan. Batam lah Bang, kok ke Medan pula. Jauh kali aku ke Medan. Oh gitu. Iya iyalah Bang. Aku mana di Sumatera Utara. Di Batam dia ini. Iya aku nggak di Batam juga Bang Andi. Aku 1 jam dari Batam. Tapi kalau abang ke Batam bisa aku bela-belain ke Batam. Gitu. Bagaimana kalau Esti ini kan seorang artis. Bagaimana kalau kita pindahkan aja ke Makassar ke rumah Hobbit jadi juru masak? Jangan jadikan manusia antik. Oh iya. Dibuatkan spot foto untuk dia sendiri. Berdua Pak Bom kan? Kita kasih pakai baju badut. Biar wisatanya menarik ya. Iya betul. Boleh. Manusia langka usia 3.000 tahun. Nanti saya gaji dia 30 hari sebulan. Iya. 30 hari sebulan. Mana? Jadi kita viralkan bahwa ditemukan manusia langka. Mamaknya Fir'aun dengan kakeknya. Linda kemarin waktu ke Jakarta ketemu dengan mantan Metro 2 kan? Iya. Sama Bang Andi. Ketemu. Oh, Lukan kita. Masya Allah. Pulang-pulang dikasih dolar Bang Andi. Mantap. Dolar dibagi sama beliau. Oh semangat sekali dia cerita Bible. Iya, pokoknya Bang Suma, saya pensiun ini langsung di masjid aja terus kerjaku dan saya sudah persiapkan diri juga untuk belajar apologet. Banyak catatan nunya. Bible-nya hafal mi juga. Ya iyalah.
Bang katanya gini Bang, Yuni nggak murtad, cuman dia dibujuk. Itu hari terus kan, itu hari Pak Desugi gue telepon nggak diangkat. Pak Desugi udah janjian kita, nggak diangkat. Tapi dikasih. Alhamdulillah. Kak, ini apa pertanyaan? Bang katanya si Yuni itu nggak ini Bang, katanya Yuni nggak murtad, cuma dia dibujuk. Aku nggak mau dengar kalau dia nggak mau murtad, nggak usah dibahas. Harus murtad, wajib. Oke. Gak usah si Yuni diomongin, enak gue denger ini. Monyet itu ngapain dibahas? Monyet betina itu murtad. Host tidak berani menegur peta lampu. Emang kenapa peta lampu? Masalah apa? Kenapa mesti ditegur? Emang kenapa? Mas saya ngucapin salam udah dari tadi. Kalau untuk di Sumut ada nggak kira-kira relasi untuk sadat Bang Juma? Kalau mau sadat di sini nanti dikirimkan sertifikatnya. Nah misalnya nih Mbak Rindu mau sadat nih. Nah nanti sadat di sini kan. Terus minta fotonya dikirimkan ke saya. Itu mau lihat agamanya. Terus tanda tangan di kertas APS. Nah nanti sertifikatnya kami kirimkan. PDF. Itu. Barindu. Hati-hati lo sama peta lampu dapat betulin romo. Cakop polin romo ntar dia tak betul kamu ketua ramu cakopo iya dari tamai. Rasa. Jadi kapan disakira tilah cuma dempak. Apa boleh je bosku tuh? Masa apa? Pura di apa boleh Kanda? Belum. Pak? Baru 60%. Bangun-bangun juga ada di Palak ada yang. Iya, mudah-mudahan rezeki nanti kalau habis ini di kampung lagi insya Allah. Di kampung harus. Kalau saya tetap ada itu, nggak pernah dijual itu di samping Dua Tampon ya dek. Di jalan, apa sekarang sampingnya SMP 2 itu. Apa lagi namanya di situ? Jalan Teguh dulu. Jalan Teduh. Ya Jalan Teduh dulu namanya. Masih Jalan Teduh kah? Belum diganti? Masih Jalan Teduh. SMP 2, SMP 4 di situ. Iya. Situlah rumah nggak pernah dijual, masih ada di situ. Nggak tahu siapa yang pakai. Saudara aku mungkin sepupuku. Terus Pak Bima nggak pernah muncul lagi ya Bang Andi ya? Lagi rehat beliau, lagi banyak kerjaan. Tapi maksudnya komunikasi lancar juga kan? Alhamdulillah. Oh, tidak ada problem-problem anu kan? Banyuma bagaimana kalau kita tutup dulu live ini di YouTube ya? Oh iya. Bang Juma lagi sahur kayaknya. Sahur kita ngobrol santai aja dulu. 3:30. Sekali lagi teman-teman yang masih ingin berbagi atau yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, terutama API Sulsel, Makassar Mualaf Center Indonesia, Ari Matia diundang ya malam Ahad nanti, ramekan Masjid Nur Maulida. Di sana akan Banjuma mengeluarkan aksinya kajian kristologi dan beberapa ustadz pembicara kajian Islam ya di malam Ahad besok di Masjid Nur Maulida, Rumah Obid Bolanya. Untuk itu teman-teman yang ingin berpartisipasi dari jarak jauh silakan, kami masih menunggu atensinya. Silakan boleh berbagi di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN. Nomornya bisa hubungi saya. Itu sih himbauan kami. Mari beramal jariah, tingkatkan iman dan takwa kita di bulan suci Ramadan. Terima kasih, dan bagi yang sudah beratensi berpartisipasi, semoga dimudahkan segala urusannya dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk yang ada di YouTube, kita tutup dulu ya. Karena sebentar lagi sahur, Banjuma juga sebentar lagi sahur di sana. Sekian dulu live kami pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kalau ada kata hilap, kami mohon maaf. Manusia ada hilapnya, kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu, sampai jumpa lagi nanti. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi kok tumben bagus ngomongnya. Biasanya kalau tidak ada kata yang salah, jangan dimaafkan. Biasa gitu.
Kok tumben Bang Hadi ngomongnya bagus ya? Oke. Nih kalian itu minta-minta naik, masalahnya kalian naiknya lama banget. Karena ini ya, kalau lama-lama langsung saya turun. Itu saya ulangi ya. Sekian dulu. Terima kasih. Kalau tidak ada kata yang salah, ya nggak perlu disalahkan. Kan mulai lagi. Kak Esti kuis dong, lagi nggak ada duit aku, lagi bokeh aku. Kuis. Lagi bokeh, nggak ada duit. Kok setiap masuk ke sini typing kuis mulu. Saya ulang kembali. Kalau tidak ada kata yang salah, jangan dipersalahkan. Iya, nggak ada salah. Keiko, selamat malam. Agama apa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain kali kalau ditanya agama apa, Saya mau menonton dulu. Saya agama mau menonton Islam, dulu baru sidang MK tadi siang. Aku lihatin. Kalau yang kali gini ya, kalau ditanya agama apa, jawab dulu agama Islam, baru ngucapin salam. Assalamualaikum gitu. Kan ditanya agama apa. Islam, Bu. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Ya, sebenarnya ini kan saya tunanetra. Jadi saya mau yang kayak maaf nggak bisa ini. Saya mau dikit aspirasi aja sama sharing aja sih sama Bang Handi, kalau bisa minta nomor teleponnya gitu. Kalau boleh Bang Handi. Kalau boleh. Ya Bang Handi silakan. Saya di Bali, Bu. Oh iya, Bali. Bang Handi nomor teleponnya. Boleh nggak ya Bang Handi gitu. Nanti habis pulang dari klinik cuci darah, saya nanti mau kalau ada waktu saya minta tolong istri untuk WA. Ya kalau nggak DM aja, nanti di DM. Bang Handi lagi matiin YouTube-nya. Enggak. Ke Bunda Hesti juga nggak apa-apa. Iya. Ya nanti saya DM ya nomor apanya Bang Handi ya. Iya. Salam juga sama Bang Juma. Tapi nomor HP-nya Bang Handi itu ada YouTube Bang Handi. Handi Celebes, klik YouTube-nya itu, nanti keluar itunya, profil YouTube-nya. Nanti keluar tuh bio nomor HP daripada Bang Handi. Oh. Kok aku nggak dari Bunda Hesti aja, soalnya agak susah ya Bunda. Oke. Yaudah nanti saya DM ya. Bunda itu aja Bunda. Ya itu aja Bunda. Ya. Sehat-sehat semuanya. Ya. Bang Bunda Hesti semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa naik kulit satu-satu ya. Oke. Wak Regar, selamat malam. Agama apa? Naik jangan di mute Bang. Wak Regar, selamat malam. Agama apa? Waalaikumsalam. Muslim Bunda, Muslim. Ya apa yang mau disampaikan? Cuman mengucapkan salam-salam aja Bunda kepada Bang Handi, Bunda Esti, Bang Juma, sehat selalu. Ini dari Riau ini Bunda, dari Rokan Hilir. Ya sama-sama Padi itu, Padi Sugi. Padi Sugi Riau juga? Ya. Oh iya. Cuman itu aja Bunda, nanti lama kali marah pula Bunda ya kan? Iya, banyak kali klaim kita betul. Siap Bunda. Oke Bunda. Turunnya aja Bunda. Makasih Bunda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, dimulai dari yang punya tuh. Oke. Kayaknya nggak pin ya. Teguh Jack, selamat malam. Agama apa? Teguh Jack. Sepertinya sudah tidur. Oke. Ahmad Haida, selamat malam. Agama apa? Agama Islam Bunda. Oke. Apa yang mau Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan? Aku mau menyampaikan, mau bertanya, kan saya ngikutin tadi ada perdebatannya, betul tidak? Iya. Ini mau nyapa-nyapa aja bang, jangan bertanya-tanya. Enggak, mau tanya dikit aja, enggak mau debat aku. Iya maksudnya ini hanya sekedar nyapa, abang nggak diizinkan bertanya. Nyapa aja tuh, mau apa yang mau disampaikan. Gitu. Ya, ini yang mau disampaikan itu kira-kira buku atau literasi apa dari Bang Juma yang bisa saya baca untuk nambah ilmu, untuk membahas tentang oten gitu. Apa dalil-dalil. Buku Kristologi, perbandingan agama Islam Kristen. Cari aja di toko buku. Tapi itu agak susah dicari sih. Nah, Mbak cari. PDF gitu nggak ada Bunda? Oh nggak ada, kita buku itu. Kita buku. Gitu. Kurang kerjaan juga kita mau foto itu buku terus dikirimkan, kurang kerjaan. Ya, masih banyak lagi kerja kita. Jadi cari aja di toko buku. Namanya buku Kristologi, perbandingan agama gitu. Oh begitu. Makasih Bunda, mau nanya itu aja. Berarti belum banyak ya literasinya Bunda ya? Ya. Oke, siap. Ya. Jainal, selamat malam. Agama apa? Islam Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan? Saya ini dari Aceh Bunda. Yo. Kalau dulu kita di Aceh nggak ada yang tidak Muslim kalau orang Aceh. Sekarang saya lihat di TikTok sudah ada orang Aceh yang menjadi pendeta gitu, si Pendi Aceh kalau nggak salah di akunnya tuh. Permintaan saya Bunda, kalau bisa orang-orang Bunda ini yang bisa adu argumen bersama dia, tolonglah. Bang gini, mohon maaf saya potong bang, mohon maaf ya. Kita itu nggak usah diajarin untuk mau sama siapa diskusi, nggak usah diajarin bang. Kenapa kita nggak ada ke sana? Karena di kami tidak dinaikkan, apalagi sekelas Bang Juma. Itu loh. Gitu. Kami itu nggak usah diajarin ke sana ke sini. Masalahnya mereka itu tidak menerima kami, dan kami juga menerima dia di sini. Apalagi yang namanya Pendi Aceh. Itu yang terkadang kesalahan kalian netizen ya di bawah itu. Ke sana Bang Juma, bukan kami nggak ke sana, cuman kami nggak diterima di sananya. Gitu. Kami juga mau berdiskusi, meluruskan bener gak dia itu orang Aceh. Tapi kabarnya dia bukan orang Aceh, dia pendatang, dia bukan asli orang Bunda. Aceh. Makanya Bunda, kadang-kadang direkrut kan orang-orang yang pertama orang yang blow on di sini, yang butuh finansial barangkali gitu Bunda. Makanya kami agak khawatir juga barangkali ada orang Aceh yang on yang dengar suaranya Bunda gitu. Memang yang ditunggu-tunggu dia tuh yang Islam awam, itu yang dinaikin sama dia. Yang kayak kami ini mana dinaikin sama dia. Dia cuma natap-natap doang. Cuman itu aja Bunda. Terima kasih Bunda telah memberi kesempatan saya untuk naik ke kemari Bunda. Salam sama Bang Zuma sama Bang Henry Bunda dan semuanya di sini, semoga sehat semua Bunda. Amin amin. Amin. Assalamualaikum. Kuat sekali suara Bunda Rama. Kayaknya udah selesai dia habis sahur langsung amin gitu ya. Udah masuk ayam 2 ekor. Harus selesai sahur. Turunkan aja Bunda ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bun. wabarakatuh. Dari tadi mau nanya juga, keburu parkun kan beliaunya. Ya kayak naik juga banyak, itu gak dinenehin. Astagfirullah. Bang, ini Bunda, ya udahlah nggak apa-apa, ke Bunda aja lah ya. Ini Bun, saya tuh masih agak bingung terkait saudara sepersusuan dan bukan gitu loh, atau mungkin yang bisa ini terkait keponakan nih. Kalau menurut Bunda pribadi, misalkan nih Bunda Rahma sama Bunda tuh adik kakak tuh kan. Nah, Bang Zuma sebagai abangnya. Nah, saya sebagai adiknya nih misalkan ya. Ketika Bunda ini sudah menikah dan mempunyai anak gitu kan, anak perempuan. Itu mahram gak sih?
saya sebagai pamannya itu Paman dari saudara gimana? Bapak, mama? ya enggak. Jadi kan misalkan kayak gini lah. Bunda Hesti ini udah menikah sama Pak Sugi misalkan ya. Nah, punya anak Bang Zuma sama Bunda Rahma dan saya gitu kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya tuh, Bunda Rahma ini udah menikah dan punya anak perempuan, dan saya sebagai pamannya otomatis adik dari Bunda Rahma gitu kan. Nah, itu gimana? Mahram bang, mahram itu nggak boleh Mahram dinikahi lah. bang. Iya, Kayaknya kemarin udah ditanyakan ini enggak? nggak tahu tuh, makanya saya lupa lagi nih Bang. Oh Iya, udah Pak kan Sugi. udah saya jawab, itu mahram, tidak Bisa boleh dinikahi. dinikahi. Seandainya keponakanmu tidak berjilbab di dalam rumah ada Anda, itu nggak masalah. Anda wudhu mau sholat wudhu Anda ketika Anda bersentuhan dengan dia itu tidak batal. Itu anakmu sendiri, Bang. Berarti kalau misalkan dari saudara laki-laki gimana itu? Tetap juga? Sama aja keponakan itu, Bang. Itu mahram. Oh, tapi ada yang Anak sendiri. Tapi tunggu dulu Pak De, kok begini ya? Kalau sama kami bisa dinikahi Pak De. Yang bisa dinikahkan itu sepupu. Sepupu. Anak adikmu dengan anakmu bisa nikah. Iya. Tetapi keponakan tidak bisa. Iya. Itu Bang. Betul. Oh, iya. Berarti kalau sepupu, misalkan sepupu yang boleh menikah itu satu ayah atau satu ibu gitu loh. Satu ayah boleh, misalnya Anda punya abang, ya kan? Anak Ya. Anda dengan anak abang Anda boleh dinikahkan. Misalnya Bu Hesti sama Bunda Ramas, adik kakak punya anak juga bisa dinikahkan. Pokoknya sepupu boleh. Ayatnya kalau Quran gini, jelas kok. Pak Sugi, kalau misalkan saya nih sama Bunda Rahma gitu kan, kita punya anak masing-masing, itu nggak boleh? Boleh. Boleh. Ayatnya jelas itu. Yang diboleh nikahi itu anak dari saudara ayahmu. Iya betul. Anak dari saudara ayahmu yang laki-laki. Anak saudara ibumu yang perempuan, bibi, ya kan? Bibi. Ya boleh. Itu di surah Al-Maidah itu ada itu. Jadi intinya gini, keponakan nggak boleh, sepupu boleh. Boleh. Nggak peduli maupun laki-laki sama laki-laki. Ya kan? Bukan yang dikawinkan bukan laki-laki sama laki-laki, bukan. Maksudnya abang laki-laki sama laki-laki punya anak boleh. Laki-laki dengan perempuan punya anak boleh. Perempuan dengan perempuan punya anak boleh dinikahkan. Al-Quran jelas ayatnya itu. Ya, intinya Tapi jangan Pak Sugi, keponakan. saya pernah dapat kayak gini Pak Sugi ya. Bang Zuma lagi. Kan Bang Zuma nih sama Bunda Hesti punya anak tuh kan. Itu katanya nggak boleh karena Boleh. karena ini dari suaminya Bunda Rahma ini kan bukan mahram sama ininya. Suaminya lagi, istrinya Bunda Hesti. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Istrinya Bang Zuma gitu loh. Bukan mahram sama ininya. Boleh Bang. Oh, boleh berarti ya. Kalau misalnya nih, kalau istrinya Bang Juma sama suaminya saya ya memang bukan mahram. Ya bukan mahram, sama-sama orang lain. Nah itu. Kan Kalau ini di tempat- pertanyaan ke keponakan. Surah Kalau An-Nisa 28 keponakan nggak Ini boleh. saya bacakan dengerin. An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu, keponakan ya, yang perempuan, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, atau itu mertua, anak-anak istrimu,
yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu dan sudah kau ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Diharamkan bagimu istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam pernikahan dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini di ayat selanjutnya di Al-Ahzab 50 ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan. Nah ini. Demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Sepupu ya? Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Keponakan sepupu ya? Ya. Nah, terus perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Maksudnya anak bibi. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Nah, ini bibi. Ya. Yang pertama tadi paman ya. Demikian pula anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak paman atau anak pakde. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, berarti anak bibi atau anaknya bude. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Nah, ini dari pihak ibu. Dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu, bibi dari ibu, yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi mau mengawininya. Nah, itu dia. Jadi sepupu boleh. Dari surah apa tadi Pak Sugi? Itu. Al-Ahzab 50. Oke, nanti kita ini lagi. Udah itu aja lah Bunda Hesti. Pak Sugi, makasih. Ini soalnya gini Pak Sugi ya. Kemarin itu saya tanyakan, malah ada yang nggak boleh katanya. Ada yang nggak boleh. Ada yang membolehkan, ada yang nggak boleh. Nah itulah yang membuat saya bingung. Ya kita orang Islam itu patokannya Quran. Udah, jangan kata orang. Nggak boleh kata orang. Apa kata Quran boleh? Boleh. Begitu. Yaudah, makasih Kalau ya. di Minang ya sepupu aja nggak satu suku nggak boleh. Di Batak satu marga nggak boleh. Tapi kalau Islam boleh, hajar. Nah itu dia Pak De, itu yang memberat buat aku ini mikir tuh. Sementara kalau di dalam orang Batak semarga sama semarga nggak boleh. Nah kalau kita belajar di dalam Islam justru boleh. Kenapa? Karena tidak sedara. Nah itu dia. Padahal kalau keponakan laki-laki nggak boleh juga ya? Nggak boleh, keponakan nggak boleh. Itu kan jelas ayatnya Kalau tadi yang nggak sepupu boleh satu itu. kali? Boleh. Sepupu satu kali? Boleh. Oh boleh. Itu kan tadi Lagian anak masa sih? dari saudara laki-laki bapakmu. Lagian masa sih nggak ada otak keponakan pun diembat? Nggak ada. Bukan masalah gitu aja Bunda. Saya tuh yang jadi permasalahan sampai mikirnya dua kalinya tuh karena ada kakak saya bilang kayak gini katanya. Kamu jangan masuk dulu. Ini ponakanmu lagi gak pakai kerudung. Katanya gitu. Lah, siapa yang ngilang? Nggak apa-apa itu. Nah, nggak apa-apa kalau keponakan. Keponakan Yaudahlah, itu kita- bersentuhan aja nggak batal. Iya. Nah itu yang jadi permasalahan saya sama kakak tuh kayak gitu. Suruh baca Quran itu. Iya, Yang sampai pertama surah An-Nisa 23. Anissa 23, bentar. Ya. Nah, terus Al-Ahzab 50. Al-Ahzab 50. Ya, udah itu. Yang tidak boleh dinikahi di An-Nisa 23. Yang boleh dinikahi di Al-Ahzab 50. Itu dibaca. Iya, siap. Yaudah, itu aja. Pak Sugi makasih, Bunda Hesti Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum.